Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnula Shaifa in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the Santika ship burned in the middle of the Kupang Sea. 14 people died. The Cantika passenger ship caught fire the waters of the Kupang East Nusa Tenggara on Monday, 24 October 2022. The Cantika ship was carrying a passenger, which is the people survived and 14 others died. According to the Nela Amdidi, her party continued to record 5 teams who were died after agency belonging to the Kupang Basares and the tools of Naikilu Port Kupang Regency. The Santika 77 ship owned by the PT Belayar Dharma Indah experienced an accident while sailing from the Kenang Kupang Part to Kelabi Port alluring Regency. The Santika 77 ship caught fire at around the body's fighting of the burned Santika 77 ship have been in the body packs and the Ark Kupang Basarnas ship. The Santika 77 caught fire while sailing from the Tinaut Port, Kupang to Regency Monday, October. So far, there was no official information or scientific reading at the cause of the fire. Visitors to Kupang is evacuating fighting to the Kupang Tinaut Port. Passengers to survive Hendra testified to the Santika 77 ship caught fire. Contacted via telephone, Hendra said that he was sailing the Cantika 77 ship. He continued and family returned to the residence in the lower. Hendra and other survivors are now dying crew navigator's mess, according to the Hendra. When the ship was sailing, suddenly a crew member was in contact to run down to passenger room and saw where was a fire. To the fire department, the crew tried to extinguish the fire, but no avail. The fires grew bigger and spread to the rear field and the ship. And they said the Santika 77 ship was still spinning when the fire further to the extinguishing the fire. The next news is construction worker in the house in national capital with the capacity 17,000 people. The construction of housing and construction worker in national capacity has started in the last month. According to the secretary of the Sepaku, Adi Sukusman, the building what we would use to this resident for the worker in the ends from the modular or flat models. There are so many 22 building towers to the B part. Each will be divided into 4 floors, using capacity building to 70,000 workers. Within the last month, 1 tower building has been completed, while others are being worked onto the 3 floors. The housing that towers and not permanent building. Rather, is not made of the by steel and will be dismantled after project working is complete. The location of the housing that was building from the worker at central government core area or not for the locale of their account work. The light steel material is not building or working in finishing. Adi Guzman said that work information is a building to be worked at the beginning of the Kenworth's presidential place. Visit president of place at my ministry office. In addition, in currently the process of the working on the several work. Expectedly, the reading route segment 1 to the segment for the KEPP. The next news is South Halmahera region commit to build route on the Obi Island.
Sud Al-Mahira Region Usman Siddiq praises the Sud Al-Mahira Regency government remains committed to building a road on the Obis Lane next year. Usman Siddiq didn't even brother of the one to the board receiving a reminder that the North Maluku provincial government. And according to him, the development of one of the many most important infrastructure because it was become a distributional channel to point and so on. The provincial Oligata Pachat was a route on conventional and the Obi Island. It's not digital development now because it was prevailed the North Maluku provincial government. In addition, Usman Siddiq said the head of the head PUPR service and the head of the Sud Al-Mahira Bapeda to the risk coordinates with the North Maluku provincial government regarding its sustainability of the road construction on the Obi Island as a road construction on the Obi Island. The Sud Al-Mahira Region government will budget 10 to 12 billion in the Sud Al-Mahira 2023. In this appears be the next news is former councillor in the Suscario suspended and latest corruption case had to try to escape. The former scholar on the University Islamic Suwa Riau Ahmad Mujahidin, a suspect in the latest corruption case in the permanent campus internet working, had to try to escape. However, Ahmad Mujahidin has already been detained by the public prosecutor in General Criminal Section of the Pekanbaru. He will soon undergo the trial corruption court on the Pekanbaru District Court. Ahmad Mujahidin has been named the assessment election rule case in the permanent in the internet network for the Sultan Sharif Hasim State Islamic University Riau campus. The case of the richest Ahmad Mujahidin was handled by the Processor Investigasi, the Special Investigation Unit of the Pekanbaru Kejari. Procedure assessment of the status assessment to Ahmad Mujahidin on 18 September 2022 after providing at least 2 pieces of advice. The investigation procedure also completed the case until the file the process filed the P21. The next process of the investigation procedure to case, the suspect along with the spies with the public processor, Part 2 was held on Friday. From the observation of the Tribune Pekanbaru.com at the Pekanbaru Kejari office, it is appears at the first Ahmad Mujahidin followed the administrative process and the delineation of the 2 floors. No words were spoken when Ahmad Mujahidin was asked a number of questions by journalists. He just smiled at the classes, his hand onto his chest. He nodded several times. And the next news is volunteers searching the resident traffic in the Antikal River Pagar Alam reportedly lost in the Great Lane. Unlucky was experienced by a team volunteers experience searching for the 5 teams who were swept away in the Indika River area, Sutempo District, Pagar Alam City on Saturday. We're looking for the rear in his colleges. It was reported one of the volunteer team was carried away by the current while searching for 5 teams were swept away in the Indika River. Dian Saputra, a volunteer team for the Pagar Alam via Fruitman with a volunteer team, Pagar Alam Nature Lovers and triggered by the Indika River while searching for Faharudin, who was lost in the current Saturday. The team currently heading in location to search for the 5 teams. For detailed information, we have not receiving a report from the members in the file. The identification in the 5 teams no yet been reported. The next news is
crew were found dead currently falls in the Pangkal Balam waters. The joint team managed to find Baharudin, 14 years old, a crew member of the Kilem Rahmat ship, after sinking in the waters of the Pangkal Balam, Pangkal Pinang City on the Sunday, 23 October 2022. Previously, the Semarang resident was declared missing on the Saturday. Furthermore, no joint team consisting of the Pangkal Belitung Pasars and the Pangkal Balam Port Sector Police and the Pangkal Balam Police Lanal managed to find the victim earlier. The discovery of the crew falling into the sea was confirmed by the Pangkal Pinang Health and Rescue Office, Imadu Oka Astawari, reading Baharudin's discovery. Oka Astawa, when confirmed by the Pangkal Post, Imadu was Tawa with the continuation of the fighting, where the joint search and rescue team was found in already died. Meanwhile, as previously reported, the searching Baharudin was granted a quick response after receiving a missing person report and yesterday. Furthermore, the Pangkal Pinang Search and Rescue Office has the time to the search and fight team. To the research and fight team, 6 personnel were deployed by the Pangkal Pinang Search and Rescue Office. And the last news is, Aceh Tamiang Hospital replaced all syrup medicine with the powder. The Regional General Hospital or Aceh Tamiang Regional Hospital has replaced all syrup drug with the powder. The change at the type of the drug is due to the PPOM and the pan syrup product, which is declared dangerous because there is contained with the declared glycol and acid and threshold. Initially, we found 5 types of the syrup drugs that were proposed by the PPOM, but their potential number increased considering that the Ministry of the Health proposed a new daring drugs. Initially, there was only type 5 syrup and PPOM had to track and listen to be tested. Yet that so far Aceh Tamiang Hospital has not treated pandemic brain sufferer from the acute disease. Previously, at the Aceh Tamiang Police Station, condition announces inspection. A number of the permissions of the interest were sold of the syrup drug to the public. This policy is protect the national next generation of the threat of generous death. It is inspection inspectly carried out by the police a number of the paramedics in the cities of the Kuala, Simpang, and Karangbaru since Thursday. It is, however, the Aceh Tamiang Police paramedic in complaint by the population-led public, especially children, from the threat of the generous disease. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnul Asyaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 25 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya si calon presiden 2024. Sanksi itu diberikan setelah Ganjar memenuhi panggilan Dewan Kehormatan DPP PDIP. Komarudin mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Komarudin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Baik rekan Mei dan Tribun sekalian, kemarin DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya soal siap menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Adapun sanksi itu diberikan oleh DPP PDIP setelah Ganjar memenuhi panggilan Dewan Kehormatan DPP PDIP. Nah, Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Komarudin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel yang sebelumnya ramai diperbincangkan di masyarakat. DPP PDIP menilai pernyataan Ganjar telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut instruksi yang termaksud dalam surat nomor 4503/internal/DPP 10/2022 yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat PDIP pada 7 Oktober lalu. Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ganjar mengaku pernyataan soal siap jadi presiden telah menjadi diskursus publik. Terhadap sanksi tersebut, Ganjar mengaku menerimanya. Ganjar menuturkan dirinya akan memperbaiki komunikasinya setelah mendapat sanksi dari DPP PDIP. Ganjar menyebut saat memberikan klarifikasi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa Capres merupakan kemenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia menuturkan saat ini pihaknya terus bekerjasama berupaya mengendalikan inflasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, selain Ganjar, DPP PDIP bakal memanggil Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Adi Rudianto atau Rudi pada Rabu 26 Oktober 2022. Hasto mengatakan Rudi dipanggil guna mengklarifikasi pernyataannya yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Baik rekan Mei, sekian dulu laporan dari saya. Terima kasih rekan Waku atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Politik, karena surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda. Hingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 45/internal/BDP/10/2022. Karena persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini tidak ringan, ya, menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai. Jadi perjuangan ini politik atas pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo, maka hari ini dilakukan klarifikasi oleh Ketua DPP Dewan Kehormatan Bapak Komarudin Watubun, dan saya bertugas untuk mendampingi beliau. Karena itulah apa hasil klarifikasi kepada Pak Komarudin untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman pers agar memahami posisi PDI Perjuangan sebagai
Rombongan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Bangkalan pada Senin 24 Oktober. Tiba mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, petugas KPK langsung menuju ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Menurut pantauan di lokasi, penggeledahan berlangsung sekitar 4 jam atau berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari 3 ruang kerja tersebut, rombongan petugas KPK membawa sedikitnya 3 koper. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Korban meninggal dunia ke-135 dari tragedi Kanjuruhan Malang bernama almarhum Farzah Dwi Kurniawan Jovanda meninggal pada Minggu 23 Oktober. Sosok Farzah Dwi Kurniawan dikenal sebagai sosok berprestasi di kampusnya Universitas Muhammadiyah Malang. Mahasiswa teknik sipil ini diketahui dirawat selama 23 hari di RSSA Kota Malang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvia Nita Widiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat siang Tribuner dan Mei yang ada di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang korban meninggal dunia ke-135, yaitu Farzah Dwi Kurniawan. Pemakaman dilakukan pada Senin pagi. Dia diantar oleh banyak teman-temannya dan tetangganya ke TPU Sudimoro. Dari penuturan dari temannya Fajrin Prihadi Wicaksono yang merupakan seniornya di lab gambar AutoCAD UMM, itu adalah momen pertama kali almarhum Farzah menonton pertandingan sepak bola Arema, dan ternyata ini merupakan pertandingan pertama dan terakhir yang ditontonnya karena ia mengalami kejadian yang membuat dia harus berada di rumah sakit selama 23 hari dan akhirnya meninggal pada 23 Oktober malam hari setelah dirawat selama 23 hari. Dan menurut pamannya, Farzah juga berpamitan ketika akan menonton bola bersama teman-teman sebaya di lingkungan rumahnya. Oleh ayahnya juga diizinkan karena baru pertama kali itu Farzah menonton, dan kemudian ada kabar yang tidak menyenangkan dari keluarga, ternyata dia menjadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Menurut Arifin, ponakannya itu termasuk berkarakter pendiam, juga jarang nongkrong dengan teman-temannya, dan sebagian besar teman-temannya yang datang ke bertakziah di rumahnya juga menyatakan bahwa Farzah adalah suatu mahasiswa yang menyenangkan, sering membantu teman-temannya dan rajin. Yang mereka ingat juga Farzah juga sangat kocak. Jadi dengan meninggalnya Farzah, masih ada 3 korban lagi dari tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Demikian Mei perkembangan dari Malang. Terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan teman korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Katanya pengen belajar apa gitu kemarin, sama pengen ganti laptop andalannya. Sempat bilang mau lihat Arema atau sempat ngajak sama-sama? Sempat. Gimana? Kalau yang diajak nonton Arema itu Mas videonya, cuman malam sebelum berangkat udah sempat izin. Mas aku balik duluan dari lab mau nonton Arema. Sering kali cerita soal Arema.
Kebetulan dia baru pertama kali terima. Selama ini mau nyoba nonton, cuman mungkin belum, ini baru kemarin ini baru sempat. Pertama kali ya. Baru pertama kali terima dan langsung. Dia terhubung sama teman kampusnya ada. Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Sat Narkoba Polres Majalengka menggelar inspeksi mendadak atau sidak terkait penjualan obat sirup ke sejumlah apotek dan minimarket pada Senin 24 Oktober. Dalam operasi itu, petugas masih menemukan adanya apotek dan minimarket yang memajang obat sirup di etalasenya. Mereka beralasan obat-obat sirup itu bukan termasuk golongan jenis sirup yang dilarang oleh BPOM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Eki. Ya, baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana pada Senin kemarin Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dibantu aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Majalengka menggelar inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah apotek dan minimarket. Hasilnya masih ada apotek maupun minimarket yang memajang obat sirup di etalase. Pantauan saya selama kegiatan tersebut kemarin bahwa tampak petugas dari Dinkes dibantu kepolisian mengecek etalase obat di salah satu apotek di Kecamatan Kadipaten. Petugas lantas menemukan ada obat sirup cair yang masih dipajang untuk dijual. Tampak di sana juga petugas Dinkes Majalengka didampingi Kasat Narkoba bernama AKP Tatang Sunarya lalu berbincang dengan penjaga apotek. Tidak berselang lama, petugas apotek juga langsung buru-buru mengeluarkan sejumlah obat cair dari etalasenya. Sejumlah obat cair itu diminta dikeluarkan hingga dimasukkan ke dalam gudang. Selanjutnya, petugas Dinkes Majalengka memberi pembinaan berupa edukasi kepada apotek tersebut. Hal serupa juga terjadi di sebuah minimarket di Jalan Raya Kadipaten Majalengka, tepatnya di Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten. Di sana petugas masih menemukan sejumlah etalase obat sirup yang berada di etalase. Nah, petugas juga kembali menginstruksikan agar menurunkan obat tersebut dari etalase. Nah, dalam sidak tersebut sedikitnya ada 4 minimarket maupun apotek yang menjadi sasaran di Dinkes Majalengka di tengah tingginya kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Kegiatan ini tindak lanjut edaran Dinkes Majalengka pada 20 Oktober lalu yang mengimbau tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan untuk tidak meresepkan obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Nah, hasil wawancara kemarin bersama Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Majalengka bernama Intan Gita Melinda mengatakan bahwa pihaknya masih menemukan adanya penjualan obat sirup yang dijual dan atau dipajang di etalase toko. Namun dia memastikan obat sirup tersebut bukan 5 jenis yang dilarang dijual oleh BPOM. Kendati demikian, Dinkes Majalengka meminta para petugas apotek maupun minimarket untuk meminta obat-obat tersebut disimpan terlebih dahulu di gudang atau tidak diperjualbelikan. Nah, kelima jenis obat yang dilarang BPOM sendiri yaitu Thermorex, Flurin, DPMP, Unibaby Coke, Unibaby Demam Sirup, dan Unibaby Demam Drop. Masih kata Kabid bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil penelitian BPOM terkait obat sirup. Sampai ada imbauan selanjutnya, obat sirup jenis apapun diminta untuk tidak dijual sementara waktu. Nah, sementara Dinas Kesehatan juga hingga kini memastikan bahwa belum ada laporan adanya penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Dari pantauan kedua rumah sakit pemerintah maupun dari rumah sakit swasta, bahwa penyakit ginjal akut masih dikatakan aman. Namun Dinas Kesehatan juga mengimbau bahwa seandainya ada pihaknya meminta untuk segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan agar segera ditindaklanjuti. Ya baik, terima kasih rekan Niki atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan berikut tayangannya untuk Anda. Masih
ditemukan ada dijual obat bebas ataupun obat bebas terbatas dalam kesediaan hasil atau cair. Tapi untuk batch yang memang tidak dirilis oleh BPOM dan oleh Kemenkes memang tidak boleh dipergunakan, itu sudah dipisahkan di negara. Itu sanksinya apa, Bu? Kalau apotek yang masih menjual obat? Ya, Sanksinya? pembinaan. Kami melakukan pembinaan, kita lakukan juga pengawasan. Nanti ini ditindaklanjuti lagi oleh puskesmas setempatnya. Ini kan dijaringan dari puskesmas, nanti kita intens ke sini lagi, kita lakukan pembinaan. Itu jenis obat apa aja yang masih diedarkan yang dilarang oleh BPOM itu? Untuk 5 jenis obat yang dilarang itu Flurin, Telmuren, Babycook dengan beberapa variannya itu sudah dipastikan tidak boleh dijual. Tapi tadi ditemukan juga, Bu? Kalau untuk obat-obatan tersebut tidak ditemukan karena memang sudah dipisahkan. Tadi kita di awal itu artinya semua jenis sirup apapun berdasarkan edaran dari Kemenkes ditindaklanjuti edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, obat bebas ataupun obat bebas terbatas tidak boleh diperjualbelikan terlebih dahulu. Nakes pun tidak boleh merasakan bentuk sedia. Rombongan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Bangkalan pada Senin 24 Oktober. Tiba mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, petugas KPK langsung menuju ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Menurut pantauan di lokasi, penggeledahan berlangsung sekitar 4 jam atau berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari 3 ruang tersebut, petugas KPK membawa sedikitnya 3 koper. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Terima kasih, Mei. Rekan-rekan pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin tanggal 24 Oktober melakukan rangkaian penggeledahan di kantor Kabupaten. Penggeledahan dijaga oleh beberapa personel bersenjata panjang oleh Bangkalan. Ketika tiba di kantor Pemkab Bangkalan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, para petugas yang menggunakan 6 mobil berwarna gelap memasuki 3 ruangan ruang kerja Bupati Bangkalan, ruang kerja Wakil Bupati, dan ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Dalam penggeledahan tersebut, Bupati Bangkalan RA Bupati Panuli Tahun tidak sedang berada di lokasi karena beliau tengah mendampingi rombongan Komisi 5 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Desa Tolbu untuk meninjau lokasi rencana pembangunan pelabuhan internasional Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, KPK hanya ditemui Wakil Bupati Dr. Andes Muhammad dan Sekretaris Daerah Insinyur Taufan. Namun keduanya dalam kegiatan KPK tersebut tidak turut mendampingi, kerjanya tengah mengikuti video conference di dalam. KPK mengakhiri penggeledahannya di ketiga ruang kerja pimpinan Kabupaten Bangkalan itu pada pukul 11.00. Hasil dari penggeledahan selama hampir 4 jam itu, petugas KPK membawa sebanyak 3 koper yang diduga berisikan dokumen penting. Petugas KPK langsung bertolak menuju Pendopo Agung di Jalan Abdullah dalam rangkaian penggeledahan di rumah dinas Bupati Bangkalan. KPK menyita 1 koper berisikan dokumen penting. Dalam penggeledahan di Pendopo itu, KPK hanya melakukan penggeledahan selama 1 jam. Namun hingga saat ini pihak KPK belum merilis secara resmi apa kasus yang tengah menjadi atensi di Kabupaten Bangkalan. Rangkaian penggeledahan juga hari ini masih berlangsung di sejumlah titik seperti di kantor gedung DPRD Bangkalan di Jalan Halim pada Naksuma. Penggeledahan di gedung Wakil Rakyat itu baru saja selesai pada pukul 11.00
15.00. KPK juga melakukan serangkaian kegiatan yang sama di beberapa OPD-OPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Nah, sementara itu, Mei, studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Bangkalan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, tidak lanjut saja. Tidak lanjut dari pemeriksaan. Ya, Penggeledahan apa gimana, Pak? ya kami nggak ikut kalau itu ya. Ada Siapa yang datang siapa, Pak? Dari KPK, Pak ya? Ya. ada Ruangan siapa saja? Dua, Pak Pak. Wakil. Saya nggak tahu kan, nggak boleh ikut dong ya. Hah? Yang dibawa orang yang dari KPK. Itu berapa mobil? Pak, ruang siapa saja, Pak, yang diperiksa, Pak Wabu? Ya, Pak Bupati, waktu, ya. yang dibawa apa aja, Pak? Wah, nggak tahu. Belum tahu ya. Tadi saat pemeriksaan di mana? Ya, nggak tahu. Enggak sanggan maksudnya di mana? Ya, enggak, ya saya. Kejadian kasus gagal ginjal akut pada balita ternyata sudah ditemukan satu kasus di wilayah Kabupaten Bangka. Namun saat ini pasien anak laki-laki berusia 2 tahun ini sudah dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin membaik. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Ten Suyanti, di sela-sela kegiatan sidak ke apotek mendampingi Wakil Bupati Bangka Syahbudin pada Senin 24 Oktober. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Edward. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar, kemarin ada sidak terhadap apotek yang apakah masih menjual atau tidak obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol dan sejenisnya yang di atas luar ambang batas di 3 apotek yang dibuka. Kemudian rupanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 untuk di Kabupaten Bangka sudah ada satu kejadian anak laki-laki balita berumur 2 tahun dibawa orang tuanya berobat ke salah satu rumah sakit swasta. Diduga mengalami gangguan gagal ginjal akut serius seperti yang terjadi di daerah lainnya. Memang karena ada gejala-gejalanya itu hampir sama, si anak balita belum bisa tidak kencing selama 12 jam, kemudian juga sebelumnya ada batuk pilek, demam. Namun beruntung orang tua si anak cepat membawa si anak ke rumah sakit sehingga ditangani dengan cepat oleh dokter spesialis anak. Kemudian hari Kamis masuk, kemudian hari Jumat tanggal 21 Oktober kondisi anak mulai membaik, dan terakhir kemarin hari Senin sore itu dapat informasi terakhir katanya sudah dipulangkan ke rumah. Jadi memang penyakit gagal ginjal akut pada balita ini bisa diobati apabila yang berbahaya, tetapi namun bisa diobati apabila cepat dalam penanganan oleh dokter yang ahli ya dalam bidang ini. Untuk sementara ini sampel, untuk memastikan lagi, sampel itu dibawa ke bagian laboratorium toksikologi di Palembang, Sumatera Selatan, karena di Kabupaten Bangka belum memiliki laboratorium untuk menganalisa penyakit kasus gagal ginjal ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan Edwardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Simpang Teritip Polres Bangka Barat sempat viral usai mengajak berkelahi pemilik toko kelontong lantaran tidak diberikan berhutang rokok. Kejadian itu terjadi di sebuah toko kelontong di Jalan Pangkal Pinang Muntok, Desa Belolaut, Kecamatan Muntok, tepatnya di Simpang Pemda Bangka Barat pada Rabu 19 Oktober. Peristiwa tersebut sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di dalam toko kelontong. Video berdurasi 4 menit 25 detik itu pun tersebar di media sosial. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Yuranda. Ya, baik Mei, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kemarin. Tepatnya video itu sudah beredar pada Rabu 18 maksud kami 19 Oktober 2022
yang dimana anggota yang berpangkat brigadir ini mengajak berkelahi pemilik toko lantaran tidak diberi berhutang rokok. Namun pemilik toko itu tidak menggubris lantaran anggota oknum polisi ini membentak-bentak dan seakan bercaci mengumpat pada pelayan toko tersebut. Sempat ada kejadian cekcokan antara keduanya, namun bisa dilerai oleh warga sekitar yang ada di sana. Kejadian itu sempat viral dan sontak menjadi perhatian masyarakat maupun jagat maya. Mereka meminta pada pihak polisian untuk menindak lanjuti oknum ini. Kemarin sempat dihubungi dan dikonfirmasi kepada Kapolres Bangka Barat, AKBP Catur Prasetya. Beliau sudah mengamankan oknum yang bertugas di Polsek Simpang Tritip ini. Oknum yang berpangkat brigadir ini setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya akan dilakukan sidang etik dan sidang disiplin oleh satuan Propam yang ada di Polres Bangka Barat sendiri. Sampai saat ini pihak polisian masih melakukan pemeriksaan terhadap anggota tersebut. Dan Kapolres juga mengimbau pada masyarakat agar melaporkan apabila ada kejadian yang serupa terjadi pada masyarakat. Untuk saat demikian Mei yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan masalah anggota, atas nama Brigadir Riki Pranata, atas perintah dari pimpinan kita di tingkat Polda, Bapak Kapolda, bahwa yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya bisa melaksanakan sidang kode disiplin maupun kode etik terhadap perbuatan yang bersangkutan, yaitu membuat mencoreng nama baik institusi Polri dengan cara berhutang rokok kemudian tidak dilayani, sehingga memaksakan diri mengajak berkelahi kepada pemilik toko untuk menyanggupi berhutangnya utang rokok. Jadi kemudian, dia tuh mau utang rokok tidak dikasih. Ya, tidak dikasih. Kemudian nantangin nantang kepada pemilik toko. Kejadiannya kapan itu? Itu kejadiannya sekitar tanggal 16 atau 17 itu. 17 Oktober. Kejadiannya, sehingga terhadap yang bersangkutan kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik toko, dan pada hari Jumat malam yang bersangkutan juga sudah meminta maaf pada pemilik toko, sehingga terhadap yang bersangkutan juga sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui Zahra, seorang warga RT 4 Dusun Betara 8, Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah dinyatakan hilang, ditemukan di dalam perut ular dengan kondisi masih utuh. Sehari-hari Zahra bekerja sebagai petani pemotong karet. Pada hari Minggu 23 Oktober, ia berangkat ke kebun untuk menyadap karet dan dinyatakan hilang setelah tidak pulang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat suami korban mencari ke kebun karet, ia hanya menjumpai sebuah sandal, pisau deres, jilbab, dan jaket. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Ade Setiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ade. Ade Setiawati, reporter Tribun Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Zahra, 52 tahun, warga RT 04 Dusun Betara 8, Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setelah dinyatakan hilang, ditemukan dalam perut ular dengan kondisi jenazah masih utuh. Sehari-hari Zahra memang bekerja sebagai pemotong karet. Pada hari Minggu pagi 23 Oktober 2022, itu sekitar pukul 8, beliau berangkat ke kebun untuk menyadap karet dan dinyatakan hilang setelah tidak pulang itu pada pukul 6 sore. Suami Zahra sempat mencari ke kebun karet, namun tidak menjumpai istrinya, hanya menjumpai sendal, pisau deres, jilbab dan jaket saja. Menurut keterangan dari Kepala Desa Terjun Gajah, Anton Hasibuan, itu
setelah dinyatakan hilang dicari bersama-sama masyarakat dan keluarga. Pencarian itu dari sore Minggu sekitar tanggal 23 hingga Senin tanggal 24 Oktober 2022 itu sekitar pukul 5. Namun pencarian saat itu belum membuahkan hasil. Pencarian dilanjutkan sekitar pukul 7 dilakukan di lokasi tempat Zahra bekerja untuk menyadap karet. Dari pencarian tersebut, masyarakat menemukan ular piton yang panjangnya sekitar 6-7 meter berada di kebun karet. Kecurigaan masyarakat semakin tinggi melihat panjang ular yang panjang sekali dan juga pelut ular yang besar. Melihat itu inisiatif masyarakat untuk membunuh dan membedah perutnya untuk melihat isi di dalam perutnya. Setelah dikeluarkan di dalam perut ular, memang ternyata ada korban yang dinyatakan hilang pada hari sebelumnya. Dan untuk kondisi jenazah saat ditemukan itu itu masih utuh. Namun kecurigaan karena berada dalam perut ular itu ada tulang-tulang yang patah. Jenazah dalam keadaan utuh, kemudian ada dicurigai patah tulang. Pada pukul 1.30 jenazah dimakamkan di Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Dusun Betara, RT 5 di TPU. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Biaya perbaikan rumah korban puting beliung di Sidoarjo bisa diklaimkan ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Artinya warga bisa melakukan perbaikan mandiri terhadap kerusakan di rumahnya, kemudian diklaimkan ke Pemkab Sidoarjo setelah selesai perbaikan. Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor saat berkunjung ke lokasi bencana di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo pada Senin 24 Oktober. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, M. Taufik, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Taufik. Ya, terima kasih. Bencana puting beliung yang terjadi di Sidoarjo 2 hari lalu mengakibatkan sekitar 635 rumah di 3 kecamatan di Sidoarjo rusak, mulai rusak ringan, rusak sedang hingga rusak parah. Sejak kemarin pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan siap memberikan bantuan untuk perbaikan dan para korban. Untuk para korban mulai pagi tadi disiapkan dapur umum dan pengungsian darurat di sekitar lokasi. Selain itu untuk perbaikan pemerintah juga menerjunkan petugas BPBD dan sejumlah petugas lain termasuk para relawan. Tapi supaya bisa lebih cepat, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor membolehkan para korban yang rumahnya rusak untuk melakukan perbaikan secara mandiri atau diperbaiki sendiri. Kemudian nanti setelah perbaikan selesai, biayanya bisa diklaimkan ke Pemkab Sidoarjo melalui BPBD. Perhitungannya nanti disesuaikan dengan angka perhitungan harga material yang sudah ada di aturan BPBD Sidoarjo. Sampai sekarang sebagian rumah masih terlihat rusak sehingga warganya harus ada yang di musola, ada yang di tempat penampungan, ada yang di famili dan sebagainya. Setiap hari pemerintah juga menyuplai makanan untuk para korban yang rumahnya terdampak. Kemarin ada 3 kali yang setiap kali pengiriman itu 1.000 kotak makanan. Kemudian mulai hari ini dapur umum juga sudah dijalankan untuk memasak bagi para korban yang rumahnya rusak di kawasan itu. Terima kasih. Terima kasih rekan Taufik atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Sidoarjo. Berikut tayangannya untuk Anda. Beberapa semua mandiri bebas, nanti di akhir bisa diklaimkan ke BPBD, ke Basnas sesuai dengan HPS yang sudah ada atau standar satuan harga yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Jadi memang diberi keleluasaan untuk secepatnya melakukan eksekusi, memperbaiki rumahnya masing-masing, yang biaya materialnya kemudian bisa diklaimkan.
260 warga Dukuh Kerajaan Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Ponorogo mengungsi meninggalkan rumahnya pada Minggu 23 Oktober. Mereka khawatir tanah longsor yang terjadi di Gunung Banyon, lereng Gunung Wilis, semakin besar hingga menimpa rumah mereka. Sejak tahun 2016, mereka harus siaga setiap musim hujan datang, lantaran retakan tanah yang terdeteksi bisa sewaktu-waktu longsor saat hujan deras mengguyur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Chandra. Halo, selamat siang. Terima kasih rekan Mei. Ya, benar sekali. Puluhan rumah di Dukuh Kerajaan Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terancam longsoran dari lereng Wilis. Puluhan rumah tersebut sekarang tidak berpenghuni karena para penghuninya sudah mengungsi di 3 titik, yaitu yang pertama di SDN 1 Talun, yang kedua di rumah kepala desa setempat, dan yang ketiga di masjid. Rumah-rumah tersebut terancam bencana tanah longsor dari lereng Gunung Wilis yang sudah pada hari Jumat lalu longsor. Dari pantauan Tribun Jatim, material longsor menutupi jalan di perkampungan warga, lumpur setinggi lebih kurang 5 cm dan batu-batu menutupi badan jalan hingga tidak bisa dilewati. Petugas dan warga sekitar nampak membersihkan sumber-sumber jalan untuk sekadar melakukan evakuasi barang berharga dan hewan ternak yang tertinggal. Sedangkan di tempat pengungsian, petugas juga sudah membagikan alat-alat tersebut, mulai dari karpet dan juga selimut. Kemarin Bapak Supir Sundako sudah meninjau langsung di tempat pengungsian dan memastikan bahwasanya para pengungsi sudah tercukupi kebutuhan primernya, baik itu kebutuhan pangan, sandang maupun papan sementara untuk mengungsi. Itu Maya dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Terima kasih rekan Sofyan Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Sering longsor kayak gini, tahun lalu juga kayak gini. Ya 2 kali sama ini. Tahun 2007. 2007 pernah kayak gini. Ya, nah, sama gini. Terus 2020 ya tidak nyampe sama ini, ya sudah longsor. Ya sih seperti ini 2 kali ini. 2007 sama 2007 2022 ini. Jadi termasuk besar Pak ini Pak ya? Iya, termasuk besar. Tapi memang belum ada ini Pak ya? Nggak pernah sampai ngeburu rumah warga itu nggak pernah? Belum ada. Ini lokasinya jauh Pak sebenarnya ya? Saya Bu, rumahnya dekat sama tanah yang longsor itu? Ya jauh tapi di bawahnya Mas. Oh di bawahnya. Ya. Khawatir Bu ya kalau ada longsoran lagi? Iya. Ke bawah. Ke bawah. Oh, tapi ini baru pertama kali Bu atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya udah pernah. Sebelumnya kena juga rumahnya? Enggak, tapi lahannya sampai depan rumah. Lumpurnya sampai depan rumah. Ya. Ini gimana Bu? Tadi semalam memang deres gitu ya airnya. Ya. Terus memang dengar suara gemuruh atau gimana? Iya. Mulai jam 7 kan sudah longsor, terus jam 1 longsor lagi. Jam 7 malam longsor? Iya, terus jam 1 ada longsor lagi. Oh, jenengan ke tempat pengungsiannya jam berapa itu? Jam 8. Jam 8. Mengungsi di mana tadi malam Bu? Di rumah Bapak Kepala Desa. Rumah Bapak Kepala Desa. Kabupaten Pamekasan, Madura masuk dalam pemetaan wilayah yang memiliki potensi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, angin kencang, puting beliung, hingga tanah longsor. Analis kebencanaan muda BPBD Pamekasan, Budi Cahyono, mengatakan Pamekasan masuk wilayah dengan potensi cuaca ekstrim dalam beberapa pekan ke depan. Ia mengatakan berdasarkan hasil analisis kondisi iklim wilayah Jawa Timur yang dikeluarkan oleh BMKG. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Mei. Pada Senin kemarin, BMKG Jawa Timur mengeluarkan rilis bahwa Pamekasan memasuki peta wilayah yang berakibatkan sering terjadi banjir dan juga longsor, sehingga masyarakat setempat diminta agar untuk melakukan antisipasi sejak dini dan melakukan kewaspadaan.
mengacu pada fenomena banjir yang terjadi pada tahun 2021 dan longsor yang terjadi pada tahun 2021, memang Kabupaten Pamekasan terdata sebagai lokasi yang sangat rawan dikenai bencana alam. Tahun kemarin juga Hovifah Indar Parawansa juga sudah menginstruksikan kepada pemerintah setempat untuk segera melakukan penanganan dan antisipasi sejak dini. Pada tadi pagi, Pemkab Pamekasan juga sudah melakukan yang namanya apel gelar kesiapan pasukan untuk kesiapsiagaan menanggulangi bencana alam ini. Sehingga BPBD Pamekasan juga melakukan imbauan dan juga sudah melakukan gencar untuk bersih-bersih sungai dan juga beberapa saluran air yang ada di Pamekasan bersama dengan masyarakat setempat. Nah, selain itu dari BPBD Pamekasan dan juga Wakil Bupati Pamekasan meminta masyarakat setempat agar mulai saat ini segera melakukan pemotongan pohon yang sudah dikira mau menyentuh kabel daripada kabel-kabel listrik, sehingga nantinya ketika terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang, pohon tersebut bisa diantisipasi supaya tidak roboh. Nah, selain itu juga rekan Mei, tadi pagi juga beberapa alat kesiapsiagaan bencana juga sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, seperti perahu karet, sinsu atau pemotong pohon, terus beberapa alat pelampung, juga beberapa tenda dan juga beberapa personel tadi sudah dilakukan pengecekan. Ada sekitar 7 instansi yang tergabung dalam penanggulangan bencana ini, yang tadi pagi juga sudah langsung diresmikan oleh Wakil Bupati Pamekasan, yaitu meliputi Satpol PP, Dishub, BPBD Pamekasan, Dinkes Pamekasan, sejumlah relawan, dan juga dari beberapa instansi terkait lainnya yang akan ikut andil dalam penanggulangan bencana alam di Pamekasan. Nah, ada beberapa faktor yang disinyalir akan menjadi faktor dominan di Kabupaten Pamekasan ini rentan terjadinya bencana alam. Yang pertama itu karena adanya galiansi di wilayah Bebukitan bagian Pantura wilayah Pamekasan. Selain itu masih banyaknya masyarakat Pamekasan yang tidak patuh terhadap membuang sampah pada tempatnya dan banyak dibuang ke sungai-sungai yang menjadi sungai arus utama yang mengalir pada wilayah perkotaan. Sehingga saat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang, sungai yang ada di wilayah perkotaan itu meluap. Karena ada 3 anak sungai yang mengarah pada satu titik, yaitu mengarah di titik yang namanya Sungai Gremanceng. Sehingga saat terjadi hujan lebat itu, sungai yang cukup besar itu meluap dan memasuki pemukiman rumah warga yang menggendangi, biasanya berlangsung lama. Ketika hujannya berlangsung sehari begitu, air yang akan surut juga berlangsung lama surutnya. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah dilaporkan oleh belasan korban, pelaku arisan bodong bernama Julia Kartika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus arisan online yang dijalankannya. Dari hasil pengungkapan Satreskrim Polresta Samarinda diketahui telah terjadi perputaran uang sebesar 19 miliar rupiah dalam kasus ini. Sementara itu pelaku mengaku tidak ada niat menipu dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban yang telah dirugikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Ya benar dapat saya sampaikan terkait arisan online bodong ini ya. Di mana sebenarnya tersangka Julia ini menyerahkan diri sendiri pada Selasa 18 Oktober lalu. Hal ini terpaksa ia lakukan setelah mendapatkan desakan dari ratusan korban yang meminta uang mereka kembali. Kepada media, Julia atau tersangka ini mengaku sebenarnya sudah menjalankan arisan online tersebut sejak 2018 lalu dan selama itu tidak ada permasalahan ya. Namun dengan seiring bertambahnya member, per 12 Juli 2022 ini pelaku mengaku kewalahan untuk memenuhi keuntungan yang dijanjikan kepada member. Sistem untungnya juga nggak main-main ya, Mei dan Tribuners. Misal member memasukkan modal 50 juta, maka pelaku menjanjikan keuntungan berlipat menjadi 96 juta dalam waktu 4 hari saja. Jelas itu membuat ia kewalahan sendiri, karena sistem itulah Julia merasa kewalahan. Dan akhirnya nekat membuka slot palsu per Juli 2020 lalu itu. Dan untuk diketahui temuan perputaran uang sebanyak 19 miliar tersebut diakuinya untuk tumpang tindih, atau misal jika ada yang memasukkan modal akan digunakan untuk membayar keuntungan member yang sebelumnya. Nah, makin lama akhirnya Julia ini mengaku kewalahan untuk membayar modal member yang dalam jumlah besar hingga akhirnya pada Sabtu 15 Oktober lalu
sorry Tribuners. Pada Sabtu sorry. Pada Sabtu 15 Oktober lalu, akhirnya Julia mengaku tidak sanggup lagi dan menutup arisan online ini. Namun dengan berbesar hati juga ia memanggil para membernya untuk datang ke rumah. Namun di saat pertemuan itu nyatanya tidak ditemukan titik jalan tengah ya. Akhirnya para member ini tetap memaksa agar Julia segera mengembalikan uang mereka yang sudah mencapai miliaran rupiah. Nah, hingga akhirnya pada Selasa 18 Oktober lalu ia dengan berbesar hati menyerahkan diri ke Mapolresta Samarinda, diikuti oleh laporan-laporan dari para member yang mengaku menjadi korban ini. Ia sendiri secara pribadi menyampaikan permintaan maaf sebab sebenarnya ia tidak bermaksud untuk melakukan penipuan, sebab jika tidak kewalahan maka ini akan terus dijalankan. Nah, hingga saat ini sendiri Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan bahwa dari belasan laporan yang masuk baru hanya 3 miliar kerugian yang ditemukan. Nah, sisanya sendiri pihaknya masih mendalami kemana sebenarnya aliran dana sebanyak 19 miliar tersebut, walaupun sebenarnya Julia mengaku bahwa 19 miliar rupiah itu digunakan untuk tumpang tindih atau masuk modal, bayar, dan seterusnya hingga ia kewalahan. Atas aksinya ini sendiri, Julia untuk saat ini dikenakan pasal pencucian uang dan sejauh ini masih dilakukan penelusuran aset-aset apa saja yang dimiliki oleh Julia, walaupun Julia mengaku selama ini mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan fee berbentuk uang atau barang-barang berharga dari para membernya. Ya, demikian Mei dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan Rita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Samarinda. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudari JKS, 25 tahun, ibu rumah tangga, pekerjaan adalah seorang guru honorer. Ya. Untuk modus operandinya, yang bersangkutan menawarkan keuntungan berupa arisan melalui media sosial yaitu Facebook, dengan cara mengiming-imingi para korban dengan istilah apabila membeli atau memasukkan gate 15 juta dalam beberapa hari, dalam 5 hari akan mendapatkan keuntungan 25 juta. Nah, inilah yang menarik para korban sehingga banyak yang mengikuti atau bergabung dalam kegiatan yang tersangka ini lakukan. Jadi banyak korban juga diantaranya bervariatif, ya. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 700 juta. Nah, ini yang sudah kita datakan. Jadi untuk sementara barang bukti yang kita bisa amankan adalah 1 unit Daihatsu Terios mobil, 1 handphone, 1 buah akun Facebook. Sepasang suami istri lansia yakni Sauding dan Lau menjadi korban perampokan di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Singkep, Muara Sabak Barat. Rudi Hartono, cucu korban, usai membuat laporan ke Polres Tanjung Jabung Timur menerangkan kakek dan neneknya pada Senin sore mendapatkan tamu di sekitar rumah. Ada 2 orang yang beralibi memancing ikan di sekitar parit dekat rumah korban. Selesai memancing sempat disuguhkan makanan oleh kakek dan neneknya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifani. Halo? Hidup ya? Halo? Ya, Silakan dapat mendengarkan? laporan Anda. Ya, dapat saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi sekira
pada pukul 8 malam. Pada saat itu kedua korban, saya sepasang suami istri ini sedang berada di rumah. Nah, dua orang yang diduga pelaku ini pada sore hari sempat berpura-pura untuk memancing ikan di sekitar rumah korban yang berada memang jauh dari pemukiman warga. Nah, setelah itu korban menawarkan atau menampung dari pelaku ini untuk makan malam bersama. Setelah makan malam bersama, kedua pelaku ini langsung menodongkan atau maksud saya merampok dari nenek dan kakek ini dengan melakukan pemukulan yang diduga menggunakan barang tumpul di bagian kepala dan bagian wajah dari kakek dan nenek ini. Nah, untuk itu para pelaku dapat membawa kabur berupa emas dengan total 9 suku yang jika dinominalkan itu sekitar 50-60 juta rupiah. Pelaku berhasil kabur saat ini dan pada malam tadi nenek dan kakek ini berlari, maksud saya untuk meminta bantuan ini cukup jauh karena lokasi rumah antar warga di Kelurahan Sikap ini cukup jauh, sekitar 500 meter. Nenek dan kakek ini berjalan berdua dengan kondisi yang luka parah, akhirnya menemukan tetangganya dan meminta pertolongan pertama. Dan untuk diketahui juga pada tengah malam tadi, kakek dan nenek ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah. Nah, saat kita konfirmasi kepada Kapolsek Muara Sabak Barat, Ibtu Chandra, pihaknya juga mengatakan telah melakukan olah TKP dan memasang polis lain. Memang kondisi jalannya pemukimannya cukup jauh dari rumah warga ini yang memungkinkan pelaku berhasil membawa barang-barang berharga berupa kalung dan cincin. Dan juga dapat diketahui saat ini pihak kakek atau laki-laki korban ini rencananya mau dibawa ke Kota Jambi untuk dirujuk ke Kota Jambi untuk perawatan lebih lanjut karena luka di bagian kepala yang cukup parah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Rifani Halim atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan cucu korban, berikut tayangannya untuk Anda. Kejadiannya bentar Pak, ceritanya kayak mana nih Pak? Mungkin pertama kali abang yang kita tahu lah. keluarga kita nih perampokan tuh gimana bang? Video teriak atau lari atau gimana gitu? Saya nggak di lokasi Pak dulu Pak. Jadi ketemu korban? Ya. Nah, dapat telepon dari keluarga kalau ada kejadian gini baru kami nyusul ke sana Pak. Nah, ternyata sampai ke sana kedua orang tua saya ini udah terluka semua kan. Nah, tidak lama dapat kabar dari warga kalau dia dirampok gitu. Baru kami lapor ke Polres. Kalau boleh tahu bang, barang-barang apa aja yang bang dirampok? Emas sama cincin ini. Kalau untuk totalnya emasnya berapa? Berapa suku? 9 suku. Sekitar 10-an lah. Sekitar 10 suku. Ya. Kalau boleh tahu pelakunya ada berapa orang bang? Sekitar 2 orang. Sekitar 2 orang. Waktu itu pelaku langsung datang ke rumah atau mungkin ada mampir dulu tujuan untuk istirahat atau gimana? Seperti mampir tujuan untuk istirahat gitu. Sebelum pelaku itu memang pernah nampak gitu bang? Dapat Coba sekali itu. Awalnya istirahat ya. Kalau yang kabarnya di jamu makan itu bang? Benar. Di jamu makan, dikasih makan baru di. Aksi perampokan terjadi di sebuah toko Suhardi di Jalan Pelantar 2, Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin 24 Oktober. Aksi perampokan itu pun terekam kamera pengintai atau CCTV. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Endra Kaputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Endra. Baik, Mei dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa telah terjadi aksi perampokan yang terjadi di kawasan atau lokasi pertokoan Pelantar 2 di Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 24 Oktober 2022 pada pukul 04.30 memasuki waktu subuh. Dalam aksinya, sahabat Tribun,
di mana ada seorang pembeli yang menggunakan helm itu membeli berpura-pura atau menyamar sebagai pembeli saat pemilik toko bernama Yap Sonteng yang berumur 55 tahun berjenis kelamin perempuan ini sempat melayani satu pelaku ini, namun dari belakang tiba-tiba satu rekannya lagi langsung menghampiri dan melakukan tindakan memiting korban hingga korban pun sempat mengeluarkan kata-kata untuk ambil saja, maksudnya ambil saja apa yang ingin diambil oleh para pelaku. Dalam aksinya itu tersebut, korban mengalami kerugian dengan total nilai 30 juta rupiah, di mana pelaku mengambil perhiasan korban yang bernilai 20 juta rupiah dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Mei dan sahabat Tribun, saat dikonfirmasi Kapolsek Tanjung Pinang Kota, AKP M. Arsa, menyampaikan dari laporan yang sudah disampaikan oleh korban, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku dengan bermodal CCTV yang sudah juga beredar di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Begitu Mei dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan masyarakat Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim menutup jalan masuk di pintu masuk area Banko Barat Desa Lingga pada Selasa 25 Oktober. Dari pengamatan dan informasi di lapangan, aksi demo warga Desa Lingga tersebut berlangsung dari pukul 6 dengan menggunakan ratusan kendaraan roda 2 dan 4. Mereka membawa sound system dan membentangkan 13 spanduk bertuliskan tentang tuntutan kepada PTBA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Ardani Zuhri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ardani. Baik, rekan Mei, memang benar pagi tadi sekitar pukul jam 6 pagi ratusan masyarakat dari masyarakat Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi terhadap tambang di Banko Barat, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim di Desa Lingga. Adapun aksi ini adalah buntut dari aksi sebelumnya, karena dalam aksi sebelumnya mereka meminta dibentuk Pokja Desa untuk memediasi mereka, menampung aspirasi mereka dalam hal penerimaan tenaga kerja bagi masyarakat Desa Lingga yang merupakan ring 1 PTBA, karena sebelumnya lahan tambang di Banko Barat tersebut adalah merupakan perkebunan atau ladang warga Desa Lingga yang merupakan mata pencarian mereka, tetapi setelah adanya tambang PTBA, perkebunan mereka otomatis dibuat jadi tambang, sehingga otomatis untuk kehidupan mereka hampir tidak ada. Nah, atas dasar tersebut, masyarakat menuntut atau meminta keadilan untuk mengutamakan putra daerah bekerja di sektor pertambangan. Karena banyak dari luar, sehingga mereka merasakan bahwa mereka itu hanya penonton. Dan mereka hanya menghisap debunya batu bara. Oleh karena itu, setelah melakukan demo yang terdahulu, mereka melakukan mediasi, tetapi pada mediasi beberapa hari yang lalu tidak tercapai. Atas hal tersebut, mereka melakukan aksi kembali pada hari ini di tempat yang sama, dan pada saat awal-awal sempat terjadi keributan dan sempat ada insiden antara masyarakat dan aparat keamanan, tetapi cepat dilerai dan sehingga aksi berjalan lancar. Setelah ditunggu berapa jam, sekitar 2 jam melakukan aksinya, namun ternyata dari pihak manajemen PTBA belum mengirimkan perwakilan kepada pihak pendemo, sehingga pihak pendemo melakukan aksi menutup akses jalan keluar masuk ke tambang PTBA. Jadi hanya kendaraan yang keluar diperbolehkan, tetapi itu kendaraan yang masuk ke dalam dilarang oleh pendemo.
hanya kendaraan yang untuk misalnya catering dan jihanda membawa bahan peledak yang diperbolehkan masuk ke dalam. Atas hal tersebut, sekitar pukul 10 baru dari perwakilan PTBA yang diwakili oleh Kanti Miarso, ahli produksi manajemen PTBA, mendatangi pihak pendemo yang diwakili oleh ketua tim demo Ahmad Nangwi. Di dalam pembicaraan tersebut ada yang sepakat bahwa pada tanggal 10 September akan dilakukan kembali dan akan dihiasi oleh PTBA di PTBA. Setelah ada kata sepakat pada tanggal 10 nanti, akhirnya sekitar jam 10 membubarkan diri. Namun masa telah memastikan jika tidak ada kesepakatan kembali, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan menutup total akses tambang PTBA. Begitu, Saudara Mei. Terima kasih rekan Ardani atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ahli produksi PTBA serta ketua tim demo. Berikut tayangannya untuk Anda. Aspirasi yang dari masyarakat, baik tidak terbatas pada Dinda dan yang lainnya, dan perusahaan berkomitmen untuk memajukan masyarakat yang ada di Tanjung Bumi dan sekitarnya. Tidak terbatas pada membuka kesempatan lapangan pekerjaan, pelatihan untuk kompetensi tenaga kerja, dan untuk pemberdayaan dan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar melalui program CSR. Demikian dari saya, mewakili dari... Kesepakatan hari ini tadi apa Pak untuk kedepannya? Kedepannya apanya? Dengan masyarakat tadi. Kita akan duduk satu meja dengan Pokja, dengan kecamatan dan seluruh perangkat yang ada di tataran kecamatan, Kapolsek dan Ramil, untuk bisa membahas tahapan-tahapan untuk melaksanakan dan untuk menyepakati nanti apa yang sudah dibahas, yang sudah diawali oleh mediasi oleh tim Pak. Harapan kami sebagai masyarakat kepada PJU Bupati minta direalisasikan Pokja, dan Pokja ini atas saran dari Bapak Kapolres, bukan kami yang menginginkan. Asal dari Pokja ini mediasi dengan pihak manajemen PTBA, diberilah solusi oleh Kapolres untuk diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk diadakan Pokja. Sampai saat ini sudah 1 bulan lebih, tidak ada berita sama sekali. Hujan deras disertai angin dan kabut tebal melanda Kabupaten Sangihe sejak Minggu 14 Oktober hingga Selasa 25 Oktober. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu daerah di Sulawesi Utara yang rawan bencana alam banjir dan longsor, sebab sudah sering terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nelti Manamuri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nelti. Ya, baik Mei, dapat kami laporkan untuk cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak pada Minggu 23 Oktober 2022 dulu cuaca di Kabupaten Sangihe ini mengalami hujan deras dan disertai angin dan juga kabut tebal, dan sampai pada hari ini juga masih hujan deras yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Dan menurut penuturan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Wandula Besi mengingatkan tentunya bagi masyarakat di daerah agar mewaspadai bencana yang terjadi di musim hujan ini. Dan menurut BPBD sendiri, saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sehingga perlu kewaspadaan dari masyarakat. Dan Kabupaten Sangihe sendiri merupakan salah satu daerah di Sulawesi Utara yang rawan bencana alam, banjir dan longsor, sebab sudah sering terjadi ketika hujan dan
hujan dengan intensitas tinggi. Dari BPBD sendiri meminta agar masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai dan wilayah yang rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan. Dia juga mengingatkan untuk para pengguna jalan, khususnya kendaraan di luar kota Tahuna, agar mewaspadai pohon yang tumbang serta jalan yang longsor. Demikian, Mei, laporan kami. Terima kasih rekan Nelti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Ratusan warga Kota Ambon berbondong-bondong antri tebus murah bahan pokok seharga Rp61.000 di Bank Maluku, Maluku Utara, Jalan Patimura Sirimau pada Senin 24 Oktober. Kegiatan tebus murah Rp61.000 ini dalam rangka hari ulang tahun ke-61 Bank Maluku Malut yang jatuh pada 25 Oktober. Satu kupon seharga Rp61.000 itu terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tanita. Baik, Tribuners dan rekan Mei, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-61, Bank Maluku, Maluku Utara melakukan beragam aksi sosial. Dan salah satunya di Kota Ambon, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2022 kemarin, Bank Maluku, Maluku Utara melakukan tebus murah Rp61.000. Jadi tebus murah Rp61.000 ini warga Kota Ambon membeli kupon seharga Rp61.000 dan nantinya akan mendapatkan satu paket sembako yang berisikan beras 5 kg, kemudian minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 2 kg. Dan dari pantauan kami memang warga ini cukup antusias ya. Jadi antriannya itu dibuka jam 10 pagi, namun warga itu sudah antri dari pukul 7:30 pagi hari. Dan memang cukup banyak yang datang karena disediakan ada 1.250 paket, dan itu siapa saja boleh datang, hanya datang dengan KTP dan uang Rp61.000. Dari hasil wawancara kami dengan Direktur Utama Bank Maluku, Maluku Utara, Syahrizal Imbar, mengatakan bahwa memang ini menjadi salah satu rangkaian aksi sosial dalam rangka hari ulang tahun ke-61 tahun. Dan selain itu juga untuk membantu pemerintah dalam menekan inflasi di Maluku, khususnya di Kota Ambon, sekaligus merayakan nantinya Hari Sumpah Pemuda dan juga bulan inklusi keuangan. Dan juga ia mengatakan bahwa selain tebus murah Rp61.000 ini yang sesuai dengan umur Bank Maluku, Maluku Utara, Bank Maluku juga melakukan beberapa aksi sosial lainnya yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pembagian sembako di beberapa panti asuhan di Kota Ambon. Juga ada pembagian sembako bagi tukang beca dan penyapu jalanan. Dan tidak hanya di Kota Ambon, jadi aksi sosial ini juga dilakukan serempak di Provinsi Maluku Utara juga, dan seluruh kantor cabang dan cabang pembantu di Maluku maupun Maluku Utara. Dan dia berharap memang meskipun tidak banyak ya aksi sosial dilakukan, tapi mungkin bisa membantu warga Kota Ambon, terkhususnya dimanapun Bank Maluku dan Maluku Utara ini berada. Demikian rekan Mei dan Tribuners, kembali ke studio. Terima kasih rekan Tanita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Utama Bank Maluku, Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Resesi ekonomi tahun 2000, tahun 2014, itu kita mengalami hal-hal yang cukup, apalagi dikaitkan dengan regulasi. Pernah Bank Maluku mengalami kendala ketika harus menyiapkan menjadi bank buku 2, artinya modal inti harus 1 triliun. Dan ketika itu berhasil Bank Maluku lalui, sehingga modal inti kita menjadi di atas 1 triliun. Sekarang modal intinya 1,5 triliun. Ada lagi ketentuan PJK 12 tahun 2020, di mana
Bank BPD se-Indonesia diharuskan memiliki modal inti 3 triliun sampai akhir Desember 2024. Nah, oleh karenanya kita melakukan banyak upaya, antara lain mengharapkan tambahan setoran modal dari para pemegang saham dan juga laba ditahan. Nah, Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrud Samad meninjau rumah BUMN Manado. Politisi Partai Gerindra itu berkunjung ke rumah BUMN BRI Regional Manado yang berada di Jalan Lumimut, Manado pada Senin 24 Oktober. Ia memuji BRI karena menghadirkan rumah BUMN yang mampu mendorong perkembangan UMKM di daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Baik, Tribuners, kami laporkan kepada Anda bahwa kemarin itu anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrud Samad, meninjau rumah BUMN milik Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado yang berada di Jalan Lumimut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan anggota DPR RI ini memuji BRI karena mengalokasikan perhatiannya untuk pengembangan UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Dan Tribuners, sesuai dengan yang dilaporkan oleh Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado, Sulawesi Utara, kurang lebih 5 tahun terakhir ini Bank Rakyat Indonesia Manado rutin melakukan pembinaan terhadap UMKM, dan sejauh ini sudah ada sekitar 2.600 pelaku UMKM yang menjadi mitra binaan dari Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado. Dan UMKM binaan itu tidak hanya mendapatkan bantuan permodalan lewat bantuan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR, mereka juga itu senantiasa dilibatkan dalam sejumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan. Nah, pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen usaha, termasuk juga literasi digital online. Dan Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado, Sulawesi Utara memanfaatkan rumah BUMN yang sebelumnya disebut rumah kreatif untuk menjadi pusat pelatihan. Di rumah BUMN ini pelaku UMKM mendapatkan pelatihan. Di situ juga mereka boleh memamerkan produk-produk mereka. Dan apa saja produk yang dipamerkan di situ beragam, mulai dari produk kuliner, oleh-oleh khas Manado, kopi, ada wine juga, termasuk juga produk-produk kria seperti kain, handicraft atau kerajinan tangan. Dan Kamrud Samad sangat mengapresiasi karena produk-produk yang dipamerkan di rumah BUMN ini kelasnya sudah sangat baik dan bisa bahkan sudah memenuhi kualitas ekspor. Demikian kami laporkan. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah persiapan menjelang perhelatan Akbar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar pada 5 hingga 11 November mendatang di Kabupaten Ketapang terus dikebut oleh panitia pelaksana. Venue utama untuk upacara pembukaan dan penutupan yang akan dilaksanakan di Stadion Tantemak Ketapang juga tampak hampir rampung. Begitu pula sejumlah venue pelaksanaan kegiatan lainnya juga sama halnya, salah satunya di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Imam. Ya, Mei dan Tribuners sekalian, jadi jumlah persiapan menjelang perhelatan Akbar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar pada 5-11 November 2022 mendatang di Kabupaten Ketapang terus dikebut oleh panitia pelaksana, termasuk ke venue utama untuk upacara pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di Stadion Tantemak Ketapang juga tampak sudah rampung. Begitu pula venue kegiatan pelaksanaan lainnya juga tampak sudah rampung. Salah satunya yaitu di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Yang mana Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang saat ini tampak sangat megah karena panitia pelaksana mengecat ulang masjid tersebut serta menambah pagar dan jalur pedestrian yang berada di depan areal masjid. Selain venue juga akomodasi telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana seperti tempat menginap,
panitia pelaksana menyiapkan 13 hotel yang disiapkan di sejumlah titik di sekitaran Kota Ketapang yang tentunya tidak jauh dari venue kegiatan pelaksanaan. Selain akomodasi juga, selaku tuan rumah, Pemda Ketapang juga telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk ikut membantu memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak, sehingga para peserta yang berada dari luar Ketapang nantinya bisa nyaman untuk melintas untuk tiba di Kabupaten Ketapang. Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan call center yang siap melayani selama 24 jam, yang mana call center itu tuh bertujuan untuk membantu para peserta yang khususnya dari luar Ketapang yang menemui kendala selama berada di Kabupaten Ketapang. Wakil Bupati Ketapang, Farhan, tadi diwawancarai mengatakan seluruh persiapan sudah sampai 90%. Bahkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang beberapa waktu lalu hadir di Kabupaten Ketapang juga menyatakan bahwa Kabupaten Ketapang sangat siap dalam melaksanakan atau menggelar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Imam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Ketapang. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, untuk persiapan pelaksanaan MTQ, alhamdulillah sampai dengan hari ini kami perkirakan kurang lebih 90%. Ya, 90%. Kenapa 90%? Kami mengukur kesiapan infrastrukturnya dulu, kesiapan infrastruktur. Jadi 10%-nya itu adalah pembenahan dekorasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi inspektur upacara di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 Kaltara pada Selasa 25 Oktober. Mengenakan pakaian adat khas Bulungan, Mendagri Tito memimpin jalannya upacara di lapangan Agatis Tanjung Selor, Bulungan. Di kunjungannya yang kelima ke Kalimantan Utara, Mendagri Tito mengaku cukup kaget dengan perkembangan Kaltara hari ini, khususnya kota Tanjung Selor. Ia menilai perkembangan Kalimantan Utara dan Tanjung Selor sudah cukup pesat dibandingkan beberapa tahun belakangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Faudi. Baik rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa pagi tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan HUT ke-10 Kaltara di lapangan Agatis Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. Dalam kunjungannya yang kelima kalinya ini, mantan Kapolri itu mengaku cukup kaget dan takjub dengan perkembangan perekonomian di Kaltara, khususnya di kota Tanjung Selor. Menurutnya, kondisi kota Tanjung Selor hari ini jauh berbeda dengan kondisinya saat ia pertama kali datang pada tahun 2017 lalu. Menurutnya, perkembangan cukup pesat ini ditandai dengan pembangunan beberapa fasilitas yang ada di kota Tanjung Selor, termasuk pembangunan hotel dan juga pusat perbelanjaan yang ada di kota Tanjung Selor. Mendagri Tito menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen dari sejumlah tokoh dan instansi yang ada di Kaltara yang berkomitmen memajukan daerah di wilayah Kaltara. Selain itu, Mendagri Tito juga berharap komitmen ini terus dilanjutkan oleh segenap masyarakat Kaltara, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan juga unsur dari TNI Polri yang ada di Kaltara. Dan tadi dalam upacara tadi, Mendagri Tito juga sempat menari bersama dengan para pimpinan Forkompinda Kaltara, termasuk gubernur dan wakil gubernur Kaltara. Kemudian ketika ditanyakan mengenai rencana pemekaran kota Tanjung Selor, Mendagri Tito mengaku belum dapat melakukannya lantaran terbatasnya kondisi keuangan negara hari ini. Menurutnya, rencana pemekaran daerah otonomi baru belum dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara. Namun begitu, Mendagri berharap ke depan pihak pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota di Kaltara terus menggenjot perekonomian sehingga nantinya kemampuan atau kemandirian ekonomi di tiap daerah mampu mendukung rencana pemekaran daerah. Demikian rekan Mei, laporannya dapat disampaikan pada siang ini.
Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Kami tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya.
Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman. Tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yasi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Persis Solo tidak akan sendirian saat melayangkan surat ke PSSI, di mana salah satu poinnya mendorong penyelenggaraan kongres luar biasa. Supporter Persis Solo Agus Warsop mengatakan teman-teman supporter siap mendukung tim kebanggaan Wong Solo itu. Menurut Agus, sikap Persis Solo perlu dicontoh klub-klub kontestan Liga Indonesia lainnya. Andai benar-benar kepepet, Agus menuturkan bukan tidak mungkin supporter Persis Solo akan turun ke jalan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo Adi Surya Samodra yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi untuk laporannya. Ya, baik rekan Jesse. Selamat siang untuk Tribun sekalian. Saya Adi Surya Samodra dari Tribun Solo akan mengabarkan terkait tanggapan dari supporter Persis Solo terkait rencana surat yang akan diberikan Persis Solo untuk PSSI. Dan untuk diketahui bahwa perwakilan Persis Solo yang diwakili oleh Kaisang dan perwakilan Persebaya yang diwakilkan oleh Azrul Ananda kemarin sempat bertemu di Balai Kota Solo, dan dari hasil pertemuan tersebut mereka mengatakan bahwa ada rencana bahwa Persis dan Persebaya akan melayangkan surat resmi kepada PSSI. Dan salah satu poin yang akan dituliskan dalam surat tersebut yakni adalah dorongan untuk pelaksanaan KLB PSSI. Dan rencana pengiriman surat ini mendapat tanggapan yang cukup positif dari supporter Persis Solo, khususnya salah satunya adalah dari Gus Warsop. Agus mengatakan bahwa memang untuk sikap tegas Persis Solo sendiri ini layak untuk dicontoh oleh klub-klub lain yang sampai saat ini belum memberikan sikap tegas terkait kondisi persepak bolaan Indonesia saat ini. Selain itu juga Agus juga mengatakan Persis Solo tidak perlu takut pada saat mengirimkan surat kepada PSSI.
karena supporter tetap berada di belakang Persis Solo dan siap mendukung apapun keputusan yang dipilih oleh Persis Solo, termasuk mengirimkan surat kepada PSSI. Dan satu juga, apabila terpepetnya harus melakukan aksi, supporter Persis Solo diyakini siap untuk turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait kondisi persepak bola Indonesia saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Yesi. Baik, terima kasih atas laporannya di Surya Samudra. Silahkan bertugas kembali. Tim delegasi cabang olahraga panitia besar Pekan Olahraga Aceh ke-14 tahun 2022 memutuskan 33 dari 36 cabang olahraga dipertandingkan di venue Kabupaten Pidie pada tanggal 10 Desember 2022. Finalisasi itu diputuskan dalam rapat tim delegasi bersama Panwasrah KONI Aceh dan PB Pora di Aula Bapeda Kabupaten Pidie Minggu 23 Oktober 2022. Sementara 3 cabang olahraga yang gagal dipertandingkan di Kabupaten Pidie seperti menembak, renang, dan panjat tebing akan dilaksanakan di Banda Aceh. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Muhammad Nazar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Muhammad Nazar untuk laporannya. Ya, selamat siang Tribuners. Kami laporkan dari Kabupaten Pidi Provinsi Aceh bahwa tim delegasi cabang olahraga Pekan Olahraga Aceh ke-14 tahun 2022 akhirnya memutuskan 33 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga akan dipertandingkan di venue Kabupaten Pidi pada 10 Desember 2022. Finalisasi tersebut diputuskan dalam rapat bersama antara tim delegasi bersama Panwasrah dan KONI Kabupaten KONI Aceh maksud kami, dan juga PB Pora di Aula Bapeda Kabupaten Pidi pada Minggu 23 Oktober 2022. Untuk diketahui Tribuners bahwa ada tiga cabang olahraga yang gagal dipertandingkan di venue Kabupaten Pidi adalah venue maksud kami cabur renang, karena memang di Kabupaten Pidi belum dibangunnya venue cabang olahraga renang. Kemudian juga menembak juga belum ada venue indoor yang dibangun di Kabupaten Pidi. Selanjutnya Tribuners yaitu cabur panjat tebing. Ada sebenarnya Tribuners venue panjat tebing sudah dibangun venue di Kabupaten Pidi, namun ada dua nomor pertandingan yang tidak tersedia di venue yang dibangun di Kabupaten Pidi. Untuk Tribuners untuk diketahui bahwa 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Aceh yang merupakan pesta 4 tahun sekali yang dilaksanakan di Aceh yang bulan tahun 2022 dipilih Kabupaten Pidi sebagai tuan rumah. Antara lain 33 cabur tersebut dipertandingkan meliputi yakni cabur atletik, anggar, bulu tangkis, break, catur, voli, basket, panahan, balap motor, dan pentakuit. Juga Tribuners cabang olahraga lainnya dipertandingkan adalah
tenis meja, juga futsal, senam, sepatu roda, layar, sepak takraw, sepak bola, arung jeram, dayung, drum band, angkat besi, angkat berat, binaraga mantai, dan juga taekwondo, tarung derajat, silat, karate, wushu, kempo, dan balap sepeda. Ini antara lain Tribuners yang akan yang dipertandingkan di di venue Kabupaten PD yang akan digelar nanti pada tanggal 10 Desember 2022. Samsul Bahri di Ketua KONI juga mengharapkan mudah-mudahan event 4 tahunan ini akan berjalan lancar dan tidak terjadi masalah. Hingga kini semua venue-venue tersebut masih dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan. Demikian Yesi. Baik, terima kasih atas laporannya Muhammad Nazar. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua KONI Kabupaten PD, Samsul Bahri. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahapan finalisasi untuk venue ke 36 cabur yang kita laksanakan pada hari Minggu kemarin, yang bahwasanya ke 36 cabur itu sudah memfinalisasikan dan sudah menandatangani berita acara untuk penempatan venue masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini kita selaku PB Pora telah memutuskan untuk ke 33 cabang olahraga itu akan dilaksanakan di Kabupaten PD dan 3 cabang olahraga akan kita pertandingkan di provinsi. Kota Makassar mendominasi dengan mengoleksi perolehan emas pada Pekan Olahraga Provinsi ke-17 Sulawesi Selatan tahun 2022. Sementara Kota Makassar telah memperoleh 60 emas, 24 perak, dan 40 perunggu. Dengan demikian total perolehan 124 medali. Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba. Lalu bagaimana Kota Makassar bisa mendominasi perolehan medali emas di hampir setiap cabang olahraga dibandingkan dengan daerah, kabupaten, dan kota lainnya di Sulawesi Selatan? Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Samsul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Samsul untuk laporannya. Baik, terima kasih Mbak Yesi yang ada di redaksi Tribun News, bahwa saat ini kami sedang berada di kawasan GOR Kabupaten Bulukumba. Pada siang hari ini cukup ramai yang ada di belakang saya ini, Mbak Yesi dan pemirsa Tribun News. Suasana aktivitas masih terus berlangsung sejumlah pertandingan olahraga pada siang hari ini waktu Indonesia Tengah. Kota Makassar saat ini banyak memperoleh atau mengoleksi emas karena memang menurut dari KONI mereka yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Susanto, bahwa selama ini memang banyak melakukan pembinaan dan bukan hanya saat menjelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi ini secara terus-menerus dilakukan. Dan itu telah dijumpai dan terbukti di hampir seluruh pertandingan olahraga di cabang olahraga di Pekan Olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai ini didominasi oleh atlet-atlet Kota Makassar. Dan meski saat ini Kota Makassar sudah mengumpulkan sebanyak 63 emas, kemudian 24 perak dan 45 perunggu, dan total 132 medali. Meskipun seperti itu, masih menurut mereka baru sekitar 30% target perolehan medali emas yang ditargetkan, karena ini masih baru sementara 3 hari berlangsung Mbak Yasi, sehingga masih mereka menargetkan beberapa lagi emas yang mereka akan peroleh. Dan itu seperti tadi saya sampaikan bahwa
mereka terus melakukan pembinaan secara terus-menerus dengan atlet yang juga tingkat kedisiplinannya saat bertanding juga sangat menentukan atau sangat dijaga, sehingga pada saat bertanding mereka rata-rata atlet yang diutus untuk mengikuti pertandingan cabang olahraga di Pekan Olahraga Provinsi ini dapat menghasilkan emas atau meraih emas seperti itu, Mbak Yesi. Ya, dan kami juga sampaikan bahwa hingga siang ini selain Kota Makassar yang mendominasi perolehan emas, ada Kabupaten Pangkep sebanyak 16 emas, kemudian 22 perak dan 17 perunggu, dan disusul peringkat ketiga adalah Kabupaten Bone sebanyak 13 emas, 9 perak dan 19 perunggu. Selanjutnya ada tuan rumah Kabupaten Sinjai sudah mengoleksi 11 emas, 8 perak dan 6 perunggu. Kemudian Kota Palopo 6 emas, 6 perak dan 14 perunggu. Sementara Kabupaten Bulukumba sendiri masih cukup jauh di urutan di 10 dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang bertanding dalam Pekan Olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Kabupaten Bulukumba sendiri baru mengoleksi untuk sementara ini 4 emas, 9 perak dan 13 perunggu dengan total perolehan medali 26. Seperti itu Mbak Yesi, studio. Baik, terima kasih atas laporannya Samsul Bahri. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Firdaus, atlet balap sepeda Kota Makassar. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah. Lebih bersemangat lagi tadi karena sudah lepas sendiri. Oh begitu. Lebih percaya diri aja tadi. Di mana titik lintasan keberapa bisa? Lintasan ke 15. Ya. Ini apa namanya? Jarak berapa? 1 kilo. 1 kilo. Berapa kali putaran tadi? Kita beralih ke berita bulu tangkis. Berikut adalah update ranking BWF 2022 setelah penyelenggaraan Denmark Open 2022 yang selesai digelar Minggu 22 Oktober lalu. Ada kejutan dari sektor tunggal putra di mana selama karir profesionalnya, Lizzy Jia Malaysia sukses menembus ranking BWF tertinggi. Keberhasilan Lizzy Jia menembus posisi kedua tidak terlepas dari keberhasilannya menjadi finalis Denmark Open 2022. Walaupun gagal menyabet gelar juara karena kalah dari si Yuki Tiongkok, Lizzy Jia tetap berhak mendapat tambahan poin. Dengan tambahan poin yang potensial tersebut, Lizzy Jia kini berhak mengambil alih posisi kedua dari tangan Anders Antonsen Denmark. Kini Lizzy Jia membutuhkan posisi Victor Axelsen yang masih kokoh berada di ranking terbaik di sektor tunggal putra. Axelsen masih memimpin dengan 122.606 poin. Sementara Lizzy Jia kini telah memperoleh 92.528 poin. Lizzy Jia pun menjadi satu-satunya pembulu tangkis tunggal putra yang posisinya naik di 10 besar. Beralih ke sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi, Jepang semakin tidak terkejar di posisi teratas. Walaupun hanya mampu melaju hingga perempat final, nyatanya poin Akane masih sulit dikejar sang rival. Dengan perolehan 112.013 poin, Akane unggul 7.500-an poin dari Tai Suying Taiwan selaku runner-up. Selanjutnya, perubahan positif juga didapatkan Marcus Gideon Kevin Sanjaya yang sukses menjadi finalis Denmark Open 2022. Keberhasilan melaju ke final tentu tidak hanya membuat kepercayaan diri keduanya meningkat. Peringkat Minions juga meningkat dari posisi 3 naik ke posisi 2 menggeser Liang Wangchilin Taiwan.
Hanya berselisih 29 poin, Minions berhak melewati posisi peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2022 sektor ganda putra tersebut. Kemudian ada perubahan menarik yang terjadi di nomor ganda putri. Chen Xingchen Jia Yifan Cina kembali mengambil alih posisi teratas. Chen Xingchen Jia Yifan menggeser posisi yang sebelumnya ditempati oleh Kim Soyoung Kang Haeyong Korea Selatan. Pasangan Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida juga naik ke posisi 3 menggeser Lee Sohee Shin Sung-chan Korea Selatan. Selanjutnya satu-satunya sektor yang tidak berubah posisinya di 5 besar adalah ganda campuran. Pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh Sapsire Thairattanachai masih memimpin posisi teratas sektor ganda campuran. Dan di posisi 5 besar ada wakil Indonesia Praven Jordan Melati Daeva Oktavianti. Ada 8 wakil Indonesia yang akan berlaga pada ajang French Open 2022 hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Pasangan ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan atau The Daddies menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain menurut jadwal French Open 2022 di babak 32 besar. Jadwal French Open 2022 hari ini akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga The Daddies sekiranya dilaksanakan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Ahsan Hendra akan menghadapi Lee Jae-hui Yang Po-chuan Taiwan dan pertemuan tersebut adalah kali kedua secara beruntun. Sebelumnya mereka juga bertemu di ajang Denmark Open 2022 dan hasilnya The Daddies menang 2 set langsung atas Liang. Selain itu, pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie juga akan berlaga di hari pertama. Atlet yang kerap disapa Jojo itu akan menghadapi wakil Denmark HS Vittinghus di lapangan 1 sekira pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah jadwal French Open 2022 hari ini, babak 32 besar, 25 Oktober 2022. Pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan versus Lee Jae-hui Yang Po-chuan di lapangan 1. Pukul 18:20 waktu Indonesia Barat ada Jonathan Christie versus HS Vittinghus. Pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi versus Tine Quespert Emma Moziskinski lapangan 3. Pukul 19:10 waktu Indonesia Barat, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti versus Perlitan Tina Mralitaran lapangan 2. Pukul 19:10 waktu Indonesia Barat ada Kanta Tsuneyama versus Chico Aura Dwi Wardoyo lapangan 4. Pukul 21:40 waktu Indonesia Barat ada Gregoria Mariska Tunjung versus Bai Wenzhang lapangan 1. Pukul 22:30 waktu Indonesia Barat ada Zakaria Josiano Hediana Juli Marbella versus Supak Jomkoh Espai Samfran TBD. Pukul 23:20 waktu Indonesia Barat ada Leo Rolly Karnando Daniel Martin versus Ruben Gile Ties van der Lek TBD. Kita beralih ke Liga Champions. Pertandingan Chelsea versus Salzburg malam ini pukul 23:45 waktu Indonesia Barat akan terjadi di kandang keramat milik Salzburg, Red Bull Arena Wolfsweizen. Untuk mendapatkan tiket ke babak sistem gugur Liga Champions, Chelsea wajib mengalahkan RB Salzburg dalam pekan kelima Liga Champions Grup E. Pasukan Graham Potter saat ini duduk di puncak klasemen Grup E Liga Champions
Champions dengan 7 poin. Dibuntuti Salzburg di posisi 2 dengan 6 poin. Ada AC Milan dan Dinamo Zagreb mengikuti di peringkat 3 dan 4 dengan masing-masing mengantongi 4 poin. Teorinya, jika Chelsea menang, mereka sudah bisa memastikan lolos, sekalipun nantinya kalah di laga terakhir. Jika skenario ini yang terjadi, posisi peringkat kedua masih terbuka diperebutkan 3 tim lainnya tersebut. Tapi untuk menang di Red Bull Arena bukanlah hal yang mudah. Stadion berkapasitas 30.000 tempat duduk itu adalah kandang keramat bagi Salzburg. Di stadion tersebut, Salzburg belum pernah kalah di berbagai kompetisi. Di kancah Eropa, kegagahan Red Bull Arena pun sudah masyhur. Sejak Desember 2020, pasukan asuhan Matthias Jaisle ini belum pernah merasakan kekalahan kandang. Tim-tim seperti AC Milan, Sevilla, Bayern Munich, dan Lille adalah di antara klub-klub yang gagal memetik kemenangan di sana. Faktanya musim ini Salzburg secara keseluruhan memang tampil kuat baik di kandang maupun saat tandang. Mereka belum pernah terkalahkan dalam 16 laga di berbagai kompetisi musim ini. Di Liga Champions, grup E pun Salzburg menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Dengan catatan 3 kali seri dan 1 kali menang atas Dinamo Zagreb di laga akhir, dan akan menjadi sebuah tugas berat bagi pasukan Chelsea untuk menjadi tim pertama penakluk Salzburg musim ini. Dan ditambah lagi Chelsea harus melakukannya di Red Bull Arena yang keramat bagi RB Salzburg. Akan ada sorotan menarik yang mewarnai laga antara Dinamo Zagreb versus AC Milan pada matchday kelima Liga Champions. Rabu 26 Oktober 2022 dini hari berlangsung di Stadion Maksimir. Laga tersebut akan menjadi pertarungan nasib bagi Dinamo Zagreb maupun AC Milan. Khusus AC Milan, laga melawan Dinamo Zagreb benar-benar terasa penting untuk memperbesar peluang lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini. Dan laga melawan Dinamo Zagreb akan menjadi tantangan selanjutnya yang akan dihadapi AC Milan sebelum bertemu RB Salzburg pada laga pamungkas. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui laga melawan Dinamo Zagreb selayaknya seperti pertaruhan nasib Rossoneri di panggung Liga Champions musim ini. Pertandingan tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat penting dan AC Milan harus bersiap. Dinamo Zagreb memang tim yang sulit dihadapi. Mereka tidak pernah kalah di kandang sejak Desember 2021. Ia menambahkan jika AC Milan harus menyiapkan laga ini dengan baik, fokus dan terus bersikap tenang. Selain mempertaruhkan nasib AC Milan, laga kali ini juga menjadi pertaruhan wajah bagi sepak bola Italia. Bagaimana tidak, 3 dari 4 tim Italia yang berkompetisi di Liga Champions musim ini masih belum ada yang aman posisinya. AC Milan, Juventus, dan Inter Milan menjadi 3 tim yang masih berjuang untuk bisa lolos sistem gugur dari grupnya masing-masing. Hanya saja Napoli yang sejauh ini tampil sempurna dan sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Jika AC Milan gagal, performa sepak bola Italia tentu akan tercoreng lagi. Apalagi Rossoneri berstatus sebagai pemenang Scudetto musim lalu. Baik AC Milan maupun Dinamo Zagreb saat ini sama-sama tengah memperoleh 4 poin dari 4 laga yang telah dilakoni. Walaupun kalah produktivitas gol, AC Milan lebih berhak menempati posisi 3 ketimbang Dinamo Zagreb karena unggul secara head to head. Jarak poin antara AC Milan dan Dinamo Zagreb terpaut 3 angka dari Chelsea serta 2 poin dari RB Salzburg. Dengan menyisakan 2 laga, keempat tim yang menghuni grup E sama-sama memiliki peluang lolos ke babak sistem gugur termasuk AC Milan. AC Milan setidaknya harus mampu maksimalkan 2 laga sisa tersebut untuk bisa meraih kemenangan.
AC Milan perlu waspada karena Dinamo Zagreb adalah tim yang gagah dan kokoh ketika bermain di kandang. AC Milan dijadwalkan bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada matchday kelima Grup E Liga Champions 2022-2023. Laga Dinamo Zagreb versus Milan akan digelar di Stadion Maksimir Zagreb, Kroasia, Rabu 26 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini akan menjadi pertemuan kedua antara Dinamo Zagreb dan Milan di Grup E Liga Champions. Sebelumnya, kedua tim telah bertarung pada 14 September lalu di San Siro dan saat itu Rossoneri menang 3-1. Kali ini pada pertemuan kedua giliran Dinamo Zagreb yang menjamu AC Milan. Striker Ante Rebic memperingatkan rekan-rekannya untuk waspada karena Dinamo Zagreb kuat saat tampil di kandang sendiri. Dinamo tidak pernah kalah di kandang selama 9 bulan dan AC Milan tahu mereka kuat ketika bermain di kandang. Rebic berbicara fakta karena Dinamo Zagreb memang nyaman ketika bermain di hadapan publik Maksimir. Sejak takluk 0-2 dari Hajduk Split pada 5 Desember 2021, Dinamo Zagreb tidak pernah menelan kekalahan kandang di semua kompetisi. Rinciannya 20 menang dan 3 kali imbang. Khusus di Liga Champions, Dinamo Zagreb hanya 1 kali menelan kekalahan dari 5 partai tandang. Dan itu terjadi pada Desember 2019 lalu. Catatan kandang Dinamo Zagreb ini tentu menakutkan bagi AC Milan yang butuh 3 poin untuk membuka peluang lolos 16 besar. AC Milan saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen Grup E dengan koleksi 4 poin dari 4 laga. Pemilik 7 gelar Liga Champions itu hanya unggul selisih gol dari Dinamo Zagreb. Sementara posisi 1 dan 2 klasemen Grup E Liga Champions secara beruntun ditempati oleh Chelsea dengan 7 poin dan RB Salzburg 6 poin. Pertandingan antara PSG versus Maccabi Haifa di Liga Champions diprediksi akan berjalan dengan sangat sengit pada Rabu 26 Oktober 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. PSG dan Maccabi Haifa memiliki misi tersendiri dalam pertemuan kali ini. Kedua tim sama-sama masih bisa lolos dari grup H Liga Champions 2022-2023, di mana PSG memiliki peluang yang lebih besar dari sang lawan. Tetapi Maccabi juga tidak akan menyerah begitu saja. Kemenangan melawan Juventus menjadi pelecut semangat tim asal Israel tersebut dalam membuat kejutan. Sebenarnya hasil PSG versus Maccabi Haifa juga akan berpengaruh kepada Juventus. Kemenangan PSG akan menjadi angin besar bagi Juventus. Juventus memiliki peluang lebih besar untuk naik ke peringkat kedua Liga Champions dengan hasil tersebut. Dengan catatan Juve juga harus bisa mengalahkan Benfica yang menjadi lawan di matchday kali ini. Sebaliknya, kemenangan bagi kubu Maccabi akan membuat langkah Juve makin berat. Pasalnya, kedua tim memiliki poin yang sama, yaitu 3 poin. Berkaca dari pertemuan pertama lalu, PSG jelas lebih diunggulkan. Wakil Prancis itu berhasil menggulung Maccabi dengan skor 3-1. Jika hasil tersebut terulang kembali, Juventuslah yang akan merasa senang. Mereka bisa memperpanjang nafas di Liga Champions dan memelihara peluang lolos ke 16 besar. Saat ini PSG masih berada di puncak klasemen grup H dengan 8 angka. Benfica yang ada di posisi kedua juga memiliki poin yang sama dengan PSG. Sedangkan Juventus dan Maccabi Haifa berturut-turut berada di peringkat 3 dan 4 dengan 3 poin.
Jelang tampil pada laga kontra Bayern Munchen, Barcelona terjebak dalam misi yang sulit, yaitu karena pertandingan akan dipimpin wasit asal Inggris. Laga Barcelona versus Bayern Munchen dalam matchday kelima Liga Champions 2022-2023 dijadwalkan berlangsung di Stadion Camp Nou pada Kamis 27 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona perlu meraih hasil positif. Hal tersebut berguna untuk menjaga asa lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023. Peluang Barcelona untuk lolos ke 16 besar Liga Champions sudah terbilang sulit karena harus melawan Bayern Munchen. Dan kini kans anak-anak asuh Xavi Hernandez semakin terkikis karena laga Barcelona versus Bayern Munchen akan dipimpin wasit asal Inggris Anthony Taylor. Barcelona memiliki riwayat mengkhawatirkan ketika bertanding dalam laga yang dipimpin wasit kelahiran kota Manchester tersebut. Barcelona telah 2 kali melakoni laga yang dipimpin Anthony Taylor, yaitu ketika bersua Olympiakos 2017-2018 dan PSG 2020-2021. Saat melawan Olympiakos pada fase grup Liga Champions 2017-2018, Barcelona harus rela meraih hasil imbang 0-0. Klub berjulukan Blaugrana itu tak kunjung mencetak gol hingga wasit Anthony Taylor meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Lalu ketika melawan PSG pada leg kedua 16 besar Liga Champions 2020-2021, Barcelona juga kembali meraih hasil imbang 1-1. Peluit panjang Anthony Taylor lah yang juga menjadi penanda akhir perjuangan Barcelona ketika itu. Dengan demikian, Barcelona selalu menelan hasil imbang ketika bertanding dalam laga yang dipimpin oleh Anthony Taylor. Catatan itulah yang kemudian semakin mengikis peluang Barcelona menjaga asa lolos ke 16 besar Liga Champions. Barcelona perlu memetik kemenangan atas Bayern Munchen untuk kembali memperbesar peluang menuju 16 besar. Pada saat bersamaan, mereka juga harus bergantung pada hasil laga lain yang mempertemukan antara Inter Milan dan Viktoria Plzen Rabu 26 Oktober malam. Tetapi untuk memetik kemenangan atas Bayern Munchen bukan tugas mudah bagi Barcelona. Barcelona selalu menelan kekalahan dalam 5 laga terakhir melawan Bayern dengan catatan 4 gol dan 19 kali kebobolan. Berikut adalah daftar top skor Liga Inggris setelah menyelesaikan pekan 13 per hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Erling Haaland semakin sulit dikejar dengan tambahan 2 gol yang dicetak ke gawang Brighton, membuat sang pemain tembus 17 gol sejauh ini. Haaland unggul jauh dari Harry Kane, Tottenham Hotspur, sebagai pesaing terdekat yang baru mengumpulkan 10 poin. Dan berikut daftar top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Erling Haaland dari Manchester City membukukan 17 gol. Harry Kane dari Spurs membukukan 10 gol. Lalu ada Alexander Mitrovic dari Fulham 9 gol. Ivan Toney dari Brentford 8 gol. Dan Miguel Almiron dari Newcastle United 6 gol. Bagi Fede Valverde, Liga Spanyol musim ini bak menjadi berkah tersendiri.
karena nama dan pamornya semakin moncer bersama Real Madrid setelah ia menjelma sebagai tumpuan baru di lini tengah. Kehadiran Fede Valverde di lini tengah Real Madrid bak menjadi jaminan bahwa masa depan El Real terjamin. Mereka tidak perlu repot mencari pemain anyar ketika Luka Modric atau Toni Kroos hengkang dari klub. Fede Valverde dapat menjadi pemimpin baru serangan El Real di lini tengah. Sejauh ini ada dua kemampuan Fede Valverde yang mendapatkan sorotan banyak pihak. Pertama, kelihayan pemain asal Uruguay tersebut untuk beroperasi di berbagai posisi di sektor kanan kini cukup mencolok. Pelatih Carlo Ancelotti kerap memanfaatkan kemampuan Valverde dalam hal bermain di beberapa posisi untuk mengotak-atik formasi. Dan Carlo sampai dibuat jatuh hati dengan kemampuan Valverde tersebut. Ia yakin sang pemain akan mampu mencetak setidaknya 2 digit gol pada musim ini. Dan sejauh ini prediksi Ancelotti itu terbilang jitu karena Valverde kini telah mencetak 7 gol untuk Real Madrid di semua kompetisi. Mulai dari Liga Spanyol hingga Liga Champions, ia tidak pernah ketinggalan menggelontorkan si kulit bundar ke jala lawan. Walau catatan golnya terus meningkat, ia sebenarnya belum mengeluarkan seluruh senjata andalannya. Kedua, menurut mantan pelatihnya di tim muda Penarol, Nestor Gonçalves, Valverde sebenarnya memiliki keahlian melakukan sepakan bebas dengan baik. Ketika masih berada di klub Penarol, Valverde adalah orang yang bertugas menjadi eksekutor bola mati. Mulai dari tendangan sudut, bebas hingga sepakan penalti, pernah menjadi santapan sehari-hari sang pemain sewaktu muda. Sayangnya hal tersebut belum tampak ketika dirinya bermain untuk Real Madrid. El Real masih mengandalkan Vinicius, Luka Modric hingga Toni Kroos untuk menjadi eksekutor utama bola mati. Nestor yakin perolehan gol Valverde akan meningkat pesat setelah dirinya mendapatkan kepercayaan menjadi eksekutor bola mati klub. Erling Haaland adalah salah satu pemain di Manchester City dan saat ini tengah menjajaki dunia permodelan. Haaland merupakan pemain yang memiliki karakter luar biasa, entah di lapangan atau di luar lapangan, dan merupakan gila jam tangan. Erling Haaland menjadi model sebuah jam tangan mewah dari Swiss senilai 73 juta rupiah. Dalam unggahan video Instagram resmi salah satu brand jam tangan mewah tersebut, Haaland menjadi brand ambasadornya. Erling Haaland akan menjadi model jam tangan mewah tersebut pada akhir bulan ini. Ia ditunjuk sebagai model karena ketenaran globalnya yang terus meningkat baik di dalam maupun di luar lapangan. Dalam sebuah wawancara dengan brand jam tangan mewah itu, Erling Haaland mengaku bahwa dirinya adalah penggila jam tangan. Haaland memiliki gaya untuk selalu mencari tampilan yang rapi yang dapat membawa dirinya di kehidupan publik maupun pribadi. Selain itu, CEO brand jam tangan mewah itu, George Kern, menilai bahwa Erling Haaland merupakan pemain yang kuat dan mempunyai karakter luar biasa. Erling Haaland persis dengan apa yang dicari. Haaland benar-benar otentik dan membumi. Haaland adalah perwujudan mutlak dari kemewahan kasual dan inklusif jam tangan mewah tersebut. Seperti yang diketahui, Erling Haaland saat ini sukses menjadi predator. Walaupun baru berusia 22 tahun, Haaland mampu menampilkan performa apiknya saat mencetak gol. Bersama Manchester City, pemain asal Norwegia tersebut telah mencetak 22 gol hanya dalam 15 pertandingan. Berkat raihan golnya tersebut, Haaland nangkring di posisi puncak daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2022-2023.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut tanah air Fitri Karlina, dukung Lesti Kejora cabut laporan KDRT. Pedangdut Fitri Karlina mendukung Lesti Kejora yang mencabut laporan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Rizky Bilar di kepolisian. Fitri Karlina adalah salah satu pendukung Lesti Kejora sejak dekat dengan Rizky Bilar. Pedangdut yang kini berusia 35 tahun itu menyebutkan siapapun memiliki hak untuk melaporkan dan minta perlindungan hukum termasuk Lesti Kejora. Sebagai warga negara, siapapun juga berhak untuk mencabut laporannya di kepolisian. Fitri Karlina bahkan menyambut baik saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar berdamai dan bersama kembali. Menurut Fitri Karlina, saat ini Lesti Kejora hanya sedang diistirahatkan pengelola televisi dan bukan diboikot apalagi dipecat. Kabar pemboikotan Lesti Kejora itu muncul setelah terjadi perdamaian dengan Rizky Bilar. Lesti Kejora memaafkan dan mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar terkait kasus KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Fitri Karlina, upaya untuk mengistirahatkan sementara Lesti Kejora dari aktivitas sebagai penyanyi dangdut setelah kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar adalah langkah yang tepat. Berikut wawancara dengan Fitri Karlina. Sebelum tampil ngerasa ada ketegangan tersendiri dan beda nggak sih seperti tampil di Indonesia? Lebih tegang di sini, serius, lebih tegang di sini. Kalau di sana itu kan kita lebih ke mempromosikan kan. Walaupun waktu itu sempat tegangnya karena mereka ngerti nggak ya gitu. Nah ini kan masyarakat Indonesia sendiri yang memang udah ngerti dan mungkin kalau Fitri Karlina itu kan mungkin dibilangnya kan ya maksudnya jajaran artis zaman lama. Nah ini kan memperkenalkan ke teman-teman dari kalangan milenial. Inilah yang aku masih bisa nggak ya. Tapi optimis aja sih gitu. Soalnya namanya musik itu universal dan juga sekarang ini lagi zamannya lagu-lagu lama kembali naik, ya kan? Jadi ini aku manfaatin sebagai momen untuk kayak nostalgia zaman-zaman kejayaan kita dulu kepada anak-anak milenial sekarang. Tapi ada rencana untuk ngajak kolaborasi nggak sih Kak? Kolaborasi sama penyanyi lain untuk ditanam kata goyang? Oh ya, kalau untuk ngajak kolaborasi itu nanti sambil berjalan sih ya gitu. Untuk sampai sekarang sih aku sih ada beberapa kayak kepikiran pengen sama ini, tapi masih belum kayak menentukan ini loh yang pas kayak gitu, yang memang mewakili kalangan milenial kayak gitu. Jadi biar menjadi kejutan sih menurut aku ya. Bagaimana nanti aku ngobrol juga dengan tim penyelenggara karena yang mereka sudah pernah menjalankan beberapa festival. Nah, lagu-lagu yang ngehit, yang lagi nge-hype tuh apa aja pasti dari pihak penyelenggara yang tahu. Nanti akan aku bikin versi dari Fitri Karlina. Tapi festival dangdut yang dangdut ini termasuk yang sangat karena kemarin-kemarin kan bisa dibilang festival itu kebanyakan pop ya, pop, jazz, kalaupun ada dangdutnya itu hanya mungkin beberapa yang pemanis gitu kan. Tapi sekarang justru kebalik, ini kita 50-50 atau malah mayoritas memang dari dangdut seperti itu. Jadi ini adalah yang aku tunggu-tunggu selama ini untuk menggerakkan kembali minat masyarakat kepada musik dangdut ya. Karena kan selama ini kan musik dangdut selalu dibilang ya musik masyarakat, musik rakyat, musik rendahan kayak gitu. No, musik dangdut bahkan udah sampai ke luar negeri. Bahkan kalau kita mau ada orang Indonesia juga. Kalau bisa dibilang sih ya mulai dance dance, house ya yang langsung hubungin aku
karena habis nonton jangan bun, makanya justru biasanya tuh suamiku tuh sangat support, gak tahu kenapa kok kemarin tuh giliran aku udah ini kesempatan aku loh ya. Dalam situasi seperti ini Neng Lesti fokus dulu dengan keluarganya. Mungkin juga kemarin karena sibuk event, sibuk bikin konten dan segala macam, akhirnya keluarganya sendiri akhirnya sampai nggak fokus kan, seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Kayak aku aja juga kalau lagi sibuk rasanya ketemu sama suami kan jarang gitu. Nah ini biarlah mereka sedang memperbaiki hubungan kembali. Ya itu menurut aku bukan hal yang nggak bagus ya, justru malah hal yang bagus. Intinya kan berarti memberikan dukungan untuk biar selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai, Neng Lesti sudah bisa comeback lagi dengan dirinya yang lebih baik lagi, dengan yang fresh lagi, dengan yang ceria lagi, yang udah kasus ini sudah bisa dibilang hilang gitu. Insya Allah akan lebih bersinar lagi. Pasca berdamai ada komunikasi mungkin Kak Fit? Ya? Pasca berdamai ada komunikasi? Kalau pasca berdamai kayaknya masih belum ya gitu, komunikasi secara langsung ya. Masih sama om dan keluarganya seperti itu. Ya itu sih aku sih lebih konsisten dengan apa yang aku pegang sih prinsipnya, sampai mereka benar-benar siap untuk kembali keluar, intinya seperti itu ya, dari zona yang sekarang lagi panas gitu, baru kita silaturahmi lagi seperti semula, seperti itu ya. Maksudnya aku pun juga nggak mau dibilang kayak wah ini ngambil kesempatan segala macam, karena sekarang ini kita gerak dikit, kita apa dikit jadinya diprinter jadi macem-macem gitu, padahal kita tetap baik-baik aja kalau secara langsung tidak, tapi kalau secara WA ngobrol tidak. Dan berdamai Kak ya. Aduh banyak sekali nih pertanyaannya. Gini, kalau dari kemarin aku tidak bilang setuju atau tidak setuju, tapi aku selalu bilangnya ini yang mengerti kondisi rumah tangga mereka kan hanya Neng Lesti dan Gilang. Yang mengerti berat tidaknya kondisi rumah tangga mereka yang mereka sendiri. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh Neng Lesti, pastinya aku akan dukung. Karena yang tahu semuanya kan dia ya. Untuk ibaratnya Neng Lesti juga kan warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk mendapat. Berita selanjutnya, karyawan Baim Wong diperiksa atas kasus prank KDRT. 4 saksi kasus dugaan prank yang dilakukan Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani pemeriksaan di kepolisian. Keempat saksi tersebut adalah pengemudi, 2 videografer, dan seorang editor yang bekerja di perusahaan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven. Pemeriksaan para saksi dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 24 Oktober 2022 kemarin. Sebelumnya, polisi telah mendengarkan keterangan dari Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke polisi setelah membuat konten prank kasus KDRT. Sebelumnya, Baim Wong memenuhi panggilan polisi dan menjalani pemeriksaan terkait laporan palsu alias konten prank soal tindak KDRT di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Lanjut untuk saksi ada 4, yang kasus yang kedua yaitu yang dilaporkan Undang-Undang ITE ya. Kemudian untuk 4 orang sudah ada di atas, kemudian sudah dimintain keterangan. Pemeriksaan masih berlangsung. Kemudian yang kita mintain keterangan adalah 1 driver, kemudian 2 kameramen, kemudian 1 editing atau editor ya. Jadi itu semua kita sudah mempersiapkan semua pertanyaan masing-masing 20 pertanyaan, kemudian nanti
berkembang itu nanti wewenang adalah di penyidik itu. Itu udah dari jam berapa? Jadi kita mengundang sesuai dengan undangan yang kita berikan adalah 13.00. Gitu. Jadi untuk sementara hari ini masih berlangsung untuk pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita undang ya. Ada prospek pihak dari penyidik dari hasil mereka pemeriksaan hari ini? Ya untuk sementara penyidik sekarang menyelidiki ya, kemudian namanya penyelidikan. Jadi kasus ini setelah kita dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, kita menindaklanjuti. Kemudian tahap-tahap atau prosedurnya sesuai dengan SOP, satu dari laporan polisi, kemudian kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Saksi-saksi yang pertama adalah saksi korban, ya jelas saksi korban. Kemudian juga kemarin sudah kita juga memeriksa dari saksi yang diduga atau yang terlapor, ya BW dan P. Masing-masing kasus sudah kita periksa, baik dari kasus yang dilaporkan 220 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE, ya itu. Nanti dari dua kasus ini, apakah sudah ada yang statusnya atau masih sebagai saksi terlapor? Ya, jadi untuk sementara untuk dua kasus masih dalam penyelidikan. Jadi semuanya masih status saksi, ya. Semua masih status saksi itu. Ya, terima kasih. Diperiksanya driver dari BW ini, kenapa mungkin dia tahu, dia mungkin tahu strategi. Ya, jadi untuk saksi-saksi yang kita mintain keterangan jelas waktu kejadian apakah dia mendengar atau dia melihat kejadian yang dilaporkan itu. Kenapa kita meminta keterangan yang orang-orang yang ada di TKP, yang jelas dia melihat atau mendengar. Nah itu. Benar, maaf, akankah nanti ada saksi tambahan mungkin? Yang jelas jika memang kita perlu lagi dengan keterangan-keterangan dari saksi, pasti kita meminta kembali. Itu jelas. Ada kemungkinan nggak sih Bu untuk saudara BW ini ditahan dalam waktu dekat? Ya, jadi untuk tahap-tahap kita lakukan dari mulai laporan, kemudian memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, itu adalah tahap-tahapan. Jadi memasuk unsur atau tidak nanti yang jelas wewenang ada di penyidik. Gitu. Saudara BW sendiri akan dipanggil? Untuk saudara BW jika memang ada penambahan ya saksi atau keterangan yang kita butuhkan pasti kita panggil kembali. Itu ya. Kalau boleh tahu pasal yang yang dilayangkan itu apa aja sih? Ya, untuk kasus yang dilaporkan satu adalah 220 KUHP ya dengan ancaman 1 tahun 4 bulan. Kemudian untuk Undang-Undang ITE yang ancaman 12 tahun. Ya itu. Kemudian semua saksi sudah kita periksa ya, hari ini jelas kita sudah memeriksa 4 orang lagi untuk saksi yang di Undang-Undang ITE. Sejauh ini pemeriksaan apakah BW dan P itu bersikap kooperatif atau bagaimana? Ya, untuk sejauh ini untuk saudara BW dan P. Berita selanjutnya, dikira jadi pelakor Aida Saskia dianiaya sahabatnya. Dianiaya sahabat sendiri Aida Saskia lagi-lagi harus mengalami peristiwa traumatis dalam hidupnya. Pasalnya, sebelum dianiaya sahabat sendiri, Aida Saskia mengaku masih trauma dengan lawan jenisnya. Sebagai informasi, Aida Saskia sudah pernah 2 kali menikah. Tak terpikirkan sebelumnya, pelantun ayam jago itu bakal mengalami peristiwa traumatis lainnya. Kali ini trauma yang dirasakan Aida yakni ulah sahabatnya sendiri yang bernama Putri. Dari tangan sahabatnya itu, Aida Saskia mendapatkan luka-luka dan memar di beberapa bagian tubuh akibat penganiayaan. Padahal, lanjut Aida, Putri sudah dianggap sebagai sahabat terbaiknya. Rupanya, kronologi penganiayaan yang diduga dilakukan Putri terhadap Aida Saskia bermula dari kesalahpahaman. Awalnya teman Aida Saskia yang lain bernama Fitri mengadu ke Putri bahwa biduan 37 tahun itu akan merebut suaminya yang bernama Firza. Tak disangka, kesalahpahaman yang terjadi itu berbuah pertengkaran fisik antara Putri dan Aida.
Pertengkaran tersebut terjadi di sebuah apartemen di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada Minggu 23 Oktober 2022 kemarin. Akibatnya, pelantun ayam jago itu pun menderita beberapa luka dan memar di bagian tubuhnya. Saat ini Aida telah melaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Pusat akibat dugaan penganiayaan. Berikut wawancara dengan Aida Saskia. Yang melakukan penganiayaan terhadap saya adalah sahabat dekat saya. Dia mencoba memberitakan saya bahwa jangan mengganggu rumah tangga orang. Gitu. Cuman permasalahannya yang saya tidak bermaksud untuk mengganggu rumah tangga orang, justru saya punya sahabat namanya Firza, namanya Fitri, juga Putri, dan Fitri ini sudah saya kasih tahu, Dek jangan bercerai, bilang, karena gimana pun juga saya korbannya, bilang itu. Namanya perempuan kalau bercerai itu yang rugi perempuan. Laki-laki enak bisa cari perempuan lain, tapi kalau perempuan dia cuma ngasih anaknya doang, sementara laki-laki ya hura-hura aja. Aku udah coba kasih tahu, enggak Bun, katanya aku udah nggak mau lagi bersatu lagi sama orang psikopat, dia bilang gitu. Nah, terus saya katanya Firza gimana, coba kejar Fitri, gimana pun juga dia istri kamu, apalagi udah ada anak, aku bilang gitu. Aku coba melerai mereka, sahabat aku itu. Terus dia bilang, enggak Bun, katanya aku nikah di Kasiri, dia bilang gitu. Dan aku sudah talak dia, aku sudah pisah, dan aku nggak terima dia pokoknya ya dia menjajilkan istrinya lah, yang kita bongkar aibnya gitu loh. Dia menjajilkan istrinya, terus dia bilang kalau misalkan ini ya Bun, rasanya kalau misalkan kita punya masalah. Berita selanjutnya, satu kasus Kevin Hillers dengan Dr. Siska berakhir. Perseteruan antara pemain sinetron Kevin Hillers dan Dr. Siska masih terus bergulir baik di kepolisian hingga persidangan. Kevin Hillers pun dilaporkan 3 kasus oleh Dr. Siska, yakni kasus dugaan penganiayaan di Polres Bogor, Jawa Barat. Kemudian Kevin Hillers juga dilaporkan ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan serta digugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus dugaan wan prestasi. Kevin menyampaikan satu kasusnya dengan Dr. Siska pun berakhir di Polsek Taman Sari. Kasus yang dimaksud yakni dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini dihentikan seiring dengan keluarnya surat perintah penghentian penyelidikan dari penyidik. Pria berusia 32 tahun itu menegaskan kalau pada dasarnya ia sama sekali tidak melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Dr. Siska. Mantan pemain sinetron Ikatan Cinta itu juga menegaskan kasus dugaan penganiayaan di Polres Bogor juga tidak pernah ia lakukan kepada Dr. Siska. Kevin Hillers berharap penyidik Polres Bogor juga tidak meneruskan laporan Dr. Siska atas kasus dugaan penganiayaan. Sementara itu, kuasa hukum Kevin Hillers, Deka Saragih, mengatakan kalau penyidik Polsek Taman Sari menghentikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dikarenakan tak menemukan unsur pidana. Berikut wawancara dengan pihak Kevin Hillers. Carlo boleh jelaskan nih agenda sidang hari ini apa sih kalau boleh tahu? Ini kepala seperti ini. Enggak, jadi hari ini agenda sidang hari ini kita datang sebagai tergugat. Kita sudah menunjukkan legal standing, Pak Kevin juga hadir tadi. Sama-sama tadi kita menunjukkan legal standing kita dan sudah diterima. Para pihak hari ini dianggap hadir semua. Maka berdasarkan ketentuan Perma 1 2016, maka agenda tanggal 5 September 8 November 2022 kami hadir sama-sama, para pihak semua wajib hadir, prinsipal langsung hadir untuk melakukan mediasi bersama. Agenda berikutnya hari ini intinya kami dianggap hadir, kita semua sudah datang sesuai dengan ketentuan dan panggilan yang ada.
mediasi case yang mana nih Bang? Tanggal 8 nih Bang. Bagus. Case yang mana Bang? Case yang mana? Iya, karena saya punya betul biar clear. Terlalu banyak soalnya, terlalu banyak. Kalau mediasi kali ini untuk perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait gugatan saudara SK untuk perkara nomor 853 garing PDTG garing 2022 PN Jakarta Barat, yang mana ada gugatan prestasi menurut yang bersangkutan. Nah, ini mediasi karena memang diakomodir dalam perkara perdata. Sebelum masuknya pada pokok pembahasan, kita difasilitasi untuk mediasi dulu sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi kalau untuk mediasi yang lain, seperti yang sudah Pak Kevin sampaikan, ya kita no comment lah kalau itu. Wan prestasi perihal apa Bang kalau boleh tahu Bang? Jadi wan prestasi, saya sampaikan aja Bang ya. Wan prestasi kemarin itu jadi gini, ada beberapa perjanjian yang dianggap menurut SK itu selain kami, Pak Kevin tidak menjalankan isi dari perjanjian. Salah satunya memang ada perjanjian terkait dengan masalah brand ambassador, salah satu produk yang milik saudari SK melalui PT-nya ya. Nah, tapi itu ada perjanjian juga beberapa kali dengan beberapa pos di akun, tapi sudah dilakukan oleh klien kami. Kami juga sudah bawa buktinya. Salah satu barang bukti kami sudah bawa juga. Iya, siap. Lanjut Bang, lanjut. Jadi beberapa bukti kami sudah, memang nanti kami akan buktikan ini dalam pengadilan. Tapi intinya, Keluarin Pak, biar kelihatan dulu. Nah, sebanyak ini nih. Oke, siap. Nah, ini sebanyak ini nih. Bisa diukur lah. Bisa diukur nanti dengan detail berapa postingan nanti kami akan cocokkan semua. Intinya kami sudah melakukan pencocokan dan akan kami buktikan bahwa klien kami sudah menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang ada dalam perjanjian. Untuk Kevin sendiri, ini artinya kan mengarah ke mediasi nanti dengan 8. Artinya emang pengen berdamai dalam kasus ini atau seperti apa? Ya tergantung dari dia lah, dia kan yang salah. Saya nggak salah. Buat apa saya berdamai? Tapi kan untuk menghargai semua proses yang ada mediasi, dikasih fasilitasi kita. Tapi kalau lu secara pribadi pengennya seperti apa sih? Damai atau emang tetap lanjut? Oh lanjut terus lah. Kenapa? Nama baik saya udah dijelekkan, saya tidak pukul, saya tidak ada pelanggaran di sini, dibilang ada pelanggaran, ya saya nikmati aja proses hukum yang ada. Sekarang kan publik yang bisa menilai. Gitu. Sama apa boleh disampaikan? Versi Bapak dulu. Oke, baik. Kemarin SK kan ada membuat laporan mengenai penipuan sama penggelapan sama pengobatan, dan laporannya sudah diberhentikan atau ditutup. Laporan dia Bang atau laporan dia? Di mana Bang itu ini laporan? Polsek Taman Sari. Oh, Polsek Taman Sari. Karena bukan merupakan suatu tindak pidana ini yang di garis merah. Oh iya. Berarti udah di SP3 berarti Bang ya? Kalau bahasa hukumnya SP2L ya. Oh, iya. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Oh. Tadi apa tadi Bang? Karena ini tidak ditemukan unsur pidana. Unsur pidana. Jadi ini saya salut ya maksudnya dengan pendekatan hukum seperti ini, karena ini yang benar. Berita selanjutnya datang dari penyanyi Delia Septianti, ikhlas atas nasib asmaranya. Penyanyi Delia Septianti sedih tetapi mengikhlaskan setelah jalinan asmaranya dengan Ade Masli kandas di tengah jalan. Sebelum putus, Delia Septianti dan Ade Masli berencana menikah pada Juli 2022 lalu. Menurut Delia Septianti, hubungan asmaranya itu kandas dikarenakan memiliki perbedaan pemikiran. Mantan vokalis Iko Uwais itu tidak ingin gagal menikah untuk yang kedua kalinya dan merelakan cerita cintanya yang terpaksa harus diakhiri. Delia Septianti justru bersyukur bahwa putus cintanya dengan Ade Masli adalah jawaban dari doanya selama ini. Saat ini ia tidak ingin terburu-buru untuk mencari pasangan baru dan menikmati kesendiriannya. Berikut wawancara dengan Delia Septianti. Bukan kita yang selingkuh, yang akhirnya membuat masalah kecil itu mungkin jadi besar.
Tapi kan buat aku itu pembelajaran ya. Nah kalau nikah kita tiap hari, kita tiap hari sama-sama ya kan. Jadi mungkin dari situlah aku belajar gunanya aku semakin dekat sama dia kemarin itu, jadi semakin tahu bahwa ternyata ya bisa loh. Mungkin kita cocoknya itu sefrekuensinya itu hanya di pekerjaan, tapi kalau untuk di hubungan mungkin kayak gitu. Jadi ya sudah, hanya bermanfaat aja gitu kan, ikhlas. Balik lagi pokoknya aku yakin ya rencana Allah baik ya. Udah gitu aja, mungkin abis itu baru aku buka ini dan ternyata ya mungkin rencana Allah kayak gitu, kata Allah nih ini dulu nih diwujudin dulu sama Allah nih, buka dulu nanti mau apa lagi, mungkin abis itu baru nikah ya. Rencana sebenarnya masih 50% lah, kita belum ke tahap yang gimana, tapi rencana untuk kapannya ya dong. Ntar boleh dirender aja video rekamannya. Traumanya sih bukan trauma menikah ya, lebih ke trauma. Ini trauma bukan sih namanya, kalau misalnya ada seseorang lagi yang deket dan dia manis banget gitu kan, artinya aku kayak yang nanti begitu lagi gitu kan, jadi kayak iya banyak ketakutan, tapi ketakutan itu bukan berarti aku nggak mau menikah lagi, trauma menikah lagi enggak, tapi itu membuat aku jadi lebih hati-hati ya kan, lebih hati-hati lagi, lebih nggak terburu-buru lagi. Menurut aku kemarin terburu-buru nggak sih ya, maksudnya kemarin 7 bulan dan sebelumnya juga aku udah kenal lama, aku ya lumayan, tapi banyak ya ketika pasangan pacaran dekat suaminya sih usaha bareng terus selesai usahanya. Nah kamu juga sama dia gimana ya? Gimana kamu bisa jalan lancar, seprofesional apa juga kalian? Alhamdulillah usaha tetap jalan, dan memang karena usaha itu kan usaha keluarga gitu, usahanya usaha keluarga, jadi memang karena udah terlanjur, jadi aku tetap menjalankan dengan keluarga. Tapi memang untuk aku pribadi untuk saat ini bareng-bareng lagi, walaupun usaha aku masih belum. Jadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 25 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya.
Tribuners, kedatangan para duta Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kampung Enggros disambut dengan tarian adat dari masyarakat suku Injros. Tarian yang dikenal sebagai tari nukrok tersebut dibawakan para penari baik di darat maupun di atas laut. Tribuners, tabuhan tifa dan senandung bahasa suku Injros pun terus bergema mengiringi langkah para peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Crescentia. Baik, terima kasih rekan Ariska. Betul sekali bahwa tadi pagi rombongan peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Kampung Enggros, Kota Jayapura, Papua, untuk melakukan sarasehan hari ini. Dan sepanjang perjalanan, para peserta Keman ke-6 disambut dan diiringi dengan tarian nukrok, tarian penyambutan khas suku Injros dari Kampung Enggros. Dan kepala suku dari suku Injros sendiri yang menjadi pemimpin atau kepala dansa dari tari nukrok ini. Tari nukrok sendiri menggunakan pakaian adat yang berwarna-warni, Tribuners, karena menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan masyarakat suku Injros untuk menyambut para peserta Keman, karena dengan harapan dalam Keman ke-6 di wilayah adat Tabi ini bisa menghasilkan keputusan dan kebijakan yang membuat masyarakat adat semakin diakui dan diperhatikan oleh pemerintah. Tari nukrok ini, Tribuners, dilakukan oleh masyarakat adat suku Injros dari dermaga Ciberi sampai dalam perjalanan menyeberang Teluk Yotefa. Di atas kapal, para penari nukrok masyarakat adat suku Injros tetap menabuh tifa, tetap menari di atas kapal itu, Tribuners, hingga tiba di Kampung Enggros. Masyarakat adat tetap menari nukrok untuk mengiringi langkah para peserta Keman ke-6 di Kampung Enggros. Sarasehan di Kampung Enggros akan tetap terjadi hari ini dan juga sampai besok, Rabu 26 Oktober. Baik rekan Ariska, itulah yang bisa saya laporkan, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kepala Suku Injros yang bernama Z Itar. Berikut liputannya untuk Anda. Oke Bapak, sebagai Kepala Suku Injros, bagaimana tanggapan Bapak Kampung Injros jadi salah satu tempat konferensi adat ini Bapak? Terima kasih banyak sekali karena kampung kami ditunjuk sebagai penerima tamu dari Nusantara 6 ini. Jadi kami sangat bangga. Sehingga kami intinya menerima dengan tarian adat asli Kampung Enggros. Sudah latihan dari berapa lama nih Bapak? Iya, sudah lama dari ini. Sekarang ini masuk saja. Langsung saja karena itu sudah waktu pertama itu mereka sudah dilatih. Dari kecil sekarang sudah. Ini ya, cuma langsung saja bicara kalau apa tarian mereka langsung masuk. Sebagai Bapak sebagai Kepala Suku Injros, yang Bapak harapkan, yang Bapak mau dari hasil sidang adat Nusantara ini apa nih Bapak? Supaya kami adat itu diperhatikan baik, ya, tarian ini pada apanya yang baik untuk kami untuk menggantikan barang-barang apanya seperti ini itu ada biaya yang apa ini harus ditanggulangi untuk sehingga kami bisa ke Bali ambil di sana ini semua ada itu tadi. Memangnya selama ini masyarakat
Tribuners, saat berlibur ke Banda, biasanya wisatawan akan mampir ke Pulau Karaka. Di pulau ini, wisatawan akan dimanjakan dengan beragam potensi wisata Tribuners. Semua sisi Pulau Karaka pun bisa Anda manfaatkan sebagai spot foto menarik. Selain itu, bagi para pecinta olahraga air, Anda pun bisa snorkeling dan juga diving di sini. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Silakan rekan Ajeng. Baik, rekan Nariska dan juga Tribuners, di Travel News kali ini kami akan mengajak Tribuners untuk berjalan-jalan ke Kepulauan Banda yang berada di daerah administrasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bagi Tribuners yang mengenal Pulau Banda, ini sangat terkenal dengan daerah atau sejarahnya, yaitu jalur. Namun, tahukah kalian juga terkenal dengan diving spotnya yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu terdapat di Pulau Karaka. Nah, Pulau Karaka ini letaknya berada di pinggiran Gunung Api Banda. Ini merupakan salah satu pulau yang cantik dan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan, terutama mereka yang merupakan wisatawan nasional maupun mancanegara. Di pulau ini banyak sekali spot-spot yang bisa dijadikan sebagai spot foto, yang mana terutama buat kalian yang aktif banget di sosial media Instagram misalnya. Di sisi selatan, barat, timur maupun utara dari pulau ini sangat picturesque sekali, karena dari wisatawan bisa mengambil foto di pulau ini. Salah satu hal yang membedakan Pulau Karaka dengan pulau yang lain, Kepulauan Banda, yakni batu yang berbentuk balok. Ini berwarna hitam, Tribuners, berada di pesisir pantai Pulau Karaka dan sangat indah sekali kalau kalian ingin mengambil gambar gitu ya. Nah, untuk bisa mengambil foto dari ketinggian tebing tersebut. Namun hati-hati buat kalian yang takut atau mempunyai fobia ketinggian ataupun fobia laut dalam ya, karena dari ketinggian tebing ini bisa melihat langsung ke laut dalam berwarna biru tua di Pulau Banda ini. Dari atas sana kita juga bisa melihat langsung biota laut seperti karang, ikan-ikan cantik ya, itu dari sisi permukaannya aja, Tribuners. Selain itu, berbentuk kotak ini juga bisa kalian dapati di pesisir. Tapi kalian nih pengen mengambil foto di Pulau Karaka, harus pas dengan latar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Maluku saat ini tengah menggelar Festival Pesona Metikei 2022. Tepatnya acara ini berlangsung di pesisir pantai Famurniar Farat, Ohaider Tawun, Maluku sejak tanggal 21 hingga 26 Oktober 2022 besok. Festival Pesona Metikei 2022 sendiri merupakan gelaran di daerah pesisir dengan cara pemerintah Maluku Tenggara memanfaatkan air laut yang surut, Tribuners. Sejak awal digelar pada tahun 2016 silam, agenda ini langsung menjadi agenda tahunan dan rutin digelar setiap tahunnya. Saat menonton Festival Pesona Metikei, secara otomatis Anda juga akan dimanjakan dengan keindahan pantai Famurniar Farat Ohaider Tawun. Pantai ini menyiarkan air laut yang jernih dan juga asri berada di bagian timur Indonesia, Tribuners. Selain itu, pantai yang memiliki luas lahan 8 hektar ini juga menawarkan landscape panorama nan cantik dengan bentang pantai yang luas. Sementara itu, Festival Pesona Metikei juga tak kalah menarik, Tribuners, sebab festival ini menampilkan beragam rangkaian acara seru, mulai dari pameran ekonomi kreatif,
goes pesona Festival Kei, lari 10 km dan juga voli pantai. Ada pula dayung sampan, futsal ekstrim hingga pentas seni dan budaya Tribuners. Tak hanya itu saja, Festival Pesona Metikei 2022 juga akan dihadirkan sejumlah musisi spesial seperti Bling Out Kids and DJ Jesse Res, Pasha Ungu, dan juga Ras Muhammad. Rencananya penampil konser musik dan pesta rakyat ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 besok. Diketahui sebelumnya berlangsungnya event festival Pesona Metikei ini merupakan bentuk semangat membangkitkan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif daerah, di mana serangkaian kegiatan serta atraksi wisata bahari yang ditampilkan tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik wisatawan, khususnya para pelancong untuk mengunjungi Maluku Tenggara, Tribuners. Tribuners, agenda tahunan Bagito Fest kembali digelar. Tepatnya mulai hari ini 25 Oktober hingga 30 Oktober mendatang di Batigo Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 19 Alai Parakopi, Tribuners. Tepatnya di seberang Masjid Raya Sumbar. Diketahui event yang digelar oleh komunitas kreatif Kupi Batigo ini bertujuan untuk menampilkan dan mempromosikan serta memasarkan hasil karya para pelaku kreatif, terutama di Sumbar khususnya di Kota Padang, Tribuners. Di tahun ini Batigo Fest mengusung tema Pucua Kerebuang. Tema ini dipilih sebagai filosofi sebuah proses lahir dari bawah dengan pucuk yang tumbuh tinggi tajam ke atas untuk memaknai munculnya harapan baru agar tumbuh bersama. Sementara menurut penggagas Batigo Fest, Yulfiadi, tema ini dipilih dengan harapan bisa semakin banyak generasi-generasi muda yang kreatif yang bermunculan. Selain itu, event ini diharapkan juga bisa menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas yang mereka miliki. Tentunya agar bisa diapresiasi oleh masyarakat luas di Kota Padang pada umumnya, Tribuners. Batigo Fest sendiri digelar dengan melibatkan banyak pihak, terutama pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I, Jejaring Kreatif Hubungan Yogyakarta Ruang 412, Komunitas Kreatif Sumbar, dan juga media di Sumatera Barat. Penyelenggaraan Batigo Fest ini bisa dihadiri secara langsung oleh seluruh kalangan masyarakat, Tribuners. Dalam gelaran ini nantinya akan ditampilkan karya seniman lokal secara personal maupun komunal, seperti lukisan, instalasi, seni media baru, seni pertunjukan, dan juga film sineas lokal, Tribuners. Batigo Fest juga menghadirkan ruang promosi dan pemasaran karya kreatif yang menarik, mulai dari kria, clothing, produk kreatif, serta penampingan band-band lokal untuk maju dan bersaing secara global yang langsung dihadiri oleh pakarnya. Ada pula diskusi bertema ekonomi kreatif yang menghadirkan para ahli serta pelaku ekonomi kreatif di Sumbar, Tribuners. Selain itu, ada juga lomba iklan bazar produk kreatif, brand klinik, pameran kreatif, performance arts, creative talk, serta film exhibition. Sementara untuk puncak festivalnya akan diserahkan apresiasi berupa piala dan juga piagam bagi pemenang lomba dalam kegiatan Batigo Fest 2022.
Tribuners, saat berlibur ke Banda, biasanya wisatawan akan mampir ke Pulau Karaka. Di pulau ini wisatawan akan dimanjakan dengan beragam potensi wisata Tribuners. Semua sisi Pulau Karaka pun bisa Anda manfaatkan sebagai spot foto menarik. Selain itu, bagi para pecinta olahraga air, Anda pun bisa snorkeling dan juga diving di sini Tribuners. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Silakan rekan Ajeng. Ke Tribuners berkunjung ke Pulau Banda yang berada di daerah administrasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Mungkin Tribuners yang mengetahui tentang Pulau Banda ini merupakan jalur rempah di masa penjajahan Belanda. Namun selain itu juga Pulau Banda terkenal dengan spot divingnya. Nah, kita akan berkunjung ke Pulau Karaka, salah satu pulau yang sangat terkenal di antara pulau-pulau yang ada di Kepulauan Banda. Letaknya berada di sekitaran Gunung Api Banda ya, Tribuners. Di sini banyak sekali potensi yang bisa kita eksplor. Pulau ini tidak berpenghuni Tribuners, namun ketika berkunjung ke sana berasa seperti pulau milik pribadi. Nah, salah satu potensi yang sangat menarik yaitu dari semua sisi, baik barat maupun timur, utara maupun selatan, sangat picturesque dan sangat indah untuk diambil gambar bagi para wisatawan. Ini juga menjadi destinasi bagi para wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara. Potensinya untuk spot foto tentunya. Nah, bagi kalian yang aktif di sosial media, terutama Instagram misalnya, ini sangat bagus banget kalau kalian mau mengambil gambar di setiap sisinya. Salah satu hal yang membedakan Pulau Karaka dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Kepulauan Banda, yaitu batu hitam yang berbentuk balok. Nah, batu-batu ini terdapat di pesisir pantai Pulau Karaka. Di sini, jika kalian duduk di sana, sudah bisa mengambil gambar dengan latar batu-batu hitam tersebut. Nah, batu hitam ini juga ada yang berbentuk menjulang tinggi, bak tebing seperti itu Tribuners, dan kita bisa mengambil gambar dari ketinggian tebing tersebut. Namun hati-hati buat Tribuners yang fobia akan ketinggian dan juga kedalaman laut. Kalau kalian duduk, hati-hati ya untuk mengambil foto latarnya. Jangan ditanya karena berlatar belakang Gunung Api Banda Tribuners. Dari ketinggian ini juga bisa melihat ke permukaan laut banyak sekali jenis ikan yang ada juga ikan nemo Tribuners dan terumbu karang tentunya yang bisa dilihat dari permukaan di atas ketinggian tebing tersebut. Nah, potensi lainnya yaitu yang seperti tadi disebutkan oleh rekan Ariska Tribuners, yaitu menjadi spot diving dan snorkeling. Betapa tidak, Tribuners, memang Pulau Banda sangat kaya dengan potensi lautnya. Nah, biota-biota laut ini bisa kalian lihat di Pulau Karaka dengan menyelam, diving, ataupun di atas permukaan saja, yaitu snorkeling. Namun pastikan jika kalian berkunjung ke Pulau Karaka, pulau yang tak berpenghuni ini, membawa peralatan snorkeling maupun dive-nya. Nah, kalau kalian tidak memiliki peralatan itu, kalian bisa mencari jasa sewa di Banda Neira sebelum akhirnya berlayar melanjut ke Pulau Karaka. Ketika bersnorkeling ataupun diving, kalian akan melihat banyak sekali terumbu karang warna-warni dan berbagai macam ikan di sana ya Tribuners. Dan untuk mengakses Pulau Karaka ini karena jaraknya dekat sekali dengan kota kecamatan yaitu Banda Neira, ini hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit saja dengan menggunakan transportasi laut tentunya, yaitu ketinting. Untuk bisa mendapatkan jasa ketinting, Tribuners bisa berkunjung ke pelabuhan atau jembatan dermaga Banda Neira ya, untuk mencari para pengemudi ketinting. Nah, harga yang akan disiapkan untuk Tribuners yang pengen ke Pulau Karaka ini berkisar antara 250 hingga 300 ribu rupiah. Tribuners, kalian sudah bisa melaju dari Banda Neira ke Pulau Karaka. Dan pastikan jika kalian sudah mengeksplor indahnya, cantiknya Pulau Karaka, tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, melainkan bertanggung jawab atas sampah masing-masing Tribuners. Baik, demikian yang dapat kami laporkan dari Pulau Banda, Provinsi Maluku. Saya akan kembalikan ke Ariska.
Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Tribuners, Senin 24 Oktober kemarin, pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan ke pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung. Diketahui kunjungan ini merupakan program untuk mendatangi seluruh pengurus di 15 kabupaten kota Sulut, Tribuners. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk meninjau pembuatan sabun dari minyak jelantah atau minyak sisa, di mana hal ini juga dimanfaatkan untuk melestarikan dan juga menjaga lingkungan, Tribuners. Untuk melihat proses pembuatan sabun ini, kita sudah tersambung dengan rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Ya, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara atau DWP Provinsi Sulawesi Utara hari Senin kemarin tanggal 24 Oktober tahun 2022 mengunjungi Kota Bitung dan bertemu dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan Daerah, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Bitung. Dan di akhir pertemuan, pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Nyonya Titi Praseno Hadi selaku Ketua DWP Provinsi Sulawesi Utara mendemonstrasikan cara pembuatan sabun dengan bahan baku minyak jelantah atau minyak sisa. Ya, seperti yang Anda saksikan ini adalah proses awal di mana ada beberapa bahan yang dicampur dengan air sebanyak 600 mg. Kemudian bahan baku itu diaduk sampai dengan tercampur rata dan sampai dengan dingin, karena bahan baku yang dipakai itu mengandung zat yang panas. Kemudian saat dingin dicampur dengan minyak sisa. Dan minyak sisa ini oleh Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Utara, Nyonya Titi, sudah dicampur lebih dahulu atau sudah dicampur dengan atau direndam dalam arang dan dipakaikan daun pandan agar hasilnya dan dicampur ke aduk pertama, lalu dicampur sampai dengan hasilnya berbentuk seperti puding atau fla puding dan diletakkan dalam wadah, kemudian akan ditunggu 4-6 bulan. Dan untuk pemakaian sabun yang dibuat dari bahan minyak jelantah ini tidak dipakai untuk mandi atau untuk kulit dan badan, melainkan untuk cuci pakaian atau cuci perlengkapan dapur atau piring dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipakai untuk mandi di badan atau di kulit ya, Tribuners. Begitu rekan Ariska, laporan kami dari Kota Bitung. Terima kasih. Baik, rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo.
Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Pianemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Update Travel. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Di area Pantai Tanjung Pandan, Belitung terdapat rumah makan baru yang menarik untuk dicoba, yakni The Sion Food Tribuners. Di tempat makan yang satu ini, Anda bisa menikmati puluhan menu lezat khas Belitung. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau Tribuners, yakni mulai dari Rp30.000 saja. Dan untuk mengetahui menu apa saja yang ditawarkan, serta kelezatan menu yang ada di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Bisa Ariandi dari Pos Belitung. Silakan rekan Bisa. Baik, rekan Ariska, betul sekali memang di kawasan area Tanjung Pandan Belitung merupakan daerah pantai. Pada kemarin Senin 24 Oktober 2022 sudah ada rumah makan baru yang menunya sangat berbeda dari rumah makan yang ada di area tersebut. Menu yang tersedia di rumah makan The Sion Food itu adalah menu makanan lokal khas Belitung seperti gangan darat, kemudian ikan jebong tumis, kemudian ikan pais ataupun pepes, kemudian kerang-kerangan makanan khas Belitung, kemudian berbagai macam makanan laut lainnya yang ada di Belitung. Nah, rumah makan ini sangat mudah sekali ditemukan oleh masyarakat maupun wisatawan yang nantinya ingin berkunjung ke area kawasan Pantai Tanjung Pandan, yaitu berada tepat di sebelah kanan ketika kita masuk ke pintu gerbang Pantai Tanjung Pandan tersebut. Harga yang ditawarkan juga menu yang ditawarkan untuk rumah yang tersedia di rumah makan The Sion Food itu yaitu mulai dari harga Rp30.000 hingga tergantung dari makanan yang kita pesan. Kemudian juga rumah makan ini baru sekitar 10 hari dibuka oleh owner yaitu Ahmad Fajri ataupun Panji, dan memang ia membuka rumah makan tersebut dimulai dari hobi memasak yang memang sudah sering dilakukannya oleh bersama teman-temannya setiap pekan di Belitung. Dan memang nama The Sion Food ini sebelumnya sempat populer di kota Bandung, Jawa Barat, dan sempat vakum dan dibuka kembali di Belitung. Owner The Sion Food, Ahmad Fajri ataupun Panji, mengaku bahwa sengaja membuka rumah makan dengan menu spesial makanan khas Belitung ataupun makanan kampung khas Belitung ya, karena Belitung merupakan daerah ataupun tempat tujuan wisata yang KUKM-nya harus dipopulerkan dengan nama-nama lokal ataupun makanan-makanan khas lokal. Maka dari itu Panji sendiri memilih untuk membuka rumah makan dengan ciri khas masakan Belitung tempo dulu. Dan sejak 10 hari dibuka memang rumah makan ini cukup ramai ataupun cukup sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar ataupun warga dari Pulau Belitung sendiri. Dan bukanya rumah makan ini mulai dari jam 10 pagi hingga malam pada jam 10 malam.
dan masyarakat yang ingin memesan makanan juga bisa melalui nomor ataupun datang langsung melalui ke lokasi dan diantar ke rumah ataupun tempat tujuan yang diinginkan. Begitu Ariska, kembali ke studio. Itu Ariska, kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di Morotai terdapat satu resort baru yang sangat menarik. Resort baru ini menyediakan sejumlah fasilitas pendukung selayaknya tempat-tempat lain, Tribuners. Ada pula dive center yang bisa digunakan para tamu untuk diving dan juga snorkeling. Selain itu, ada juga fasilitas restoran hingga kolam renang, Tribuners. Tak heran, meski baru 1 bulan buka, resort ini sudah dikunjungi wisatawan mancanegara. Dan untuk melihat detail keindahan resort ini, kita sudah tersambung dengan rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Fisri. Oke, Ariska, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bahwasanya salah satu pulau yang ada di Kabupaten Pulau Morotai selain Pulau Dodola, Morotai juga memiliki sejumlah yang memiliki keindahan pantai yang luar biasa. Nah, satu pulau ini saat ini dikembangkan oleh pihak ketiga, namanya Pulau Mitita, yang kini dinamakan sebagai Resort Mitita, di mana Resort Mitita ini masih terletak di perairan laut Kecamatan Morotai Selatan. Dan keunikan pulau ini yaitu di mana ada beberapa pendopo atau hotel yang berbentuk pendopo dibangun di sini yang dikelola oleh pihak ketiga, di mana selain itu juga ada Resort Mitita juga memiliki bar dan juga restoran dan juga fasilitas, misalkan ada kolam renangnya, di mana kalau misalkan ada pengunjung itu bisa dapat menikmati di kolam tersebut. Selain itu, karena tempat ini juga berhadapan dengan pantai yang memiliki pasir putih yang sangat indah, sehingga para wisatawan lokal maupun mancanegara juga dapat berkunjung di tempat ini. Sementara Mitita yang dibuka baru bulan kemarin, saat ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dari beberapa negara, baik Austria, Inggris, dan bahkan dari Jerman. Nah, dari tempat ini ada sekitar 6 pandopo atau 6 homestay yang dibangun oleh pihak swasta, di mana ini juga salah satu yang kemudian diharapkan oleh pemerintah daerah. Mereka juga berharap agar sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga agar supaya mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, salah satunya di Pulau Mitita, karena di sana masih terdapat jaringan yang masih kurang baik, sehingga pihak pengelola meminta agar Pemda menyediakan fasilitas jaringan. Selain itu, untuk wisatawan sampai di pulau tersebut juga harus menggunakan transportasi laut, sehingga pihak pengelola juga meminta agar pihak Pemda Pulau Morotai untuk menyiapkan transportasi. Dan hal itu juga ditanggapi baik oleh pemerintah daerah dan akan melakukan uji coba transportasi untuk menuju ke Pulau Mitita.
Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Saya kembalikan Ariska. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Fisri juga sempat melakukan wawancara dengan pengusaha yang mengelola wisata Pulau Metita atau pemilik resort Metita. Berikut liputannya untuk Anda. Lalu yang ada masuk sampai sekarang tamu 6 orang dari negara Inggris, negara Jerman, untuk transportasi atau Telkom yang penting. Oh ya, untuk Telkom ya pakai dari daerah dengan internet, wifi semua. Ada perhatian biar fasilitas itu juga bisa disiapkan. Tidak ada. Iya, bukan maksudnya harapan dari ibu. Oh, oke, sorry. Itu bisa cut nih. Iya. Terus nanti. Ya apa yang seperti apa yang berharap kerjasama atau? Ya, sinergitas lah. Ya, ya apa yang bagus kalau kerjasama dengan pemerintah daerah di sini, kalau bisa siap infrastruktur untuk tamu datang, seperti contoh untuk penerbangan jadi lebih sering daripada sekarang, karena sekarang sudah potong cuma 3 kali seminggu, itu memang susah untuk tamu datang ke sini. Itu kalau bisa jadi lebih sering itu lebih bagus. Terus kalau bisa memang lindungi untuk karena di sini itu Tribuners, para peserta sarasehan di Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 tiba di Kampung Yakowi, tempat mereka akan melaksanakan sarasehan pada Selasa 25 Oktober 2022 hari ini. Peserta berangkat dari Dermaga Kalkote menuju ke Dermaga di Kampung Yokiwa, Tribuners. Sambutan pertama para peserta dimulai selama proses perjalanan. Mereka dimanjakan dengan panorama keindahan dari Danau Sentani, Tribuners. Hamparan danau yang jernih dan berwarna biru dengan hiasan perbukitan yang berjejer indah juga turut memanjakan. Setiba di dermaga Kampung Yokiwa, mereka disambut dengan keindahan desa. Saat menuju ke lokasi sarasehan, dengan ramah Bupati Jayapura menemani langsung para peserta. Hingga pada akhirnya, peserta tiba di titik lokasi sarasehan berlangsung. Tepatnya di sanalah putra Papua dari Kampung Yokiwa menari indah menyambut kedatangan para peserta, Tribuners. Tarian sambutan tersebut merupakan tarian adat Kampung Yokiwa untuk menyambut tamu istimewa. Para peserta terlihat riang dan tak lupa mereka langsung merogoh ponsel mereka untuk mendokumentasikan kenangan indah mereka di Kampung Yokiwa. Mama-mama dari Kampung Yokiwa juga tak lupa menyajikan hidangan istimewa untuk para peserta, Tribuners. Hidangan istimewa tersebut spesial dari Kampung Yokiwa yang mereka dapat dari alam. Sagu bakar, keladi atau talas dan singkong rebus menjadi camilan mereka sebelum memulai sarasehan. Di sesi makan siang, mereka disuguhkan dengan makanan khas tanah Papua, yakni papeda bungkus dan papeda panas dengan kuah kuning ikan mujair. Selain itu, makanan khas lain juga seperti sambal dabu-dabu dan yang lain juga tersedia di sini. Tribuners, Kabupaten Lamongan memiliki banyak kuliner khas yang wajib untuk dicoba. Selain soto dan pecel lele, Lamongan ternyata juga memiliki kuliner dengan nama nasi kalongan atau sego kalongan, Tribuners. Saat dilihat sekilas, kuliner yang satu ini mirip dengan nasi rames. Hanya saja lauknya dimasak dengan bumbu kayu rempah, Tribuners. Lantas bagaimana cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Zain dari Tribun Travel. Silakan rekan Zain.
Halo, selamat sore Tribuners. Kalau Tribuners berkesempatan untuk liburan atau jalan-jalan ke Lamongan, jangan lupa untuk menyempatkan diri mencoba salah satu kuliner yang hanya ada di kota Lamongan, yakni nasi kalongan atau sego kalongan. Nah, nasi kalongan ini merupakan salah satu kuliner legendaris dan ini sudah ada sejak tahun 1960 dan sekarang sudah dijalankan oleh generasi ketiga. Nah, nasi kalongan ini cukup unik karena selain legendaris, jadi sejarahnya dulu itu hanya merupakan jualan yang dipikul secara keliling. Namun karena minat masyarakat semakin meningkat, akhirnya nasi kalongan mendapat tempat tersendiri sehingga diminati hingga sekarang dan membuka outlet yang cukup ramai setiap hari. Untuk jam bukanya sendiri, nasi kalongan itu sudah dibuka sejak pukul 6 pagi dan akan tutup sekitar pukul 2 siang atau saat hidangannya sudah habis. Nah, biasanya ramainya itu antara jam sarapan atau jam makan siang. Jadi kalau misalnya Tribuners mau datang tapi tidak mau terlalu antri padat, mungkin bisa menghindari di waktu tersebut. Namun jangan terlalu kesiangan karena ada indikasi makanan yang cepat habis karena memang sebegitu ramainya setiap hari. Nah, buat yang belum tahu nasi kalongan, ini adalah salah satu hidangan yang cukup khas karena sekilas tampilannya disajikan seperti nasi rames. Jadi di display makanannya itu sudah tersusun rapi beberapa lauk yang bisa dipilih oleh para pelanggan. Tapi yang membedakan dengan nasi rames biasanya di sini disajikan dengan beragam lauk yang memang dimasak dengan bumbu-bumbu yang kayak rempah. Yang rempahnya itu memang dibuat dari rempah-rempah lengkap, layaknya seperti sajian nasi Padang yang ada di Sumatera Barat, tapi ini punya cita rasa Jawa Timuran. Nah, untuk menu-menunya sendiri di sini cukup beragam, mulai dari bali ikan, bali ayam, krengsengan daging, cumi hitam, lodeh ikan pari, dan lain sebagainya. Nah, meskipun sudah banyak pilihan lauk, tapi pas kita pesan, satu porsi nasi kalongan itu sudah disajikan dengan urap sayur, terus lodeh, terong, dan tempe. Kemudian kita juga bisa memilih lauk sesuai yang kita inginkan. Nah, meskipun tampilannya cukup banyak, jenis lauknya cukup banyak, dan rempahnya juga lengkap, tapi nasi kalongan khas Lamongan ini harganya dibanderol cukup murah ya. Jadi harganya itu sekitar mulai dari 18.000 sampai dengan 27.000 aja tergantung dengan lauk yang kita pilih. Nah, untuk minumannya sendiri juga beragam seperti es teh, es jeruk, dan lain sebagainya. Nah, buat Tribuners yang pengen mencoba nasi kalongan, ini lokasinya cukup strategis karena memang ada di perbatasan antara 3 kota, yaitu Kota Lamongan, Bojonegoro, dan Jombang. Tepatnya yaitu di Jalan Raya Babat Jombang, Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Sayangnya nasi kalongan ini tidak membuka cabang, jadi kalaupun memang penasaran dengan rasanya, Tribun Travel harus mencoba ke tempatnya langsung. Sekian dari saya untuk liputan dari Lamongan, kembali ke studio. Baik, rekan Zain dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, hari ini para peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara melakukan sarasehan di Kampung Yakowi. Para peserta ini berangkat dari dermaga Kalkote menuju ke dermaga Kampung Yakiwa, Tribuners. Dalam proses perjalanan, mereka dimanjakan dengan keindahan hamparan danau yang jernih dan juga keindahan desa. Sementara saat tiba di Kampung Yakiwa, para peserta juga disambut dengan tarian adat. Mama-mama di sana juga menyajikan beragam hidangan istimewa untuk para peserta Tribuners. Dan untuk melihat kemewahan sambutan para peserta di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Fikri di Tribun Video. Silakan rekan Fikri.
Baik rekan Fikri, silakan informasi Anda. Baik, terima kasih ya. Saat ini saya sedang berada di Dermaga Kalkote, di mana dermaga ini merupakan tempat di mana para peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua berangkat menuju maksud saya Kampung Yokiwa. Nah, peserta berangkat sekitar pukul 7 pagi dan mereka menyeberang melalui speedboat yang sudah panitia setempat. Nah, setiba di Yokiwa, peserta langsung disambut langsung dengan Bupati Jayapura, di mana Bupati Jayapura menemani langsung proses dari dermaga menuju lokasi Sarasean. Jadi Bupati Jayapura dan peserta jalan bersama menuju lokasi ke Sarasean. Nah, setiba di lokasi Sarasean, mereka disambut oleh tarian adat dari desa Yokiwa, dan di mana tarian itu menggambarkan kebanggaan masyarakat adat Kampung Yokiwa tentang kampung mereka tinggal. Nah, seusai itu, mama-mama di Papua juga menghidangkan santapan berupa cemilan setiba para peserta kongres saat tiba di lokasi, yakni berupa makanan-makanan khas dari Kampung Yokiwa yang dia olah di alam mereka sendiri seperti keladi, singkong, dan juga ada sagu bakar di mana di tengahnya itu ada gula Jawa. Nah, setelah istirahat sesi Sarasean, mama-mama di Kampung Yokiwa juga menyediakan makan siang, di mana makan siang ini adalah makanan khas dari Kampung Yokiwa, yakni ada papeda panas dengan ikan mujair dan sup kuahnya yang nikmat, dan juga papeda bungkus. Selain itu juga ada makanan-makanan khas Papua seperti dabu-dabu, maksud saya sambal dabu-dabu, dan juga makanan-makanan lain. Seusai Sarasean selesai, baik, halo. Halo rekan Fikri, silakan lanjutkan informasi Anda. Baik, selesai sesi Sarasean selesai digulir, para peserta kongres saat ini sedang menginap di Kampung Yokiwa, di mana masyarakat adat menyambut mereka untuk tinggal di rumah mereka. Nah, sesi Sarasean akan dilanjutkan di hari berikutnya, dan di mana sesi ini akan berlanjut mengenai isu masalah adat yang ada di sini. Demikian Ariska atas laporannya hari ini.
Tempat wisata di Lampung, yakni Pantai Benteng Samudra atau Bensem di Pesawaran, tawarkan banyak wahana yang seru dan berkesan Tribuners. Pantai Bensem ini salah satu tempat wisata di Lampung yang ada di Pesawaran, tepatnya di Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandem, Kabupaten Pesawaran Tribuners. Pantai Bensem menawarkan ini dibangun pertama kali pada tahun 2020 yang ditujukan sebagai tempat wisata di Lampung di bawah manajemen dari firma Koperasi Angkatan Laut atau Forkopimal. Muhammad Said, salah satu pengelola, mengatakan di Pantai Bensem merupakan tempat yang cocok untuk berlibur. Muhammad Sapan Akrab Muhammad Said jelaskan, pantai ini menawarkan keindahan alam yang bersih serta keamanan dan kenyamanan dalam berwisata Tribuners. Muhammad mengatakan Pantai Bensem memiliki fasilitas yang lengkap. Di antaranya adalah tempat villa penginapan, puluhan gazebo, warung oleh-oleh, restoran, musola, toilet, dan juga aula. Sedangkan fasilitas hiburan di Pantai Bensem diantaranya ada kano, banana boat, hingga donat boat Tribuners. Kemudian jika pengunjung ingin berenang pun, arus lautnya pun cukup tenang dan ombaknya tidak terlalu besar. Saat menaiki ban pembatas kedalaman laut, selanjutnya Mamat mengatakan Pantai Bensem juga memiliki dermaga untuk transit menuju Pulau Pahawang, di mana ada banyak kapal yang siap untuk mengantar para pengunjung mendatangi Pulau Pahawang maupun pulau di sekitarnya Tribuners. Terdapat wahana yang menjadi unggulan di Pantai Bensem, yakni memiliki spot seawater dan skydiving Tribuners. Hingga pengunjung yang menikmati wahana ini dapat sekali melihat keindahan bawah laut yang cantik dan eksotis di dalamnya. Dengan melihat terumbu karang yang kokoh dan beraneka ragam bentuk, ikan-ikan yang berwarna-warni yang bersahabat dengan pengunjung. Muhammad menjelaskan kedepannya pun Pantai Bensem akan mempercantik diri dengan membuat Taman Bensem yang didesain secara khusus untuk menarik wisatawan. Bahkan sampai saat ini, pengunjung pantai ini masih banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Tangerang, dan lainnya. Untuk masuk dan datang ke Pantai Bensem cukup merogoh kocek yang bervariasi. Harga tiket masuk ke pantai ini untuk motor sebesar Rp25.000, mobil pribadi Rp50.000, mobil pick up Rp75.000, sementara untuk bus Rp150.000 dan bus besar Rp250.000. Sementara itu, Abu, wisatawan yang datang langsung dari kota metro, mengatakan jika fasilitas dan wahana yang ada di Pantai Bensem ini sangat baik, sebab semua keperluan untuk wisatawan ada di tempat ini, sehingga tidak perlu keluar masuk untuk membeli ke tempat lain Tribuners. Kemudian Abu mengatakan bahwa dirinya datang bersama keluarga besarnya. Ia pun menambahkan, jika Pantai Bensem memiliki kesan dan yang keren dan suatu saat nanti ia akan kembali ke pantai ini.
Tribuners, hingga Minggu 23 Oktober 2022 pagi buta, lantunan zikir masih dikumandangkan di Masjid Babu Salam, Gengkong Indah, Kota Batam. Tribuners, aktivitas berzikir disudahi begitu suara lantunan azan subuh di Minggu pagi berkumandang dari pengeras suara masjid. Para penghuni komplek yang terlelap dalam tidur satu persatu bangun dan melangkah ke Masjid Babu Salam. Tribuners, beberapa ustadz yang berzikir sepanjang malam larut dalam khusyuknya sholat. Para ustadz tersebut datang dari Pariaman khusus untuk merayakan Maulid Nabi bersama masyarakat Pariaman di Kota Batam. Pak Haji Sapan Haji Syahrul, Ketua DPD Persatuan Keluarga Daerah Pariaman atau PKDP Kota Batam mengatakan, berzikir sepanjang malam di masjid sampai pagi menjelang merupakan tradisi bermaulid masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Tahun ini, para perantau asal Pariaman yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Daerah Pariaman atau PKDP merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh sukacita. Di luar aktivitas sebagai Ketua DPD PKDP Kota Batam, Haji Syahrul adalah anggota Dewan DPRD Kota Batam, fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Tribuners, di sela tugasnya menjadi anggota rakyat, pria yang disapa Pak Haji ini pun sibuk mengurus kegiatan masyarakat Pariaman, termasuk turut mempersiapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2022. Ia terlihat sibuk di malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu malam. Dalam perbincangannya dengan tribunbatam.id, ia pun mengatakan momen perayaan kali ini sangat istimewa bagi para perantau asal Pariaman. Pasalnya sudah biasa dilakukan secara offline setelah sebelumnya tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Memang identik dengan masyarakat Sumatera, tak terkecuali warga Bumi Andalas alias Sumatera Barat. Tribuners, lemang yang gurih dan telan menjadi makanan yang harus ada dalam perayaan Maulid Nabi termasuk hari raya besar lainnya dalam agama Islam. Lemang ini sudah biasa menjadi tradisi kental masyarakat di ranah Minang. Bagi warga Pariaman, termasuk yang di tanah rantau, merayakan hari besar keagamaan tanpa lemang ibarat makan sayur tanpa garam. Tribuners, serasa ada yang kurang dalam acara tersebut. Keberadaan lemang membuat perayaan Maulid Nabi sama istimewanya dengan Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Makanan ini ada di mana-mana dalam sebuah kenduri. Tribuners, Mula Warman, anggota PKDP Kota Batam mengatakan, mereka menyiapkan sebanyak 1000 lemang dalam menyambut Maulid Nabi tahun ini. Dalam tradisi masyarakat Pariaman, Maulid Nabi dilakukan dengan durasi yang lebih panjang. Dari pagi sampai paginya lagi, dihitung masih dalam suasana Maulid. Tribuners, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Persatuan Keluarga Daerah Pariaman atau PKDP Kota Batam dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur. Suhatri datang mengenakan baju koko putih dan celana panjang, duduk melingkar di deretan kursi depan panggung perayaan Maulid Nabi. Selama perayaan, para warga Pariaman yang tergabung dalam PKDP sibuk saling bercengkrama dan menikmati aneka hidangan yang didatangkan warga Pariaman dari berbagai daerah di Kota Batam. Sajian kopi dan teh tak lupa ada di atas meja. Tribuners, warga Pariaman datang dengan membawa buah tangan beraneka ragam, mulai dari pisang setandan, kue bolu, kacang rebus, dan aneka hidangan rumah lainnya. Yang tak kalah menarik adalah kehadiran pohon uang. Tribuners, sesuai namanya, pohon tersebut berisi dengan aneka uang rupiah yang disusun menyerupai daun-daun. Isinya antara lain uang pecahan 50.000, 10.000, hingga 100.000. Panitia Maulid mengatakan pohon uang itu sumbangan para warga Pariaman dari berbagai kecamatan. Dikatakannya, menyumbang uang dalam perayaan Hari Besar Agama Islam merupakan tradisi kental masyarakat Pariaman. Tradisi itu melambangkan kerjasama dalam persaudaraan sehati dan sepenanggungan.
informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut.
Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arborek, dan Sawandarek. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update.
tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi.
Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore di Selasa 25 Oktober 2022. Sore ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Seusai diguyur hujan yang cukup deras, jalan lintas barat penghubung antar Provinsi Lampung dan Bengkulu kembali amblas. Jalan amblas tepatnya di Jembatan Lai, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat Lampung pada Selasa 25 Oktober. Akibat amblasnya jalan lintas barat itu membuat lalu lintas antar Provinsi Lampung Bengkulu lumpuh total. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Saidal Arif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saidal. Terima kasih rekan Ariska dan selamat sore Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi setelah diguyur hujan selama 12 jam, Jembatan Laai ataupun jalan lintas barat Sumatera, tepatnya berada di Pelabuhan Laai, jalan lintas Bengkulu, ini terjadi amblas ya. Kemudian akibat amblasnya jalan lintas barat itu membuat lalu lintas antar Provinsi Lampung dan juga Bengkulu ini lumpuh total. Pasalnya area jalan amblas itu hingga memakan 2 ruas jalan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, saat ini lokasi amblas tersebut sudah dipasang garis polisi. Kemudian pada saat siang tadi, dari petugas dari balai besar, balai jalan ya, pengguna jalan nasional sudah diperbaiki ya. Kemudian amblasnya jalan Kuri Bengkulu itu membuat ratusan kendaraan terjebak macet dari arah Bengkulu menuju Lampung dan sebaliknya. Amblas jalan lintas tersebut akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Kemudian Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung pada Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah 2 Lampung melalui Koordinator Teknis Rusmadi Gani mengatakan amblasnya jalan jembatan Lai itu terjadi pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dari masyarakat setempat, kemudian pihaknya juga langsung ke lokasi untuk mencegah longsor ataupun amblas jalan ini tidak terlalu. Kemudian karena keras ya ataupun derasnya air Sungai Walai ini, amblasnya jalan itu tidak bisa dihindari. Saat ini Balai Jalan sudah berada di lokasi, kemudian saat ini juga di jalan lintas antar provinsi ini sudah bisa dilalui. Jadi pada 10.30 tadi pagi sudah di kendaraan. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Saidal Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Koordinator Pelaksana Teknik Rusmadi Gani. Dan berikut liputannya untuk Anda. Tadi malam, kemudian kita mendapatkan informasi dari masyarakat setempat dan teman-teman dari konsultan sudah menunjukkan bahwa jembatan Laai, jembatan Laai nyaris putus. Kami bersama-sama konsultan dan teman-teman peneliti jalan yang lain
ambil tindakan yang kami anggap tepat, kami anggap tepat. Alhamdulillah tadi malam sebenarnya semua alatnya memang sudah posisi mikro. Di sisi barat ada yang cukup ya, ada yang di Raja. Jadi kita bisa ambil tindakan cepat habis saja. Dan saya kirim alat dari jam 4 subuh dari Bogor, alhamdulillah baru pagi bisa sampai. Tim Rimong Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama Satreskrim Polres Lok Sumawe berhasil menangkap MF 32 tahun. MF merupakan warga Aceh besar yang melakukan pencurian emas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada Selasa 9 Agustus silam. MF ditangkap oleh kepolisian di Gampong Alulim, Belang Mangat, Kota Lok Sumawe pada Sabtu 22 Oktober sore. Kapolresta Banda Aceh maksud kami, Kombes Pol Joko Krisdianto melalui Kasat Reskrim Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan pelaku melanjutkan pencurian barang berharga milik Novi Susilawati, 33 tahun, warga Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa Satreskrim Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Satreskrim Polres Lok Sumawe berhasil menangkap MF, pelaku pencurian emas berupa maksud kami pencurian emas seberat 62 mayam dengan uang tunai 10 juta di salah satu kampung di Darussalam, Kabupaten Kota Banda Aceh pada Selasa Agustus silam. Kejadian awal mula kejadian pencurian itu diketahui setelah korban atas nama Novi Susilawati diberitahu oleh orang tuanya tentang tindak pidana pencurian tersebut. Saat kejadian sendiri, menurut keterangan yang kami terima dari Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila mengatakan saat kejadian korban saat itu sedang tidak berada di rumah dan sedang berada di tempat kerjanya. Melihat lokasi rumah yang ditempati oleh korban sedang kosong, MF maksud kami kemudian melancarkan aksinya dengan menggasak rumah milik korban atas nama Novi Susilawati. Setidaknya 62 mayam emas dengan uang tunai 10 juta raib dicuri oleh MF. Selain itu, akibat kejadian tersebut juga sejumlah barang berharga milik korban seperti baju, sepatu, sendal, dan beberapa barang lainnya juga ikut diambil oleh pelaku. Setidaknya akibat kejadian itu, korban atas nama Novi itu mengalami kerugian hingga 171 juta. Nah, setelah kejadian tersangka mencoba melarikan diri saat dia hendak diamankan tim Rimong Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama Satreskrim Polres Lok Sumawe. Saat itu saat hendak ditangkap, MF bersembunyi di salah satu rumah di Gampong Alulim, Belang Mangat, Kota Lok Sumawe pada Sabtu 22 Oktober kemarin. Nah, saat hendak ditangkap, MF saat itu mencoba melarikan diri dengan melompat pagar dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Meski sudah melakukan perlawanan kepada petugas, aksi yang dilakukan oleh pelaku berhasil dicegah oleh anggota kepolisian. Nah, saat sudah ditangkap di lokasi di kampung tersebut, kemudian tim Rimong Satreskrim tim Rimong Satreskrim Polresta Banda Aceh kemudian melakukan pendalaman kasus lebih dalam di mana kemana emas yang ia curi itu dijual. Nah, berdasarkan hasil informasi yang diterima dari pelaku bahwa setelah mendapatkan hasil keterangan dari tersangka bahwa barang curian tersebut telah diserahkan kepada ayahnya berinisial BUR umur 50 tahun untuk disembunyikan. Nah, saat itu sendiri kemudian tim Rimong Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Bun di mana uang sisa penjualan emas itu disembunyikan di belakang rumahnya, tepatnya di samping kuburan. Jadi di samping kuburan tersebut tim menemukan satu gelang emas. Nah,
Akibat kejadiannya, maksud kami akibat perbuatannya tersangka MF dijerat pasal 36 maksud kami pasal 362 KUHP dan diancam hukuman penjara selama 5 tahun kurungan. Sementara ayah pelaku BUR dijerat dengan pasal 362 KUHP junto 55 junto 480 dengan ancaman 4 tahun penjara dikarenakan setelah membantu pelaku dalam melakukan pencurian tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Lembaga Pemenang Pemilu atau LPP DPW PKB Maluku Utara, Muksin Amrin, menyatakan sikap maju pada Pileg DPRD Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan. Pernyataan itu ia sampaikan seusai Rakerwil dan launching Bacalek Pemilu 2024 DPW PKB Maluku Utara di Grand Majang Hotel Ternate pada Senin 24 Oktober. Mantan Ketua Bawaslu Maluku Utara 10 tahun ini menambahkan ia baru saja terjun ke dunia politik dan bergabung ke DPW PKB Maluku Utara 1 bulan yang lalu. Namun yang memberanikan diri untuk menjadi caleg DPRD Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Ternate ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Ketua Lembaga Pemenang Pemilu atau LPP Dewan Perwakilan Daerah PKB Maluku Utara menyatakan sikap maju bertarung pada DPRD Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan. Pernyataan itu ia sampaikan usai Rakerwil dan launching Bacalek yang dilakukan DPW PKB Maluku Utara di Hotel Grand Majang Hotel, maksud kami Grand Majang Hotel Ternate pada Senin 24 Oktober kemarin. Ya, Muksin juga menyatakan bahwa dirinya tidak main-main untuk memberanikan diri bertarung pada DPRD Dapil Halmahera Selatan, bahwa dirinya juga telah dikenal sehingga memberanikan diri untuk hadir sebagai calon legislatif DPRD Dapil Halmahera Selatan. Selain itu, mantan Ketua Bawaslu Maluku Utara menjabat 10 tahun menyatakan sikap bahwa dirinya siap dari segi dirinya juga berharap bahwa dapat dukungan dari masyarakat Maluku Utara Halmahera Selatan sehingga menjadi sesuatu menangkan pada 2020. Sekian. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Survei pemilihan gubernur tahun 2004 versi Carta Tim SAR gabungan baru saja menghentikan pencarian bocah 2 tahun yang hilang di Kecamatan Mapangit, Kota Manado. Hal ini karena adanya indikasi penculikan anak dalam hilangnya bocah yang bernama Echa Putri tersebut. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Sugeng Wahyudi Santoso membenarkan jika kasus hilangnya bocah bernama Echa ini sudah masuk ke ranah polisi. Pada Senin 24 Oktober, Sugeng mengatakan jika pihaknya masih melakukan lidik terkait kasus hilangnya bocah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Nilton Durado yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nilton. Baik rekan Firda, Polresta Manado masih melakukan penyelidikan terkait
kasus hilangnya bocah 2 tahun bernama Echa Putri yang terjadi di Kecamatan Mapanget, Kota Manado 2 hari yang lalu. Sampai hari ini semua tim yang ada di Polresta Manado, baik tim Resmob maupun tim Satuan Reskrim sudah turun sama-sama untuk melakukan penyelidikan, dan hingga hari ketiga hari ini belum ada hasil dari pencarian tersebut, dan polisi masih terus berusaha karena minimnya saksi dan tidak ada orang yang melihat selain satu-satunya bukti bahwa ada indikasi penculikan adalah dari rekaman CCTV. Tapi menurut Kasat Reskrim, rekaman CCTV ini juga masih sangat tidak jelas karena jaraknya cukup jauh. Kasus hilangnya bocah 2 tahun bernama Echa Putri ini awalnya ditangani oleh Satuan SAR Gabungan SAR Manado, karena awalnya kasus ini dipikir adalah kasus bencana, karena bocah ini awalnya dikira hanyut ke sungai. Tapi ternyata ketika tim SAR menyelidiki, mulai melakukan pencarian, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa bocah ini hilang di sungai. Kemudian ada rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita membawa bayi melintas di jalan di kelurahan di Kecamatan Mapanget yang ciri-cirinya sama dengan bocah Echa ini. Dari CCTV inilah kemudian tim SAR mengeluarkan kesimpulan bahwa hilangnya bocah Echa bukan karena bencana, tapi karena adanya indikasi penculikan anak yang terjadi di Manado. Tapi sampai hari ini proses pencarian terhadap bocah Echa yang hilang masih terus dilakukan, dan ini sudah masuk hari ketiga dan polisi belum menemukan keberadaan di mana bocah 2 tahun tersebut berada. Tapi dari hasil olah TKP yang dilakukan tim Resmo pada kemarin hari, ada beberapa keganjalan yang ditemukan, yaitu pertama, bocah Echa ini tidur bersama 2 kakaknya, dan 1 orang kakaknya itu sudah berusia remaja. Tapi anehnya saat bocah 2 tahun ini hilang, sang kakak remaja tidak tahu tentang apa yang terjadi pada hari itu. Yang kedua, polisi mencium adanya keanehan di mana keterangan dari sang nenek mengatakan bahwa adanya perbedaan posisi tidur bocah 2 tahun ini antara sang nenek dengan kakak dari Echa yang berusia 8 tahun bernama Intan. Tapi keganjalan ini belum bisa membuat polisi mengambil kesimpulan, dan dugaan sementara bocah Echa ini memang dugaan sementara diculik, tapi polisi masih melakukan pengembangan terkait apa sebabnya penyebab hilangnya bocah 2 tahun ini. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Niltan Durado dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rian, 28 tahun, warga Jati Mekar, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi korban busur. Rian dibusur seorang remaja berinisial IF 16 tahun hingga mengalami luka tusuk di pinggang belakang sebelah kanan. Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari, Kombes Pol Muhammad Eka Fatur Rahman membeberkan kronologi kejadian. Hal ini bermula saat Rian mengendarai sepeda motor dan melintas di depan lorong kelor hingga berpapasan dengan pelaku berboncengan 3 sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Firda, baik Tribuners. Seorang pria bernama Rian berusia 28 tahun dibusur oleh seorang remaja berinisial IF 16 tahun saat tengah melintas di depan Jalan Lorong Kelor, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin malam, tepatnya pukul 18:30. Saat itu Rian sedang bepergian, namun di tengah jalan berpapasan dengan para pelaku yang sedang berboncengan 3. Sehingga saat itu Rian menegur
para pelaku untuk tidak balap-balapan atau tidak tidak balap-balapan, kemudian namun diduga pelaku ini kemudian tersinggung sehingga kemudian pergi meninggalkan Rian ke arah Gunung Jati sekitar kurang lebih 300 meter dari lokasi jalan tersebut. Kemudian pada pukul 9 malam atau tepatnya pukul 21 WITA, pelaku kembali mengarah ke jalan Lorong Kelor, Kelurahan Jatimekar, dan langsung mendapati Rian sehingga langsung melepaskan panah busur ke arah punggung belakang sebelah kanan Rian. Akibatnya Rian mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang sebelah kanan. Rian pun dilarikan ke Rumah Sakit Santanak Kota Kendari dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Bahtera Mas Kota Kendari untuk dilakukan operasi pencabutan mata busur. Tak cukup 24 jam kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pembusuran sendiri yang berinisial YF usia 16 tahun. YF sendiri setelah melakukan aksi pembusuran tersebut lari masuk ke dalam hutan. Sambil polisi melakukan pencarian, polisi juga mendekati atau berupaya berkomunikasi dengan pihak keluarga tersangka untuk sama-sama mencari keberadaan pelaku pembusuran berinisial EIF ini. Pada Selasa pagi, tepatnya pukul 8.30 WITA, IF kemudian menyerahkan diri ke Polsek Kendari dan kemudian dilakukan penangkapan. Kemudian pelaku pembusuran IF ini dibawa ke Mapolresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. IF pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, saudara. 3 korban, 1 keluarga akhirnya dievakuasi oleh tim gabungan pencarian longsor di Kampung Ciletil, RT 2 RW 1, Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Senin 24 Oktober. Ketiga korban yang tertimbun merupakan 1 keluarga, yakni Ibu Mumu, 57 tahun, Maman 60 tahun, yang merupakan suami istri, dan 1 orang lagi yakni Bayu 6 tahun, cucu dari kedua korban. Subkor Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Medi Abdul Hakim, mengatakan pihaknya bersama unsur petugas gabungan melakukan evakuasi mulai pukul 4 sore hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dian Herdiansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dian. Ya, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa kejadian kemarin sore sekitar pukul 3 mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, di antaranya kakek dan nenek, yaitu bernama Mumu dan Maman, sementara cucunya sendiri bernama Bayu berumur 8 tahun. Pada saat melakukan evakuasi, tim dari Badan Penanggulangan Bencana dan dibantu relawan serta masyarakat setempat, korban berhasil dievakuasi. Yang pertama Mumu sekitar pukul 17.40, kemudian Bayu sekitar pukul 17.47, sementara itu Maman ditemukan terakhir pada pukul 18.35 sore. Sementara itu setelah korban dievakuasi, langsung dievakuasi dibawa ke RSUD Sukabumi untuk mendapatkan penanganan medis. Kemudian tadi pagi sekitar pukul 8 ketika korban langsung dimakamkan di salah satu di Desa Sukamulya, tepatnya di Kampung Cidalem. Demikian. Ya.
Baik, terima kasih rekan Dian Herdiansyah dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan wawancara Tribuners dari orang tua Bayu, yakni Ujang Dadan. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kecil sama neneknya, tinggal kita kan tadinya ada hubungan suami istri sama ibunya, yang udah pisah, tinggal sama neneknya dari balita, dari kecil, gitu. Tapi sekarang udah sekolah kan Bayu? Udah sekolah kelas 2, baru kemarin tanggal 18, ulang tahun yang ke-8. Terakhir ketemu Pak, kapan? Terakhir ketemu ada seminggu terakhir ketemu sama dia. Pak, yang dapat informasi dari Bapak pada saat kejadian, Bayu sama nenek kakeknya itu ada di mana? Saya lagi di Selanjambe, di teman lagi di sana gitu, di telepon sama lihat sama cerita sama anak-anak, telepon sama teman-teman gitu. Lokasinya waktu kejadian itu di sana gitu lah. Saya langsung pulang ke lokasi. Posisi almarhum ini ada di mana? Di rumah di sini, di kamar atau memang lagi di Warga Kelurahan Kasin, Kecamatan Kelojan, Kota Malang, JJ Wijaya, selamat dari maut setelah dirinya terlibat kecelakaan di Jalan Tol Ngawi Solo, kilometer 545 jalur B pada Senin 24 Oktober sekira pukul 00:20 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Wijaya sedang mengendarai mobil Nissan X-Trail bernomor polisi B168 KVC maksud kami. Ia terlibat kecelakaan dengan truk tronton bernomor polisi AG 9517 UE yang dikendarai oleh Teguh Ismanto, warga desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Baik, Geda, dapat saya laporkan. Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022 kemarin, tepatnya pukul 00.20 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan di Jalan Tol Ngawi Solo, tepatnya di kilometer 545 jalur B di Desa Banyurip, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, di mana kecelakaan melibatkan mobil Nissan X-Trail bernomor polisi B1688 KVC dengan truk gandeng bernomor polisi AG 9517 UE, di mana kecelakaan tersebut berdasarkan data dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen mewakili Kapolres Sragen mengatakan bahwa kecelakaan tersebut berawal dari kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan melaju dari arah searah maksud saya, yakni dari arah Ngawi menuju Solo. Kemudian mendekati lokasi kejadian, truk gandeng yang berada di depan mobil Nissan X-Trail tersebut tiba-tiba berbelok atau berpindah jalur ke kanan dikarenakan jalur kiri sedang terjadi perbaikan jalan. Kemudian karena berbelok atau berpindah lajur secara mendadak, kemudian di belakangnya melaju Nissan X-Trail yang dikendarai oleh Wijaya, warga Kota Malang, Jawa Timur tersebut, dan menabrak bagian belakang truk gandeng tersebut. Diduga karena tabrakan yang cukup keras membuat konsleting pada kelistrikan di mobil tersebut dan hingga menyebabkan mobil tersebut terbakar. Meski terbakar, namun tidak sampai mobil tersebut meledak. Kemudian mobil Nissan X-Trail yang dikendarai Wijaya tersebut terbakar habis dan juga membakar bagian belakang truk gandeng tersebut yang bermuatan pupuk. Kemudian meski terbakar habis, namun Wijaya yang berada di dalam mobil tersebut berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum api membakar mobil Nissan X-Trail miliknya, yakni ketika setelah benturan Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan keluar sebelum akhirnya terjadi kebakaran. Dari kebakaran tersebut menyebabkan mobil Nissan X-Trail ludes terbakar dan Wijaya yang merupakan pengendara mobil tersebut mengalami luka lecet di bagian telinga kiri, telapak kaki kanan lecet, dan pergelangan tangan kiri patah dan dalam keadaan sadar, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah
Suhadi Priyonegono Sragen untuk dilakukan opnam. Begitu Firda dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tidak seperti kebanyakan orang, seorang terapis bernama Iin di kota Singkawang, Kalimantan Barat punya cara unik untuk memijat pasiennya, yakni dengan menggunakan tanduk kambing. Tanduk kambing ini Iin gunakan sebagai alat bantu untuk memijat tubuh pasiennya. Dengan bagian ujung tanduk kambing yang keras tersebut, Iin menekan titik-titik tertentu di tubuh pasiennya untuk mengatasi keluhan pasiennya seperti pegal-pegal ataupun kesemutan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang akan melaporkan. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, memang terapis bernama Iin di kota Singkawang, Kalimantan Barat ini cukup unik saat memijit pasiennya, karena saat proses memijit, Iin menggunakan tanduk kambing. Nah, titik-titik tertentu di bagian tubuh pasien ditekan dan diurut dengan tanduk kambing yang bertekstur sebetulnya keras begitu. Nah, menurut penjelasan bagian tubuh yang sakit jika ditekan menggunakan tanduk kambing tersebut menandakan titik tersebut penyebab badan terasa pegal. Nah, pijat yang dilakukan ini bermanfaat untuk menghilangkan rasa pegal dan mengalirkan peredaran darah dan menyegarkan tubuh. Saya juga sudah sempat mencoba sendiri pijat yang dilakukan oleh Iin ini. Memang setelah dipijit akan terasa badan yang sebelumnya pegal kemudian terasa lebih segar, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan ke Kota Balikpapan pada Selasa 25 Oktober. Salah satu kawasan yang menjadi titik kunjungan tersebut adalah Pasar Kelandasan Balikpapan. Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo meninjau dan menyapa sekaligus membagikan paket sembako dan dana bantuan ke beberapa pedagang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Ardiana Kinan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kinan. Halo rekan Kinan. Terima kasih. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melakukan kunjungan ke Kota Balikpapan hari ini. Salah satu kawasan yang menjadi titik kunjungan tersebut adalah Pasar Kelandasan Balikpapan. Pengamanan kunjungan yang dilakukan di Kaltim ini mengikuti prosedur yang disusun oleh Kodam 091 Aji Surya Natakusuma. Namun karena ada pembatasan kunjungan ke Kota Samarinda, pembatalan kunjungan ke Kota Samarinda, prosedur pengamanan tersebut diambil alih oleh Kodam 6 Mula Warman untuk selanjutnya lebih memperketat pengamanan yang dipusatkan di Kota Balikpapan dan KM, Ibu Kota Negara, dalam rangkaian kegiatan kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut. Melalui pantauan Tribun Kaltim.co di lapangan, penjagaan kunjungan di Pasar Kelandasan ini berjalan cukup ketat. Mulai dari pengalihan beberapa arus lalu lintas hingga mensterilkan beberapa area yang akan dijajaki oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Hal ini terlihat dari ramainya aparat petugas pengamanan TNI atau Polri dan Pas Pampres yang memenuhi sisi dan setiap sudut Pasar Kelandasan Balikpapan. Bahkan penembak itu juga ditempatkan di beberapa titik area Pasar Kelandasan Balikpapan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan ancaman dari jarak jauh maupun dekat. Semua pedagang Pasar Kelandasan pun juga diwajibkan untuk tes antigen COVID-19 demi pengamanan Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meninjau, menyapa, bahkan membagikan paket sembako dan dana bantuan senilai 1,2 juta rupiah ke beberapa pedagang. Terlihat masyarakat sangat antusias menyambut Presiden Republik Indonesia dan beberapa di antaranya bahkan bersorak dan bertepuk tangan sembari memanggil nama Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo terlihat menyapa bahkan bersalaman dengan sejumlah pedagang di area tersebut. Melalui pantauan saya juga orang nomor 1 di Indonesia ini juga berbincang dengan perempuan yang berkebangsaan asing
yang kabarnya adalah seorang wartawan media internasional. Dan kabarnya setelah dari pasar Landasan, Presiden Joko Widodo akan berlayar menggunakan salah satu kapal perang menuju dermaga IHM Sepaku, lalu menuju titik nol ibu kota negara dan Persemaian Mentawai. Mungkin itu saja, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Operasi pasar murah mulai digelar di 10 kecamatan Kota Batam secara bergiliran sejak 18 Oktober sampai nanti 7 Desember 2022. Kegiatan ini merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan distributor bahan pokok untuk menyediakan bahan-bahan pangan kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok di Kota Batam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Hening Sekar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hening. Baik, terima kasih rekan Firda melaporkan dari Kota Batam. Tribuners, pemerintah Kota Batam bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID kembali menggelar operasi pasar murah di 10 wilayah kecamatan Kota Batam. Nah, kegiatan ini dimulai dari tanggal 18 Oktober dan akan terus digelar sebanyak 20 kali sampai tanggal 7 Desember 2022. Dalam jadwalnya, di setiap kecamatan yang disasar akan digelar sebanyak 2 kali kegiatan pasar murah di lokasi yang berbeda-beda. Adapun 10 kecamatan yang menjadi target lokasi pasar murah antara lain Kecamatan Bengkong, Sukupang, Lubuk Baja, Batam Kota, Nongsa, Sagulung, Batu Aji, Batu Ampar, Sebeduk, dan Galang. Ada sekitar 20 stand distributor yang digelar di pasar murah ini dan masing-masing menjual produk bahan pokok yang berbeda-beda, mulai dari cabai, telur ayam, beras, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, sayuran, dan buah-buahan. Di pasar murah ini, warga bisa membeli beraneka produk sembako dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Contohnya cabai merah dijual dengan harga 50.000 per kilogram, kemudian daging sapi seharga 65.000 per kilogram, ayam potong 30.000 per kilogram, dan masih banyak lagi. Nah, harga produk yang lebih murah ini merupakan hasil dari kerjasama pemerintah dengan para distributor bahan pokok di Batam untuk menjual produk-produknya sesuai dengan harga standar eceran yang telah ditetapkan. Distributor juga diminta tidak meraup keuntungan terlalu banyak dari penjualan bahan pokok ini yang digelar dalam operasi pasar murah kali ini. Untuk menyukseskan kegiatan ini, pemerintah juga mendukung distributor dengan menggelontorkan subsidi senilai 162 juta. Nah, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrey Hamid, mengungkapkan operasi pasar murah menjadi salah satu upaya Kota Batam dalam mengendalikan inflasi. Oleh karenanya, barang-barang yang dijual di pasar murah pun merupakan bahan pokok yang memang dinilai banyak menyumbang inflasi di Kota Batam seperti cabai, minyak goreng, telur ayam, dan produk lainnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan pasar murah ini disambut antusias oleh masyarakat Kota Batam. Dibuka dari pukul 9 pagi sampai 12 siang, warga langsung memadati lokasi pasar murah yang telah dijadwalkan. Contohnya pada gelaran operasi pasar murah di Kecamatan Batam Kota, tepatnya di lapangan depan Puskesmas Baloi Permai, Senin kemarin. Meskipun gerimis, warga terus berdatangan menuju lokasi pasar murah dan memborong berplastik-plastik besar bahan pokok yang dijual di sana. Adapun lapak pasar murah yang banyak diserbu pembeli adalah lapak yang menjual telur ayam, cabai, buah-buahan, dan sayur-sayur. Demikian laporan dari saya di Kota Batam, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hening Sekar dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Batam kita beralih ke Jakarta, saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae. Adapun sidang yang digelar sekira pukul 9 pagi tadi di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan beragendakan pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Yuyamto, menyampaikan setidaknya ada 12 saksi yang dihadirkan oleh jaksa dalam sidang nanti untuk pembuktian perkara ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky.
Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini Selasa 25 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penembakan berencana atas korban Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer atau Barada E. Sebagai informasi Firda dan juga Tribuners, dalam kasus ini Barada E melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Alhasil pada sidang hari ini lain dengan persidangan sebelumnya. Untuk sidang kali ini langsung jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan pembuktian terhadap perkara yang didakwakan. Terhitung tadi sudah ada 12 saksi yang hadir begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan dominan para keluarga dari korban Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan juga kuasa hukum dari Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak. Sidang tadi digelar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan pemeriksaan saksi dilakukan dengan secara terpisah gitu atau secara bergiliran. Hingga saya melaporkan saat ini setidaknya sudah ada 10 orang begitu saksi yang sudah diperiksa termasuk Kamarudin Simanjuntak, kekasih dari Brigadir J Vera Simanjuntak dan juga tadi ada adik dari Brigadir J yakni Mahareza Rizky Huta Barat. Dan untuk saat ini sedang berlangsung sidang pemeriksaan saksi untuk kedua orang tua Brigadir J yakni Rosti Simanjuntak dan juga Samuel Huta Barat. Begitu tadi juga ada beberapa kakak ataupun tante dari Brigadir J yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kesaksiannya tadi ibunda dari Brigadir J yakni Rosti Simanjuntak terpantau tidak kuasa menahan tangisnya begitu. Dirinya menyebutkan bahwa anaknya ini yang merupakan putra sulung dalam hal ini Brigadir J merupakan sosok anak yang baik begitu dan selalu dididik dengan tata krama dan juga selalu bertanggung jawab dan sopan begitu. Bahkan selama hidupnya Brigadir J tidak pernah cerita kalau ada masalah begitu. Dia hanya menceritakan pekerjaannya begitu dan semua pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Tadi juga selain dari ibunda Brigadir J, kekasih dari Brigadir J yakni Vera Simanjuntak juga menyatakan demikian. Vera tidak pernah mendengar adanya masalah begitu, namun menjelang adanya kejadian ini Vera kerap dihubungi oleh Brigadir J dan Brigadir J selalu minta maaf dan meminta kepada Vera untuk memutuskan hubungannya dan mencari pria lain. Mungkin itu Firda yang bisa dijelaskan. Tadi Kamarudin juga sudah diperiksa begitu. Dia menyatakan kalau Brigadir J memang tidak mempunyai masalah dengan siapapun dan merupakan ajudan yang termasuk disayang oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kendati untuk dugaan yang selama ini merebak yakni pelecehan seksual terhadap Ibu PC, si Kamarudin tadi menepis hal tersebut dan memang nyatanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Man Hidayat. Ya, terima kasih rekan Firda. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu terkait jalan alternatif atau jalan nasional yang longsor di KM 170. Maksud kami 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan longsor ini terjadi di jalan nasional yang sudah hampir sekitar 1 bulan lebih, dan bisa disebut bahwa jalan nasional yang ada di Satui Barat ini sudah dalam keadaan terputus dan di sampingnya ada jalan yang masih bisa dilalui oleh pengendara roda 2. Dan selain itu ada jalur alternatif yang dibangun oleh pemerintah daerah sepanjang 1,7 km yang ada di berada wilayah Desa Satui Barat, Jalan Holing dan kembali tembus keluar ke jalan nasional di KM 170. Bisa dilaporkan saat ini jalan KM 171 ini sangat berbahaya untuk dilintasi karena potensi longsor masih memungkinkan untuk terjadi di tempat ini. Sebab kondisi curah hujan yang belakangan ini sering terjadi masih berpotensi untuk terjadinya longsor susulan, sehingga area jalan ini di samping jalan yang longsor ini dihimbau untuk tidak dilintasi. Namun memang masyarakat atau khususnya pengendara sepeda motor masih nekat melintas karena mereka memilih tidak mau berputar melewati jalan alternatif yang jaraknya cukup jauh.
Dan bisa kami laporkan di jalan alternatif yang dibangun oleh pemerintah daerah itu memang kondisinya belum semuanya dikeraskan dan saat ini masih berproses, dan informasinya dari Dinas PUPR masih sekitar 500 meter yang telah dikeraskan dan saat ini masih berproses. Dan saat hujan memang kondisi jalannya itu licin, sehingga saat hujan itu sering terjadi mobil yang maksud kami mobil tergelincir karena area jalannya akan berlumpur saat cuaca hujan. Dan saat ini petugas juga selalu menghimbau agar menjaga atau tertib berlalu lintas di kawasan tersebut dengan memperhatikan arahan dari petugas. Saat ini pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional juga ngotot tidak mau memindah jalan tersebut karena mereka yakin masih bisa memfungsikan jalan tersebut dan akan segera melakukan perbaikan untuk arus lalu lintas kembali lancar. Namun pantauan dari Satuan Lalu Lintas sejauh ini memang terjadi kelancaran meski sering terjadi kemacetan saat cuaca hujan. Namun pemerintah daerah terus mengupayakan untuk melakukan perkerasan jalan di jalan alternatif yang dibuat agar arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang bisa kami laporkan, rekan Firda, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Mani Hidayat dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Depati Raja Muaro Langkap, Kerinci Provinsi Jambi, Mukhorisoni, mengatakan masuknya investor di daerahnya diakibatkan konflik horizontal antara pro kontra di masyarakat adat. Mukhidi menjelaskan dalam wawancara di sela-sela Sarasehan di Kampung Sereh bahwa PT KMH di bawah grup PT Bukaka telah membeli 1.000 hektar tanah untuk membangun perusahaan listrik tenaga air atau PLTA dengan 350 MW. Hal itu mengakibatkan perusahaan atau investor tidak lagi menghormati hak masyarakat adat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Putri Nurjanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putri. Ya, rekan Firda melaporkan dari Kabupaten Jayapura, pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat ke-6 yang berlangsung di Papua dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Berlangsung di salah satu kampung di 12 kampung yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura, rekan Frida. Sarasehan berlangsung di Kampung Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura, di mana dalam Sarasehan tersebut membahas tentang ya rekan Frida, di mana Sarasehan ya, Halo rekan Putri. Sarasehan yang digelar di Kampung Sereh, Depati Muaro Langkap, Kerinci Provinsi Jambi, Mukhorisoni mengatakan dengan adanya investor yang masuk di daerahnya ini mengakibatkan konflik yang terjadi di masyarakat antara masyarakat yang pro dan kontra. Isu tersebut dibawa dan dibahas di dalam Sarasehan, yang mana dari hasil Sarasehan ini kemudian akan dibahas di dalam sidang-sidang pleno Kongres Masyarakat Adat nanti di tanggal 27 Oktober 2022. Sarasehan yang digelar ini di 12 kampung di kota dan Kabupaten Jayapura akan digelar selama 2 hari, yaitu pada hari ini 25 Oktober 2022 dan esok hari di tanggal 25 Oktober. Di sela-sela Sarasehan
Mukiri menjelaskan situasi yang terjadi pada masyarakat adatnya di wilayah Jambi. Dia menjelaskan bahwa masyarakat adatnya saat ini kini tengah memperjuangkan hak-haknya, di mana mereka melawan dari PT KMH di bawah grup UKK yang telah membeli 1.000 hektar tanahnya yang akan dibangun dengan PLTA atau perusahaan listrik tenaga air dengan kekuatan 3.500 watt. Menurut Mukiri, hal itu mengakibatkan investor dan hal itu mengakibatkan persoalan antara masyarakat adat dan investor, di mana masyarakat adat ada yang pro dan kontra. Masyarakat adat yang pro ini di mana mereka mau dengan adanya perusahaan tapi tetap mengikuti dengan aturan adat yang ada di daerahnya. Sementara masyarakat yang kontra, mereka tetap menginginkan perusahaan ada, tapi dengan cara perusahaan tersebut menyewa lokasi tanahnya mereka. Ya, menurutnya masyarakat yang kontra ini juga menurut Mukiri bahwa masyarakat juga harus memahami bahwa pada zaman dulu itu masyarakat adatnya, leluhurnya itu mereka menyewakan juga tanahnya kepada pemerintah zaman Belanda waktu itu untuk perkebunan kopi, sehingga hal ini yang didorong oleh Mukiri untuk berjuang untuk mempertahankan haknya terhadap dari PT KMH tersebut, di mana PT KMH ini sendiri telah disidangkan sebanyak 3 kali. Frida dan juga Tribuners, dari hasil sarasehan ini dia berharap bahwa segera untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini untuk membuat untuk mendorong rancangan undang-undang masyarakat adat. Ya, baik, demikian Frida dan juga Tribuners. Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Depati Muaro Langkap Kerinci Jambi Mukiri Soni, dan berikut liputannya untuk Anda. Nah, kan. Nah, sekarang ini kan mereka masuk beli gitu kan. Akhirnya apa? Terjadi konflik horizontal antara kita sama kita kan. Ada yang pro perusahaan, ada yang tidak, yang menantang. Akhirnya sempang saudara ke depan ini harus ada aturan kan. Perusahaan boleh masuk, tapi dengan catatan-catatan, dengan aturan adat. Bapak, ini mungkin sedikit penjelasan dari masyarakat yang kontra itu seperti apa, terus masyarakat yang pro itu seperti apa terhadap perusahaan-perusahaan ini? Masyarakat yang kontra itu kita mendukung sebenarnya keberadaan perusahaan itu. Cuman jangan dibelilah tanah udah itu. Sewalah. Belanda dulu juga sewa gitu. Nah, yang kontra, yang pro itu kan mereka dapat pekerjaan, dapat uang gitu kan. Nah, akhirnya mereka, tapi kan kepentingan sementara anak cucu mereka besok gimana? Apa cukup dengan 1 miliar misalnya, kemudian mengorbankan generasi selanjutnya? Bagi kita yang kontra itu, karena kedepannya bukan hanya kita yang hidup, tapi anak cucu kita juga mau hidup. Kalau tanah sudah dibeli, mereka mau kemana? Oke. Harapannya ini Bapak dari Kongres sendiri ini seperti apa nih Bapak? Nah, saya melihat gini, ketika kami berjuang dengan salah satu
9 tahun kebangkitan masyarakat adat Kabupaten Jayapura menjadi sejarah baru di Papua. Bupati Matius Awoitau mengatakan kebangkitan tersebut menjadi karya nyata dalam penerapan Undang-Undang Otsus di Papua. Selain itu, dengan kebangkitan tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Jayapura masih ada untuk Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Matius Awoitau dalam sambutannya saat pembukaan KMAN 6 di Stadion Barnabas Yowie, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin 24 Oktober. Informasi lebih lengkapnya yang disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, terkait dengan 9 tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, ini disampaikan atau dinyatakan bahwa sebagai sejarah baru di tanah Papua, di mana Kabupaten Jayapura berhasil membentuk atau merayakan hari kebangkitan masyarakat adat tersebut. Dan dalam perayaan 9 tahun kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura ini, Firda dan juga Tribuners, Bupati Matius Awoitau mengatakan bahwa ini adalah bentuk nyata dalam penerapan Undang-Undang Otsus di tanah Papua, di mana yang diterapkan sesuai beberapa pasal-pasal atau undang-undang yang ada di dalam Otsus tersebut. Dan ini juga merupakan satu keberhasilan pertama di tanah Papua dalam penerapan Otsus itu. Dan juga terkait dengan kebangkitan 9 tahun kebangkitan masyarakat adat ini sendiri, Bupati Matius Awoitau juga berharap agar daerah lain selain Kabupaten Jayapura yang ada di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat bisa dapat mengikuti atau mencontohi bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Bupati Matius Awoitau dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, ya salah satunya itu tentang kebangkitan masyarakat adat seperti yang ada saat ini di Kabupaten Jayapura. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Kelvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bupati Kabupaten Jayapura, Matius Awoitau, dan berikut liputannya untuk Anda. Pertama ini sebagai hadiah ulang tahun yang luar biasa dari ulang tahun yang ke-9 dari kebangkitan masyarakat adat di Jayapura. Dan ini adalah karya nyata bahwa mereka masih ada. Dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sepanjang masyarakat adat masih ada dan negara akan memberikan perlindungan. Hari ini kita memberikan ulang tahun yang ke-9 kebangkitan masyarakat adat. Hari ini juga kita bisa membuka kongres masyarakat adat. Kota Makassar demam permainan kato-kato. Suara permainan asal Amerika Click-Clacks atau Clackers Ball Toys saban hari terdengar TikTok di permukiman warga. Peringatan potensi bahaya dan melukai dari permainan ini pun datang dari otoritas kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes Makassar. Pihaknya akan menginstruksikan bintara-bintara Babin Kamtibmas untuk persuasif dan mengingatkan bocah-bocah, orang tua, dan guru di sekolah potensi bahayanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan demam permainan kato-kato ini atau yang berasal dari Amerika ini sedang digandrungi oleh remaja dan pemuda di Makassar, khususnya anak-anak usia SD begitu. Namun demam kato-kato ini dinilai dapat menimbulkan bahaya juga ketika tidak mahir menggunakannya. Selain itu dapat mengusik karena suara yang dihasilkan juga cukup ribut begitu, dan dikhawatirkan dapat terjadi gesekan di masyarakat. Untuk itu Polrestabes Makassar tidak melarang, namun mengeluarkan imbauan untuk agar bagaimana permainan ini dihindari saja untuk anak-anak usia remaja demi menghindari adanya gesekan sosial di masyarakat. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Muslimin Emba atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Keuskupan Maumere dimulai pada Senin 24 Oktober dengan ekaristi pembukaan di Gereja Paroki Santo Mikael Nita, 10 km arah barat kota Maumere, Pulau Flores, dipimpin Uskup Maumere Monsinyur Edwaldus Martinus Edo. Pertemuan akbar yang akan diikuti utusan dari 37 paroki di Keuskupan Maumere mengusung tema Dutch in Altum, bertolaklah ke tempat yang dalam merupakan tema tahbisan Uskup Maumere Monsinyur Edwaldus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Paulus Kebelen yang akan melaporkannya. Silakan rekan Paulus. Baik Fira dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pelaksanaan Sinode 2 di Keuskupan Maumere sudah dilaksanakan kemarin, hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Pelaksanaan Sinode 2 ini ditandai ataupun diawali dengan perayaan misa yang diikuti oleh utusan umat Kristiani dari 37 paroki di Keuskupan Maumere. Nah, perayaan dengan nuansa kekerinduan ini begitu terasa lantaran umat sudah menanti selama 17 tahun semenjak perayaan Sinode pertama dilangsungkan pada tahun 2005 silam. Uskup Edwaldus dalam khotbahnya menuturkan makna Sinode 2 adalah kesempatan emas untuk memperjuangkan ataupun memperbarui hidup sesuai tema besar perayaan, yaitu Dutch in Altum, ataupun bertolak ke tempat yang dalam. Pelaksanaan Sinode ini menjadi ruang diskusi perihal masalah yang sering dihadapi umat Kristiani dan selanjutnya akan menjadi rujukan penetapan kebijakan secara bersama-sama. Ia mengatakan Sinode bukanlah rumusan kaku dan baku, tetapi merupakan sebuah perjuangan hidup yang lebih humanis serta menjadi pejuang merawat iman Kristiani. Selesai perayaan misa, Uskup Edwaldus membuka pelaksanaan Sinode yang ditandai dengan pemukulan gong di depan altar Gereja Santo Mikael Nita. Pelaksanaan ini secara resmi dimulai pada tanggal 24 sampai 29 Oktober 2022 atau 5 hari. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pementasan kesenian dari masing-masing umat paroki dan pembukaan Sinode ini dihadiri oleh Bupati Sikap Bapak Franciscus Roberto Diogo, didampingi istrinya selaku Ketua TPPKK Sika Ibu Maria Cahyani, sejumlah pimpinan OPD dan para imam dari Keuskupan Maumere, Ende dan Keuskupan Larantuka. Dan kemudian para utusan dari 37 paroki dikabarkan menginap di rumah umat paroki setempat. Umat setempat menyiapkan transportasi dan sarapan karena hal ini sudah menjadi kewajiban umat kala menerima dan menghargai tamu dengan ramah. Mungkin demikian informasi yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai POM di Palu bersama Dinas Kesehatan dan Polresta Palu menyambangi sejumlah apotek di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada apotek atau layanan kesehatan yang mengedarkan obat sirup yang dilarang edarannya. Sidak itu dipimpin tim pengawasan dan pengecekan obat Balai POM di Palu, Kepala Dinas Kesehatan dan didampingi Kasat Narkoba Polresta Palu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Ketut Suta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ketut Suta. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, jadi benar sekali bahwa Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai POM di Palu bersama Dinas Kesehatan dan Polresta Palu mendatangi sejumlah apotek yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada apotek mengedarkan obat sirup yang mengandung ethylene glycol dan juga diethylene glycol seperti yang disampaikan juga oleh pengawas dan pengecekan obat Balai POM di Palu, yaitu Nurtati Rahman. Itu ada 5 produk obat sirup untuk sementara ditahan peredarannya karena kandungan cairan tersebut. Adapun sehingga pihak Balai POM memerintahkan agar produk tersebut belum diizinkan diperjualbelikan kepada konsumen. Dari itulah pihaknya melakukan cross-check ke sejumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palu untuk memastikan apakah layanan kesehatan tersebut sudah melakukan pengamanan sebelum ditarik distribusinya. Dia juga menjelaskan pihaknya dari jauh hari secara mandiri maupun bersama pihak terkait telah melakukan peninjauan terhadap sarana kesehatan yang ada di Kota Palu untuk memastikan obat sirup yang dimaksud tersebut tidak beredar apalagi diperjualbelikan.
Sementara dari Kadis Kesehatan Kota Palu, Ilham menyampaikan ada 5 jenis obat sirup menjadi pengecekan di apotek Kota Palu, antaranya Thermorex, kemudian ada Flurin DMP sirup, Uni Baby Coke sirup, Ani Baby demam sirup, dan Ani Baby demam drops. Obat itu tidak boleh dijual belikan terlebih dahulu, apalagi dijual belikan kepada konsumen termasuk anak-anak. Jadi itu yang dihimbau oleh pihak Dinkes Kota Palu untuk apotek yang ada di Kota Palu. Hal senada juga disampaikan oleh Kasat Narkoba yang mewakili Kepolisian Resort Kota Palu, yaitu AKP Martin, yang turut mendampingi pengecekan sejumlah fasilitas kesehatan. Dia menyampaikan ada titik fasilitas kesehatan di Kota Palu dilakukan pengecekan, antaranya satu apotek berada di Jalan Walter Mengonsidi dan 2 lainnya di Jalan Basuki Rahmat. Pengecekan itu diharapkan agar petugas apotek dapat mematuhi aturan yang berlaku saat ini, apalagi khususnya untuk tidak menjual sirup yang dimaksud kepada anak-anak. Sekian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Ketusuta dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PLT Kadis Kesehatan Kota Palu bernama Ilham. Berikut liputan yang dalam rangka melakukan sosialisasi edukasi yang berkaitan dengan lanjut daripada kasus gangguan ginjal akut sipil yang salah satunya mungkin dipengaruhi oleh obat-obat sajian cair yang mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas. Melebihi ambang batas, jadi seharusnya tidak boleh. Ada ambang batas dalam pengukuran untuk aman, nyamannya, keamanan obat. Nah ini, sekarang ada 5 yang tahu itu kan ada 5 dari Balai POM melakukan riset, melakukan penelitian. Ada 5 obat penyembahan cair. Salah satunya adalah Thermorex. Itu sementara diamankan, tidak diperjualbelikan. Festival Ulat Sagu 2 resmi digelar di Kampung Yoboy, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan disebutkan sagu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir Papua. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, saat diwawancarai awak media pada Selasa 25 Oktober 2022. Festival Ulat Sagu 2 dan pengembangan pemanfaatan produk sagu secara resmi dibuka oleh Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek Samsul Hadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik Firda dan juga Tribuners, rekan-rekan Tribuners semua di seluruh Indonesia, dari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, masih dalam rangkaian Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara, Festival Ulat Sagu 2 resmi digelar di Kampung Yoboy, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dan ini isu yang terkemuka begitu pada saat acara berlangsung. Ini Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro saat diwawancarai awak media dan juga dalam keterangan persnya serta pemberian sambutan dalam festival berlangsung menyebutkan bahwa sagu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir Papua yang harus terus untuk dilestarikan. Firda dan juga Tribuners, Festival Ulat Sagu 2 dan pengembangan pemanfaatan produk sagu secara resmi dibuka oleh Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek Samsul Hadi pada sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Timur, maksud saya 16:30 waktu Indonesia Timur atau jam 4:30 sore tadi. Firda dan juga Tribuners, dalam keterangan persnya, ini Samsul Hadi menyebutkan bahwa melalui Festival Ulat Sagu 2 ini, tak ada salahnya kalau Papua dinyatakan sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, karena surga kecil ini sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk pangan lokal, yakni sagu. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro saat kami wawancara. Dan Firda dan juga Tribuners, seperti kita ketahui bersama bahwa sagu ini memiliki potensi bukan hanya pohon sagu itu sendiri yang dikonsumsi, tetapi ada bagian sagu yang terbuang dan dikonsumsi, yakni ada bagian yang hidup yakni ulat dan dapat diolah menjadi santapan khas. Nah, berdasarkan yang kita ketahui bersama bahwa Kampung Yoboy di Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ini memiliki hutan sagu yang saat ini
juga sudah dimanfaatkan ataupun diberdayakan menjadi trekking sagu, wisata trekking sagu yang memang sudah diresmikan beberapa waktu lalu juga oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno begitu. Dan memang dalam gelaran Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara ini memang pangan lokal ataupun dalam hal ini sagu juga menjadi salah satu isu yang dibahas begitu dalam Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara. Dan Firda dan juga Tribuners, selain itu, Giri dalam hal ini Wakil Bupati Jayapura menuturkan nilai ekonomis dari pohon sagu ini sangat tinggi ya, sehingga masyarakat diharapkan harus bisa menjaga dan melestarikan pohon sagu sebagai sumber kehidupan. Dan juga melalui momen Festival Ulat Sagu kedua di Kampung Yoboy, pihaknya berharap agar adanya kesadaran masyarakat untuk merawat hutan sagu dan tidak mengubahnya menjadi lahan permukiman secara masif. Seperti yang kita ketahui bersama, Firda dan juga Tribuners, ini banyak sekali lahan-lahan sagu, baik di kota maupun Kabupaten Jayapura yang memang sudah berubah fungsi atau beralih fungsi dan juga kini sudah menjadi lahan permukiman masyarakat begitu. Dan ini tentunya harus diatur sebagaimana sedemikian rupa, baik itu di rencana tata kelola wilayah atau sebagainya, agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa tentunya merugikan anak cucu di masa depan. Karena kita berharap bahwa pangan lokal termasuk sagu ini juga bisa menjadi salah satu makanan pokok yang juga nantinya akan terus dikenal ataupun dikenang oleh generasi Papua mendatang. Dan masih dalam rangkaian Festival Ulat Sagu kedua yang berlangsung di Kampung Yoboy, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, ini dari Bupati Jayapura juga memang pada saat itu memang tidak berkesempatan hadir, namun diwakili oleh Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro. Dan Firda dan juga Tribuners, melalui momentum Festival Ulat Sagu yang dilaksanakan kedua ini tentunya merupakan bagian rangkaian dari Kongres ke-6 Masyarakat Adat Nusantara yang digelar di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada 24 Oktober hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Firda, demikian informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan Festival Ulat Sagu kedua dan juga bagaimana acaranya berlangsung begitu. Untuk sementara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro dan Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek Samsul Hadi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Saya ingin menyampaikan bahwa dari sagu itu sendiri punya potensi banyak. Bukan hanya sagu itu sendiri yang dikonsumsi, tetapi ada ulat yang hidup setelah bagian sagu yang terbuang yang tidak bisa kita konsumsi.
Dari dulu, Honda Vario selalu Ini kamera opening, nanti mas-mas dipercaya banyak orang. Ini nggak ada yang temennya hidup. ininya mati. Bang, Dan monitornya kini, nggak bisa hidup ya? yang terpercaya jadi semakin istimewa. Sambut keistimewaan baru New Honda Vario 125. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya di sini Kusnula Syifa dan tentunya kita lagi ada di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini tamu jauh saya ya. Jauh banget enggak, tapi kita tetangga. Kita kedatangan dari TDM Honda Lampung. Di sini sudah ada Mas Dani dan juga Mas Tessa. Halo. Hai. Mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah. Selamat siang. Tribuners. Oke, Tribuners. Oke. Nah, Tribuners, hari ini kita akan membahas dan kita tuh akan berbincang seputar dengan Vario 125 ya. Iya, 125 ini varian terbaru. Varian Terbaru ya. Nah, kita akan berbincang-bincang. Jadi untuk Tribuners yang mungkin bingung nih menentukan kendaraan, pengennya ngambil yang apa ya gitu. Nah, ini bisa jadi rekomendasi Tribuners selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan kita akan ngobrol seputar tentang Vario terbaru ini. Oke. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau membuka obrolan kita siang hari ini terkait dengan Vario 125 ini. Ini keunggulannya apa sih? Kita dari keunggulan dulu ya. Oke. Mungkin dari Mas Dani ya. Mas Dani boleh. Kalau untuk Vario 125 ini kan sebenarnya dia sudah ada nih di sebelumnya, jenis Vario 125 yang lalu. Tapi sekarang nih di bulan September lalu memang sudah di launching untuk new Vario 125. Keunggulannya itu sendiri sebenarnya ada beberapa bagian yang dirubah berdasarkan dengan minat masyarakat ya. Yang pertama itu dari sisi teknologi remote ya yang ada pada kuncinya. Yang biasanya itu kita pakai kunci biasa tuh manual, tapi sekarang itu sudah menggunakan Honda Smart Key System. Jadi langsung pakai remote. Dan yang kedua itu dia sudah memiliki ukuran ban juga yang jauh lebih besar dan juga untuk keamanannya dia sudah menggunakan wavy disc brake ataupun cakram yang bergelombang. Jadi pastinya lebih optimal gitu sih. Oke. Jadi untuk dari kuncinya aja itu udah berbeda ya. Jadi ada apa tadi? Smart lock-nya ya? Smart key system. Smart key systemnya. Jadi ada remote-nya gitu. Wow. Terus untuk dari bodinya? Nah, untuk bodinya sih sebenarnya ada perubahan nih Mbak. Cuma memang secara kasat mata itu perubahannya nggak terlalu terlihat ya. Istilahnya minor lah. Tapi ada beberapa koreksi di bagian samping bodi. Itu ada perubahan, ada penambahan air scoop, jadi menambah kesan sporty nih untuk motor Vario 125 ini. Oke, jadi dia menambah kesan sportinya untuk di varian Vario 125 ini. Betul. Nah, selain itu ada lagi nggak sih keunggulan yang bisa kita lihat nih perbedaan dari segi fisiknya dulu selain dari bodinya tadi yang bisa kita lihat? Oke, gitu. kalau dari segi fisik sih sekarang untuk varian yang terbaru itu kita sekarang ada pilihan warna sih. Pilihan warnanya itu ada hitam, kemudian ada warna untuk yang hero color ya kita sebutnya. Itu ada putih dan biru. Itu yang jadi varian yang terlaris untuk saat ini di new Vario 125-nya gitu. Jadi untuk dibandingkan model sebelumnya secara fisik memang tidak terlalu berubah, tetapi ada koreksi di bagian depan dan juga pilihan warna dan juga stripping yang berubah. Oke. Jadi memang warna hero-nya masih menjadi warna favorit ya, dan banyak digemari. Ada 3 pilihan warna, tadi warna merah, warna putih dan juga warna biru. Hitam dan biru. Oh, hitam dan biru ya. Hitam dan biru itu menjadi warna favoritnya ya Tribuners. Nah, untuk dari segi mesinnya ataupun kecepatannya nih bagaimana? Kan banyak juga Tribuners yang memilih motor itu nggak cuman hanya dari fisiknya aja yang dilihat kasat mata, wah bagus keren gitu kan, tapi dari mesinnya juga. Kalau untuk mesin gimana? Nah, untuk mesin sendiri sih kita masih tetap mempertahankan generasi sebelumnya karena memang berdasarkan survei yang kita lakukan itu untuk mesin 125 yang digunakan itu masih cukup untuk mengakomodir kegiatan sehari-hari oleh pengguna dan juga yang pasti kenapa kita pertahankan karena performance dan juga bahan bakarnya itu cukup seimbang, jadi performanya tidak kedodoran tapi tetap irit bahan bakar juga. Oh, jadi irit ya bahan bakarnya ya, karena kan kita
BBM lagi naik gitu. Jadi kan harus cari kendaraan itu yang sebisa mungkin irit gitu. Nah kalau untuk di kebutuhan sehari-hari gimana tuh aktivitasnya? Nyaman nggak sih kira-kira kalau memilih Vario 125 ini? Kalau untuk memilih Vario 125 ini tentunya nyaman ya, karena memang untuk tarikannya juga memang sudah responsif dan juga memang ada satu fitur nih sebenarnya yang mendukung aktivitas kita sehari-hari. Yang biasanya itu kita kan sering banget ya terkendala dengan handphone yang lowbat. Benar. Sedangkan ibaratnya handphone itu adalah nyawa kita banget. Benar. Nah, di Vario 125 ini yang terbaru itu sudah menggunakan USB power charger. Jadi kita tuh yang biasanya harus pakai soket tambahan dan lain sebagainya, sekarang kita tinggal ambil saja kabel charger yang sudah ada pada handphone kita dan bisa langsung dicolok di bagian depan. Itu memang beneran ada. Ada. Jadi di dalam dashboard selain ada USB chargernya, itu muat untuk handphone yang ukuran di atas 5 inch itu masih muat, dan dia ada penutup pengaman, jadi nggak perlu khawatir handphonenya jatuh tuh pas pada saat berjalan ataupun sambil pengecasan. Ini keren banget loh Tribuners ya. Ini bener-bener keren banget Tribuners. Ini sangat memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Apalagi mungkin ini sangat berguna untuk driver ojek online ya. Jadi kan driver kan ojek online banyaknya menggunakan handphone di luar gitu ya. Mungkin powerbanknya habis dan sebagainya, nggak sempat ngecas. Nah di sini tuh jadi alternatif banget gitu ya. Oke. Nah apa sih Kak yang mempertimbangkan Vario 125 ini bisa diluncurkan gitu? Nah baik, pertama sih kita akan tetap mempertahankan ya kalau Vario itu identik dengan fungsionalitas dan juga lincah. Nah kenapa ini sangat cocok untuk digunakan sehari-hari? Yang pertama dari segi desain yang memang cukup ramping untuk dipergunakan di perkotaan yang lincah tadi, kemudian fungsionalnya di mana? Jadi lantainya Vario ini datar nih Mbak, beda sama Matic yang lain tuh kalau ada kan ada punuknya tuh. Nah dengan lantai yang landai tadi itu mempermudah buat ibu-ibu ataupun teman-teman pengguna sehari-hari yang biasa mobilitas cukup tinggi ya, bawa galon ke pasar, jadi bisa mudah tuh naruh barang-barang di tengahnya itu. Iya benar-benar gitu. Karena memang kadang ibu-ibu, wanita-wanita ya seperti kita ini itu lebih mudah gitu kalau yang apa namanya injekannya bawahannya itu datar gitu. Bener sih tadi ya, ini masuk akal banget ya buat galon, buat plastik-plastik gitu kan ya. Kadang karena kalau yang terlalu tinggi, ada beberapa jenis kendaraan kan, motor gitu, kita nggak bisa untuk ngangkat itu karena kan wanita-wanita strong biasanya ngangkat galon sendirian ya. Selain itu juga Mbak, sebenarnya kan dalam ada perbedaan nih, paling signifikan tuh sebenarnya dari sisi smart key atau kunci. Apa tuh? Sebenarnya ini adalah permintaan dari masyarakat sendiri, dan memang dari hasil survei ternyata salah satu fitur yang diharapkan ada di Vario 125 itu adalah fitur smart key system. Nah memang identik sekali kan smart key system ini adalah salah satu teknologi Honda untuk kunci anti maling ya. Benar. Kita tahu 2023 mau resesi, kemarin abis COVID banyak tuh maling-maling berkeliaran mungkin kan, dan ini bisa membantu buat ibu-ibu ataupun juga buat anak remaja saat ini nih yang memang agak sedikit teledor nih dengan kunci dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita coba akomodir untuk bisa menambah value daripada Vario 125 untuk bisa lebih dinikmati lagi oleh masyarakat. Jadi cara penggunaannya smart key ini gimana tuh kita aplikasikan gitu? Mungkin Tribuners ada di rumah yang belum tahu smart key itu apa ya gitu. Smart key itu dia bentuknya remote, dan kita itu tinggal pencet aja. Mungkin ini ada contohnya nih kalau kelihatan. Nah jadi tanpa kunci kontak, jadi menggunakan remote, nanti teman-teman tinggal dekatin aja bawa ke motor, terus tinggal puter knob, itu langsung bisa digunakan motornya. Jadi tanpa ini motor nggak akan bisa hidup. Jadi tanpa kunci itu motor tidak akan bisa hidup ya. Jadi sangat-sangat anti maling lah ya. Bisa seperti itu. Coba hidupin lagi. Gawakan. Udah belum? Udah. Cek. Jadi smart key ini benar-benar anti maling ya, bisa kita bilang seperti itu. Jadi kan ini biasanya kan nggak ada di motor lain atau nggak ada di motor Vario sebelumnya gitu ya, tapi kan bisa menjadi tambahan gitu ya kalau kita buat sendiri gitu. Tapi untuk di Vario 125 itu sudah ada, udah bawaan gitu ya. Jadi kita nggak perlu untuk repot-repot nambah variasi lagi gitu ya, ke variasi gitu ya. Wah ini keren banget loh Tribuners. Nah
sudah seperti ini, artinya kita itu berbicara masalah promo dulu deh sebelum ke harga gitu ya. Nah, sejak kapan sih Vario 125 ini diluncurin? Oke, Vario 125 sendiri baru banget kita launching di awal bulan kemarin ya. Awal bulan kemarin. Masih baru, masih hangat gitu ya. Masih hot-hot lah. Iya, masih hot-hot banget nih. Nah, kalau untuk promonya sendiri masih ada nggak sih promo yang hotnya? Oke, untuk promonya sih kita sekarang untuk pembelian kredit, karena kita ada dua pilihan nih, bisa cash atau kredit. Nah, khusus untuk pembelian kredit kita dapat potongan 3 bulan, itu untuk pengambilan 36 bulan kreditnya, kemudian juga dapat free jaket eksklusif dari Honda, itu berlaku untuk cash dan kredit untuk jaketnya. Oke, jadi ada dapat jaket juga. Dapat potongan bulan untuk yang kredit. Potongan bulan itu untuk yang kredit selama 3 bulan tadi ya Pak? Iya, 3 bulan. Oke. Itu untuk yang kredit, untuk yang cash. Untuk yang cash hanya jaket tadi. Jaket tadi ya, oke. Kemudahan dalam administrasi? Untuk kemudahan administrasi, teman-teman tinggal cukup datang aja ke dealer terdekat ataupun via media sosial. Untuk pembelian nanti tinggal lampirkan identitas diri, KK, kemudian KTP, pokoknya syarat-syarat pendukung nanti akan dibantu proses oleh tim kita. Oke, cepet lah ya. Bisa cepet kok. Lelet, nggak yang gitu nggak ya. Oke, namanya kan kita customer, pembeli itu pengennya cepet set gitu. Apalagi untuk Vario 125 ini kan ini diidam-idamkan gitu. Jadi kalau prosesnya lama, kitanya juga gimana gitu kan ya. Tapi tenang aja Tribuners, untuk di TDM Lampung Honda ini pelayanannya tuh cepet banget ya, menomor satukan customer pokoknya. Nah, kalau untuk motor tuh bisa test drive nggak sih? Nah, untuk saat ini memang untuk ketersediaan untuk test drive-nya untuk di Vario 125 kita belum ada. Tapi kalau teman-teman mau test drive, kita ada varian lain sih Kak. Jadi tetap ada unit Honda yang bisa dicoba, tapi untuk saat ini untuk Vario 125 kita belum ada kan. Itu kan memang baru banget launching kan ya. Baru banget sih ya. Jadi kan memang diperuntukkan untuk yang rebut-rebutan nih gitu ya. Oke. Nah, selain itu nih, selain promo, kita berbicara masalah harga. Nah, harga ini kira-kira kisaran berapa atau gimana? Oke, untuk harga itu kita ada 2 tipe untuk saat ini. Jadi ada Vario 125 CBS itu dimulai dari 22.900.000 sama yang varian CBS ISS itu di 24.700.000 harganya. Jadi range-nya dari 22 juta sampai 24 juta, belum sampai 25 belum juta. Sampai 25 ya. Berarti kalau untuk tipenya sendiri ada tipe terendah sampai tertinggi? Yang terendah tadi yang CBS itu ada 2 pilihan warna, merah dan hitam. Kemudian untuk yang CBS IS ada 3 pilihan warna, hitam, kemudian putih dan juga biru. Oke, itu untuk tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi yang sudah Smart Key. Udah Smart Key tadi gitu. Oke. Nah, untuk ready stocknya kah atau harus inden dulu atau PO segala macam bagaimana tuh? Nah, untuk saat ini karena memang antusiasnya luar biasa nih dari teman-teman semua pengguna Honda setia khususnya, itu untuk saat ini unit kita masih kondisi inden untuk di Vario 125 karena memang antusiasnya luar biasa sih dari launching kemarin. Tapi untuk estimasi indennya sekarang di angka 1 sampai 1,5 bulan kok Kak, nggak terlalu lama lagi. 1 sampai 1,5 bulan ya. Jadi kalau Tribuners yang pengen itu harus memang cepet-cepetan. Jadi semakin lama juga indennya gitu ya. Oke. Jangan kelamaan mikir ya. Pokoknya kalau udah pengen langsung ke dealer aja deh gitu. Langsung ke dealer aja gitu ya. Oke. Kak Dani, kenapa sih Tribuners di rumah itu harus untuk membeli Vario 125 ini? Karena sebenarnya dari sisi harga tadi sudah dibilang sama Mas Tesar ya, bahwa sebenarnya harganya lebih merakyat ya untuk dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah gitu ya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, itu tuh sebenarnya motor new Vario 125 itu identik dengan motor yang bisa segalanya gitu ya. Untuk ibu-ibu ke pasar, karena punya bagasi yang besar juga. Buat anak-anak pelajar juga ditampil juga, dilihatnya juga untuk yang terlihat lebih keren gitu ya. Buat mereka yang bekerja di kantoran juga itu sudah mendukung dari segala fitur dan juga dari sisi estetika penampilannya juga. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadikan Vario 125 ini menjadi salah satu primadona di Lampung. Jadi memang kenapa tadi ada inden gitu ya, karena sebenarnya sebelum dikeluarkan yang terbaru itu banyak sekali yang sudah memesan. Gitu. Jadi memang karena saking banyak yang sudah memesan, jadi akhirnya ketika sudah di launching itu antrian. Dan memang kalau dari kita sendiri sih memang kemarin kan sempat ada isu tentang beli motor
motor inden ini lebih cepat beli motor kredit lebih cepat nih dapatnya. Itu tuh kalau di kami itu tuh benar-benar tidak kami terapkan sama sekali, dimana kami menyamaratakan pembelian kredit dan inden gitu ya. Jadi siapapun yang mau beli dengan pilihan mau kredit ataupun cash itu tetap kami layani dengan sama gitu. Wow, keren banget ya Tribuners. Nah, kita mau berbicara terkait Vario 125 ini, tapi yang varian sebelumnya atau tipe selain ini ada nggak sih Kak? Ada. Jadi sebelumnya Vario itu kita punya dua tipe, yaitu Vario 125 dan Vario 150. Nah, yang pertama kali kemarin di awal tahun tuh kita perbaruan untuk Vario 160 karena sebelumnya itu kedua tipe tersebut sama nih, identik bentuknya. Nah, karena ada permintaan masyarakat, masa 150 sama 125 sama, akhirnya pada saat awal tahun kita launching dulu Vario 160 dengan desain bodi yang berbeda dibandingkan 125. Nah, karena tetap antusiasme di 125 cukup tinggi, animo masyarakat juga baik, akhirnya kemarin Astra Honda Motor melakukan perubahan bentuk, walaupun perubahannya minor, tapi tetap mempertahankan ciri khas Vario 125 itu. Karena kalau kita lihat penggunanya itu banyak banget kalangan muda nih, anak sekolah, pelajar, mahasiswa, dan untuk komunitasnya tuh besar banget di Indonesia untuk komunitas Vario. Jadi yang diminta oleh pengguna, kemudian komunitas dan juga masyarakat itu kita dengar semua, masukannya kita tampung sampai akhirnya terbentuklah dua varian yang berbeda, Vario 160 dan juga New Vario 125, tetap dengan mempertahankan identitas Vario itu. Oke, jadi yang Vario 150 tadi diganti dengan 160 ya. Jadi kan mungkin karena perbedaannya cuma sedikit gitu ya. Jadi kan masa perbedaannya sedikit banget gitu kan ya. Jadi udah jadiin satu aja gitu kan ya. Oke, kalau untuk dari signifikan harga itu harga di kisaran berapa? 160 ini? 160 itu kita mulai dari angka 27 juta sampai 29.900.000. Jadi ada perbedaan harga itu yang cukup sesuai juga ya dengan kualifikasi dan juga dengan tipenya ya. Jadi pilihan masyarakat tuh lebih banyak sih Kak sekarang. Jadi contoh misalnya pengguna Beat ingin naik kelas itu bisa dari Vario 125 dulu nih sebelum ke Vario 160 gitu. Iya benar. Jadi kan kalau 125 ini kenapa banyak menjadi populer karena harganya yang terjangkau, kemudian tapi irit bahan bakar sama juga tetap bertenaga mesinnya. Bertenaga juga. Jadi memang ini middle class tapi itu rasanya kayak high class gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau di Vario 160 tadi itu apa aja sih kualifikasinya Kak? Oke, untuk 160 itu yang pasti untuk bodi sekarang dia looks scooter bike yang besar bodinya, gambot, kemudian secara bannya juga lebih lebar. Yang pasti mesin sih yang akan berbeda karena untuk mesinnya di 160 dengan generasi terbaru, kemudian rangkanya juga sudah ESAF. Tapi tetap teman-teman kalau misalnya pengguna Beat jangan langsung ke 160 dari 125 dulu. Iya, jadi bertahap nih. Bertahap gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk Tribuners yang suka dengan bodi-bodi motor gitu ya, dengan varian yang besar gitu bodinya, mungkin bisa ambil yang di 160. Tapi kalau untuk yang masih suka-suka bodi yang ramping gitu, medium gitu, nggak terlalu besar dan juga tetap gagah, kita bawanya ya Vario 125 ini gitu. Nah, kalau untuk lain selain 160 ada lagi nggak sih Kak Dani? Kalau untuk Vario sendiri memang kita ada di dua cc itu ya, ada Vario 125 dan juga Vario 160. Tapi kalau untuk jenis-jenis lain nih sebenarnya ada kita ada PCX, ada ADV, ada juga yang kemarin baru launching untuk motor sport. Kita memang kalau Honda kan identik lengkap serba ada ya, paling nggak ada gitu ya, apa nggak ada gitu. Nah, jadi memang sebenarnya buat teman-teman yang saya tuh agak kurang tertarik nih karena memang sebelumnya sudah pernah punya 125, boleh untuk coba lihat-lihat produk lain juga karena ada 160 tadi Varionya dan juga ada jenis-jenis motor lain yang tentunya pasti sesuai dengan mimpi dari teman-teman semua. Iya, dan sesuai dengan budget juga ya. Intinya sih disesuaikan kebutuhan. Sesuai kebutuhan juga, jadi harus disesuaikan. Jangan memaksakan kalau budgetnya segini harus yang segini, enggak. Karena di Honda itu semuanya ada gitu ya. Jadi tinggal Tribuners aja yang pilih, wah kebutuhan yang mana nih dan juga budgetnya cukupnya yang mana, itu bakal langsung dari tim Honda yang menentukan. Bisa konsul juga kan ya? Bisa
bisa dong pastinya. Jadi yang mau lebih tahu detailnya itu enaknya memang datang langsung ya, Betul. kayak datang langsung konsul dengan customer service-nya atau dengan siapa sih biasanya? Kalau ketemu kita ke dealer langsung biasanya dengan sales counter ya. Oh, sales counter ya. Counter. Kemudian kalau misalnya via Instagram juga kita ada media sosial ya. Setiap dealer nanti bisa tanya-tanya. Bisa juga tanya-tanya di Bisa. situ. Wow. Di Honda Lovers Lampung. Honda Lovers Lampung ya Tribuners. Jadi kalau mungkin masih di luar kota ataupun masih di luar daerah belum sempat ke dealer, bisa tanya-tanya dulu tuh dari via Instagram ya, dari via chat gitu ataupun WhatsApp bisa ya. Betul. Gitu. Jadi Honda tuh nggak memper apa ya, nggak Nggak harus mempersulit dari gitu dealer ya. pokoknya ya. Memang mempermudah semua jalan gitu ya. Oke. Nah kalau dulu tuh kayaknya yang digandrungi yang jadi populer tuh Beat ya. Sekarang memang lagi masanya Vario banget nih, kayaknya naik banget nih. Oke, jadi kita ada kelas-kelas kita kelas. Kalau untuk Beat itu kita di bahasa kita ET low, kemudian di Varios 25 itu ET medium ya. Jadi memang pasarnya untuk pengguna Varios 25 ini sebenarnya bukan mengambil pasar Beat, tapi pengguna Beat atau pengguna sebelumnya menggunakan motor Beat itu untuk naik kelas tuh kita arahkan ke Varios 25 dulu nih sebelum lebih tinggi. Jadi kita segmentasinya kita buat cukup jelas sih Kak. Jadi misal teman-teman pakai Beat udah 5 tahun, apa yang gantinya kemana yang cocok, kita arahkan ke Varios 25 dulu. Oke, benar-benar. Jadi kan kita tuh Nabi Muhammad aja menyarankan sunnah ya untuk naik lebih naik gitu ya. Jadi kalau Tribuners nih mungkin pakai Beat gitu kan ya, seperti saya mungkin pakai Beatnya pengen naik kelas gitu, berarti bisa diarahkan yang ke Vario. Mungkin bisa coba di 125 ini dulu ya variannya. Oke. Nah mungkin ada dari Kak Dadi dan Kak Tesla pengen kasih tahu Tribuners seputar informasi terkait dengan Vario 125 ini, dipersilakan. Kalau dari aku sendiri sebenarnya tadi tentang produk sudah banyak yang jelasin ya. Tapi aku mau reminder lagi sih bahwa hati-hati tentang penipuan ya, karena itu hal yang sangat sering terjadi tentang Honda. Masih ada ya Kak? Sangat sekali. Wow. Nah itu perlu diperhatikan juga nih teman-teman, bahwa jangan sampai ketika nanti teman-teman berhubungan dengan sales dan lain sebagainya, teman-teman melakukan transaksi itu dengan membayar DP atau melakukan pembayaran secara lunas dan lain sebagainya itu melalui bukan akun bank resmi ya, bukan bank dengan atas nama dealer tersebut. Nah itu jangan sampai, karena memang apabila itu terjadi dari dealer sendiri itu tidak bisa menanggung apabila terjadi penipuan. Jadi lebih amannya teman-teman bisa datang ke dealer langsung, atau kalau mau melakukan pembayaran online ataupun secara virtual itu teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran ke nomor-nomor rekening yang memang sudah terdaftar atas nama dealer tersebut. Gitu. Dan pastikan kwitansinya resmi. Kwitansinya resmi ya. Jadi ternyata memang masih banyak banget di luar sana penipuan-penipuan mengatasnamakan dealer-dealer tertentu gitu ya. Jadi untuk kita para Tribuners itu lebih berhati-hati dalam transaksi, apalagi sekarang zamannya krisis-krisis nih. Jadi itu tadi tuh makin banyak kebutuhan, makin banyak juga ya orang berbuat jahat dan kriminal tuh bisa terjadi di mana aja. Tapi kan kita sebagai individu harus lebih berhati-hati lagi. Nah dengan adanya tayangan dan juga edukasi dari Honda Lampung ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi untuk Tribuners di rumah, referensi juga untuk berkendara, memilih apalagi Vario 125 ini, dan tentunya hati-hati terhadap penipuan itu. Oke. Terima kasih banyak untuk Tribuners yang sudah menonton ya. Terima kasih juga untuk Kak Denny, Kak Tesla udah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga udah memperkenalkan ya varian terbaru dari Honda, yaitu Vario 125. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi dan referensi banget untuk Tribuners yang masih bingung nih ya mau ganti ke varian yang mana. Ini bisa jadi rekomendasi Tribuners. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua perampok bersenpi sambangi minimarket di Haji Mena bawa kabur uang senilai 10 juta rupiah. Perampokan bersenjata kembali terjadi di sebuah minimarket di Jalan Haji Mena, Kelurahan Haji Mena, Natar, Lampung Selatan. Aksi pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut terekam CCTV minimarket pada Sabtu 22 Oktober 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku tampak menggunakan senjata api dan senjata tajam saat melancarkan aksinya. Salah seorang warga sekitar, Lastri, mengatakan dirinya mengetahui kejadian perampokan itu pada keesokan paginya. Menurutnya, warga dihebohkan setelah mengetahui pegawai minimarket ditodong pistol saat hendak menutup toko. Lastri pada Selasa 25 Oktober 2022 mengatakan, dari rekaman-rekaman CCTV, 2 pelaku terlihat memasuki toko saat pegawai minimarket hendak menutup rolling door. Salah seorang pelaku terlihat memakai jaket kupluk hitam dan mengenakan masker, tiba-tiba masuk ke dalam toko. Setelah memasuki toko, ia kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah seorang pegawai wanita. Tak lama berselang, teman pelaku menyusul masuk menggunakan helm putih ke dalam toko dan menutup rolling door. Setelah itu, ia mengacungkan senjata tajam ke arah pegawai toko sembari berjaga-jaga. Lastri melanjutkan, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP di lokasi tersebut pada Minggu 22 Oktober 2022. Sementara itu, Kasat Reskrim Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan telah terjadi pencurian dengan pemberatan di minimarket. Menurutnya, pelaku yang membawa senjata tajam dan senpi membawa kabur uang senilai 10 juta rupiah. Ia melanjutkan kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan mengecek CCTV di lokasi kejadian. AKP Hendra berharap peristiwa perampokan ini semoga cepat terungkap. Berita selanjutnya, satu pelajar SMA tewas tertimbun longsor di Wairatai, Pesawaran. Seorang pelajar SMA tewas tertimbun tanah longsor di Dusun Tanjung Jaya, Desa Sumberjaya, Wairatai, Pesawaran pada Senin 24 Oktober 2022 kemarin. Pelajar tersebut bernama Anissa yang masih berusia 16 tahun, merupakan pelajar di SMA 2 Padang Cermin, Pesawaran. Camat Wairatai Darsoyo saat ditemui pada Selasa 25 Oktober 2022 mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin sore sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan pada saat kejadian korban Anissa hendak pulang dari sekolah menuju rumahnya. Menurutnya saat kejadian kondisi cuaca sedang turun hujan dan dikarenakan lokasi di areal pegunungan maka rawan tanah longsor. Dan longsoran tersebut terjadi tepat di akses jalan menuju rumah korban. Mengetahui hal tersebut, warga langsung bergotong royong dan mengevakuasi jenazah korban menggunakan alat seadanya. Setelah ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian jenazah diserahkan ke keluarga korban dan langsung dilakukan pemakaman. Sementara itu, Junaidi, tetangga korban, menuturkan jika evakuasi dimulai pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, korban terseret hingga sejauh 150 meter dari jalan. Jasad korban tertimpa pepohonan yang ikut tumbang. Dalam proses penemuan jasad korban, pertama kali yang terlihat adalah kerudung korban yang muncul di batang pohon. Marto, ayah korban, mengaku sangat terkejut saat mengetahui putrinya meninggal dunia tertimbun longsor. Ia menjelaskan korban bersekolah di SMA 2 Padang Cermin, Pesawaran yang berjarak sekitar 3 km dari rumahnya.
Namun perjalanan yang harus ditempuh lumayan ekstrim dikarenakan letak rumah korban berada di lereng yang dikelilingi pegunungan curam. Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar Dusun Tanjung Jaya, Desa Sumberjaya, Kecamatan Wairatai, Pesawaran. Berita selanjutnya, jalan di jembatan Lai Pesbar kembali amblas, arus lalu lintas sempat lumpuh total. Usai diguyur hujan cukup deras, jalan lintas barat penghubung antara Provinsi Lampung dan Bengkulu kembali amblas. Tepatnya di jembatan Lai, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat Lampung pada Selasa 25 Oktober 2022. Akibat amblasnya jalin bar tersebut membuat lalu lintas antar Provinsi Lampung Bengkulu sempat mengalami lumpuh total. Sebab area jalan yang amblas hingga memakan 2 ruas jalan. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, di lokasi jalan amblas dipasang garis polisi. Amblasnya jalan lintas barat diduga akibat tingginya curah hujan di wilayah pesisir barat yang menyebabkan banjir. Akibatnya, banjir kembali menggerus tanah di bawah jalan di jembatan Lai tersebut. Pantauan dari Tribun Lampung, jalan yang amblas berada di lokasi yang sama dengan titik amblas sebelumnya. Makdur berusia 45 tahun, warga setempat mengatakan, amblasnya jalan jembatan Lai itu akibat hujan deras sejak Senin 24 Oktober 2022 sore hingga pukul Selasa dini hari. Akibatnya Sungai Wailai kembali meluap dan menggerus tanah di bawah jembatan. Ia berharap pihak terkait segera memperbaiki jalan jembatan Lai yang amblas. Akibat dari lantai jembatan yang amblas itu, arus lalu lintas baik dari arah Krui menuju Bengkulu ataupun sebaliknya mengalami lumpuh total. Hanya kendaraan roda 2 yang dapat melintas dan harus bergantian. Namun pada Selasa siang, jalan di jembatan Lai sudah bisa dilewati kendaraan. Badai Pelaksana Jalan Nasional Lampung pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung melalui Koordinator Pelaksana Teknik Rusmadi Gani mengatakan, amblesnya jalan terjadi pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, pihaknya langsung menuju lokasi dan melakukan tindakan untuk pencegahan agar amblesnya jalan tidak semakin melebar. Namun tidak berhasil dikarenakan bagian bawah jembatan terus tergerus air Sungai Wailai. Pihaknya hingga kini terus berupaya maksimal agar jalan bisa dilewati kendaraan kembali. Untuk saat ini jalan di jembatan Wailai sudah bisa dilewati kendaraan, namun diberlakukan sistem buka tutup. Berita selanjutnya, diduga terjadi korsleting, satu bus pariwisata terbakar di dekat Tugu Adipura. Satu unit bus pariwisata terbakar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya dekat Tugu Adipura, Bandar Lampung. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 25 Oktober 2022, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, kobaran api menghanguskan bagian belakang bus dengan nomor polisi D7712AJ. Pantauan dari Tribun Lampung, bus melaju dari arah Jalan Diponegoro menuju Jalan Ahmad Yani. Kemudian bus tiba-tiba mengeluarkan asap saat baru memasuki Jalan Ahmad Yani, tak jauh dari Tugu Adipura, Bandar Lampung. Tak lama kemudian, satu unit pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk segera memadamkan api. Sempat terjadi kepadatan arus kendaraan di sekitar Tugu Adipura. Pihak kepolisian juga terlihat ikut mengamankan sekitar lokasi dan mengurai arus lalu lintas. Tak sampai 30 menit, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar bus tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kernet bus bernama Ferdi mengatakan bus diduga terbakar akibat korsleting listrik lalu solar menetes ke bagian mesin. Dikarenakan saat tadi bus belok dari arah Jalan Diponegoro menuju Jalan Ahmad Yani, tiba-tiba mobil keluarkan asap. Ia melanjutkan bus mengangkut sekitar 35 penumpang dari PT KAI Palembang, Sumatera Selatan.
Salah satu penumpang yang bernama Anji mengatakan, ia dan teman-temannya dalam perjalanan pulang dari acara gathering di Pulau Pahawa. Para penumpang sendiri telah dievakuasi menggunakan angkot menuju Terminal Rajabasa. Berita selanjutnya, pohon akasia raksasa di halaman Masjid Taqwa Metro tumbang. Pohon jenis akasia tumbang di pinggir halaman Masjid Taqwa Kota Metro pada Senin 24 Oktober 2022 malam. Kejadian pohon tumbang tersebut terjadi sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris BPBD Kota Metro Ahmad Effendi kepada Tribun Lampung ketika meninjau lokasi pohon akasia yang tumbang tersebut. Menurutnya, pohon tumbang setinggi 7 hingga 10 meter itu terjadi pada Senin malam. Ahmad menduga robohnya pohon akibat hujan yang disertai dengan angin kencang. Ia mengatakan pihaknya menerjunkan 15 personil BPBD untuk melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut agar tidak mengganggu jalan. Menurut Ahmad, proses evakuasi pengangkutan pohon akan dilakukan hari Selasa ini. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar menjauh dari lokasi-lokasi yang memiliki pohon besar serta pohon yang sudah tua ketika terjadi cuaca buruk. Sementara itu, seorang warga yang sedang melintas bernama Agus menceritakan kronologis saat ia melihat robohnya pohon tersebut. Ia mengatakan kejadian terjadi saat azan dan ketika ia akan melaksanakan salat, tiba-tiba terdengar suara benda besar jatuh. Agus yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan toko di kompleks Pasar Kopindo itu merasa khawatir. Lantaran di sekitar tempatnya bekerja banyak pohon yang ukurannya lebih besar dari pohon yang tumbang di Masjid Taqwa. Berita selanjutnya, Time Zone MBK gulirkan promo payday hingga 31 Oktober 2022. Time Zone Mall Bumi Kedaton menggulirkan promo menarik yang berlaku hingga 31 Oktober mendatang. Supervisor Time Zone Mall Bumi Kedaton Novan Fialdi mengatakan, promo ini adalah promo payday. Di dalam promo payday ini salah satunya ada promo double Tizo. Pada promo ini, pelanggan bisa mendapatkan 600 Tizo dengan membayar Rp300.000, padahal seharusnya kalau pelanggan membayar Rp300.000 akan mendapatkan 300 Tizo. Sebab kata Novan, pada Selasa 25 Oktober 2022, satu Tizo seharga Rp1.000. Ia pun mengatakan promo ini berlaku kelipatan sehingga bila pelanggan membayar senilai Rp600.000 maka akan mendapatkan 1.200 Tizo. Masih di promo payday, ada juga promo beli Rp300.000 mendapatkan 650 Tizo. Pelanggan bisa mendapatkan promo ini hingga 10 kali lipat. Cara mendapatkan promo ini adalah dengan menukarkan voucher yang didapatkan melalui cara dengan mendownload aplikasi Time Zone Fun App dan daftar Power Card. Kalau pelanggan tidak mendaftarkan Power Card, pelanggan bisa mendapatkan voucher untuk ditukarkan. Dengan promo beli senilai Rp150.000, maka akan mendapatkan 300 Tizo. Namun, promo ini hanya bisa didapatkan satu kali. Promo-promo ini diberikan Time Zone Mall Bumi Kedaton untuk memanjakan semua pelanggan setianya. Di Time Zone Mall Bumi Kedaton ada 80 permainan seru yang terdiri dari atraksi, vending boneka, video game, dan kiddie ride. Permainan-permainan ini cocok untuk dimainkan anak-anak hingga dewasa. Time Zone Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di Pulau Pahawang loh. Tepatnya di Desa Wisata Pulau Pahawang. Desa Wisata Pulau Pahawang ini merupakan destinasi yang cukup populer dan ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasi tepatnya ada di Kecamatan Margapundu, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pengunjungnya biasanya dari wisatawan lokal sampai mancanegara loh. Desa Pahawang telah masuk nominasi 50 besar di ATWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini. Wih, keren! Desa Wisata Pulau Pahawang ini mengandalkan keindahan destinasi berupa panorama alam dan panorama bawah laut yang mempesona. Selain itu, desa ini juga sudah memiliki pusat oleh-oleh souvenir, homestay, camping ground, gazebo, kantin, dan juga toilet umum. Desa wisata ini juga menggalakkan aktivitas kerajinan tangan beserta seni dan budaya. Aktivitas seni yang bisa dijumpai seperti tari, permainan anak, dan pencak silat. Panorama di Desa Wisata Pulau Pahawang tersebut lebih asyik dinikmati dengan melalui aktivitas menyenangkan seperti snorkeling, diving, eksplor hutan mangrove, penanaman terumbu karang hingga camping.
Terkait souvenir, wisatawan juga bisa melihat aktivitas para pengrajin yang sedang membuat miniatur kapal dan juga kerajinan bambu seperti alat tangkap ikan. Wisatawan juga bisa loh mencicipi beberapa kuliner unik dan khas daripada pelaku UMKM Desa Wisata Pulau Pahawang ini. Kuliner oleh-oleh berupa dodol mangrove, kek mangrove, keripik mangrove, seruit sotong, dan fresh singgulan atau bulu babi. Bila Tribuners ingin memilih homestay yang cocok, ada banyak pilihan loh di Desa Pulau Pahawang ini. Homestay yang ada di Desa Pulau Pahawang ini berjumlah sekira 42 unit. Beberapa homestay-nya memiliki gaya arsitektur rumah panggung khas masyarakat Lampung. Homestay di Desa Wisata Pulau Pahawang ini mayoritas memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yakni ada kamar mandi, kasur, meja hias. Sementara bila ingin menginap sembari menyatu dengan alam, terdapat lahan camping ground yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Sedangkan toilet umum di Desa Wisata Pulau Pahawang ini difasilitasi dengan WC jongkok, keran yang mengalir dan bak penampungan air bersih.
Toilet umum dikenakan tarif biaya sebesar Rp3.000 untuk buang air kecil dan Rp5.000 untuk buang air besar, serta Rp10.000 untuk mandi. Sedangkan untuk tarif naik perahu ke Pulau Pahawang sekira Rp30.000 per orang. Kemudian, sewa peralatan snorkeling sekira Rp50.000. Tarif sewa penginapan di Pulau Pahawang sekira Rp500.000 yang dapat digunakan hingga 9 orang. Jarak tempuhnya dari pusat kota Bandar Lampung menuju ke Dermaga Ketapang sekira 1 jam. Perjalanan bisa ditempuh menggunakan perahu wisata dengan berbagai kapasitas ataupun jenisnya. Bila ingin lebih cepat, disarankan untuk menggunakan speedboat. Namun daya tampungnya hanya cukup 5 orang ya. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Desa Wisata Pulau Pahawang.